Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashaifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is 2 cars burned on air Merbau Belitung Highway speakers hoards explanation. Tigers look sitting on the track of the resident house on the edge of Air Merbabu Highway, Ketotok Village, Tanjung Pandan District, Belitung Regency on Wednesday, 19 October 2022. The 55-year-old man was a driver on the Kijang Commando car, which is involved in collision which is eventually caught fire. The car was driving was involved in a car collision with Suzuki Carry BN 1031 VYN minibus while crossing Indoraya Merbabu Road. The condition of the violent was explained by the fire there's experience. Tiger himself seems still weak and incident. He was also seen in complaint bus to relative namely Kaya. Kaya narrative was happened to her relative. According to the Kaya, initially Tiger drove from the direction of Air Ketotok Village to the Air Merbabu. On the way, she was about to into the shop by the children disabled. When turning the violence, suddenly a Suzuki Carry minibus surprised from the behind. A collision was involved and the incident occurred. Meanwhile, Ibnu, in driver on Suzuki Carry minibus, admitted that at the time the incident was surprised to the same car in him turning without seeing because the distance was too close the incident. Not was the violence to call Ibnu tried to avoid going to the middle of the road. The condition of the car was seconded and caught the fire on the Raya and Merbabu District, Air Ketotok Village on Wednesday. As a result in collision, the 2 cars caught the fire where the crash brake list of the burning car lie in the middle of the road. Ibnu suspected that the fire that caused the Irma battery spark behind his car. The fire gradually occurred and containing fertility fuel oil BBM plus there's generator engine unit at the back. The 2 cars caught the fire middle of the road and fire continued to burn. The incident caught the attention of the local resident, both of driver and passenger also be safe. And according to daily monitoring, the fire grew with thick smoke rising from the 2 burning cars. Local came to the witness the fire. The some of police to car monitoring passenger took the area. The next news is the condition of the Jakarta Islamic Center Mosque still hot from the rays of this fire smoke. The police said the condition of the Jakarta Islamic Center Mosque is still hot after the fire that occurred on Wednesday afternoon. For his reason, Fabri said the party plans to call the firefighters again to ensure no more fires are still burning. On the other hand, Fabri said the party was still conducting crime scan investigation with its National Police Staff for lab research. Later from the TK for the process sample will be taken to the status investigation. The excess caused the fire previously. Police were still investigating the fire incident in Jakarta Islamic Center Mosque.
Paul Wibowo, related to this party, found the element next to the building called the Indito. Wibowo said that we foresaw there is been for workers with a secured for examination as a witness related to the fire incident. According to the workers, said when they were doing renovation, the weird speaker reaches the grabbers onto the flammable material. So far, Wibowo said the cause of the fire suspect to be welding equipment at the location. Even so, he said was still conduction and investigation is still assistant of the members of the National Police sent for the transportation and the communication to determine the main cause of the fire. Not only today, because the focus on the crime scene investigation later assisted by the friend from the National Police Laboratory to find main cause to the fire today, our plan is 10 a.m. and examination. The next news is the student sitting on the school roof while is confused. Teacher explained the beginning of the event. A grade 8 student at one of the public high school in the Pamekasan, Jian, 16 years old, picnics number his teacher and school friend. This is because the student was suddenly on the roof of the Wung School, a 10 meters high in the city potential, and looked confused. But before the student commits act and injures himself, Jian was successfully evacuated after the sport teacher and members of Pamekasan police climbed to the rooftop, approached in the chest, pursuing to him calm down. Complete and interesting information to Google News TribunMadura.com. According to search and scan at the time, was attacking Madura's language lesson. The teacher gave the assessment to all students asked about their assignment. However, Janet Ma has not finished it. The instinct was to keep playing handphone. Then the colophone hat was asked to be handed over the counseling section. Next, Jian went to baking room and asked about the colophone will be asked for it. Because the colophone was a token virus was borrowed from a statement. The baker was a turned colophone will be turned in the week past fast. Jian was turned about the colophone borrow and could not be asked for it. After leaving the baker room, our friend is a good way from the wild turkey toilet, but long after it, the crowd of thousands several started in other class rushes out the classroom. Not stopping after the student was sitting in the room and school after Levi turning out to the gym. Then two teachers followed trying to get close to Jian, persuade him to calm down, but Jian wanted to choose silence. That's member of Pamekasan police what happened to the judge come to the went on out to the step down. Because it wasn't afraid, this is action could not threaten safety on life. The next news is program rates cafe and World Cup traffic socialization at Islamic boarding school. Personnel from the procession and security section of Propam of the Aceh Tamiangan Police carried out raids on the police officer in the number of cafes and coffee shop on Wednesday. This operation will be carried out regulation to ensure that the police is always providing service to community. The Aceh Tamiang Police Chief Adjutant Commissioner Police Imam Shafa said this massive began to the Wednesday. In each operation, 3 to 4 officers are deployed, by the officer. This is official was seen entering coffee shop and coffees to the check one by visitor table for with whiteboard of police officer. So far, has been no report on whether this raid captured whiteboards of the police officer.
Starting today, and the team program that is mobilized, check and where disposable the member and the coffee shop. Imam said the police and embassy at the finding police officer was inviting coffee shop and coffee during the office hours. He hoped that there will be stop remain this clip of the grade that is so service to the community will continue to run well. This is to control member. We hope to one hike out during office hour if one how to the often the impact of service community might not be optimal. He that the rain policy was separately interned to be Aceh Tamiangan police. And their data is displayed matter because if it's sometimes the Aceh Tamiang police station also activity visit to the coffee shop to the provide socialist and education to community. The next news is the Ministry of the Baby Disposed Vigil at the Tulungagung Diaspora Office, no suspend. Investigation from the Women and Children Protection Unit of the Tulungagung Police in the have named a student as suspect for the dumping a baby at the Tulungagung Youth and Sport Education Office, or Dipora. The suspect is accused deliberately negligence and abusing the baby to death. Meanwhile, from the autopsy result, the suspect newborn baby died due to lack of oxygen. According to suspect, the baby girl was breathing when she was born. There was investigators are still investigating whether the next nature's intentions in they were engaging at the birth. It is because on the autopsy result there is no water and the baby looks greatly suspect condition is still in shock because he feels greatly asthmatic and afraid of being imprisoned. The suspect is still 16 years old and so she is still in the category of children. Investigators due to make a risk they are only agreed to the report. According to the Agung, the suspect as a result recent participant in selling product protection by the school. He come to the Dipora office from the free spring invitation of a returning to good. However, she was the Dipora officer. His stomach felt queasy. She went to toilet and gave birth and tear. Recording a baby biological father is not become a matter of examination. This man investigation have no baby biological father based on the suspect confusion. However, his suspect does not report sexual abuse under of the forced sexual interconnect of the biological father of the baby will not process it. During the time the suspect is still pregnant with a large room. The next news is used oil wash warehouse in the Serang Biti Seleches Banten province. The environment of the fresh surface of the Banten province Seleches was the oil factory ordered by the PT Freja Gudang Mas on the Jenderal Sudirman Kasuruan village, Kemang, Serang City Thursday. The selling was acquired in the PT RGM had violated its operational permit by the processing used oil ones. From the monitoring of the TribunBanten.com, the front gate was area salted along the rear arc for the warehouse, which one contained pallets of sack mixture with the oil and a blank bottle of wood seed. We have taken action of the PT RGM company collection oil ones, and we have also issued administrative sanction in the result of the supervision of the Serang City.
Wawan said the action of the taken combined by the burning used to the word no accordance and the agreement regulation in the government. Therefore, his body will report to the Ministry for the Company Accounting and not running contents will be applicable permit. On the basis of the error, his body terminated activity and the complaint. In this error, continued to be repeated until GATS administrative section third trip time. So till revoke the company license. The last news is hit by the train, main body in Bandar Lampung City is cut to parts. An anti-Viet man was hit by the line circle train to the Babaranjang train on Wednesday. The unfortunate incident in the man being hit by the Babaranjang train occurred at the Kedaton sub-district, railway crossing in Bandar Lampung. As a result of being hit by the Babaranjang train in the Bandar Lampung, the body was identified. Man was cut into parts. Badrun, 57 years old, the resident around the scam, said the incident occurred in the morning at around 8 a.m. The local resident recognized the man was hit by the train, so the identification is anonymous. He also realized that the condition of the man's body after being hit in the Babaranjang, which was cut into the two parts. The body was spread by the up in the 5 meters. The victim was wearing a black t-shirt and pants. Before being treated the train, a number of witnesses saw the victim in the victim's scan. The victim even the time eat rice uduk at the Warung Tukiem. The seller of the uduk Tukiem confided the victim had to go to the shop, eat nasi uduk and buy cigarettes. And then the man crossed and over to the ring and walked along at the leg track. Finally, the overnight incident happened. Well, I think those all the news for today with me, Kosnoa Shaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Jumat 21 Oktober 2022.
Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ahmad Riyad, juru bicara Ketua Umum PSSI Jawa Timur Muhammad Iriawan atau Iwan Bule mengatakan kliennya dicecar sekitar 45 pertanyaan selama 5 jam saat diperiksa penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jatim di gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Kamis 20 Oktober. Puluhan pertanyaan yang disodorkan penyidik kepada Iwan Bule menguliti seputar profil identitas, tugas pokok, dan fungsi PSSI sebagai federasi yang menaungi penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, termasuk dengan legalitas PSSI sebagai federasi sepak bola tanah air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Firda, terima kasih. Oke, baik, Firda. Jadi update penyelidikan dan penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 134 orang supporter saat ini masih terus dilakukan oleh penyidik gabungan dari pihak Barreskrim Mabes Polri dan juga Subdit 1 Keamanan Negara Kamnek di Treskrim Polda Jatim. Dan terbaru saksi yang diperiksa oleh penyidik kemarin adalah Ketua Umum PSSI yang bernama Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule, dan juga wakilnya yang bernama Iwan Budianto. Berdasarkan keterangan dari juru bicara Iwan Bule yang bernama Ahmad Riyad yang juga menjabat sebagai Ketua Asprof PSSI Jawa Timur mengenai soal agenda pemeriksaan, Iwan Bule dicecar penyidik selama 5 jam di dalam ruangan dengan 45 pertanyaan. Jadi sepanjang proses penyidikan itu Iwan Bule dicecar pertanyaan seputar tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai Ketua Umum PSSI dalam penyelenggaraan sepak bola yang bergulir selama ini, dan juga terkait insiden Kanjuruhan tersebut, kemudian mengenai legalitas keabsahan organisasi PSSI yang juga disebut sebagai Federasi Sepak Bola di Indonesia, dan juga dibuktikan oleh berkas surat organisasi yang dibawa oleh Iwan Bule saat itu. Dan kemudian kemarin Iwan Bule memang terbilang sedikit irit bicara ya. Jadi kemarin untuk menyampaikan materi perihal pemeriksaan itu diwakilkan oleh juru bicaranya, tapi Iwan Bule sempat menyampaikan permohonan maaf di hadapan awak media terkait penundaan agenda pemeriksaannya sudah diagendakan 2 hari yang lalu. Dan Iwan Bule melimpahkan segala bentuk informasi lebih lanjut mengenai materi hasil pemeriksaan kemarin pada juru bicara, termasuk juga untuk menjawab mengenai adanya desakan mundur dari kalangan masyarakat, beberapa elemen masyarakat yang mendesak sosok Iwan Bule untuk mundur dari Ketua Umum PSSI. Ahmad Riyad kemarin juga menjawab bahasanya menyoal mengenai desakan Iwan Bule untuk mundur tersebut yang juga merupakan salah satu hasil rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta pihak PSSI yang diwakili juru bicara Ahmad Riyad menganggap itu hanyalah sebuah rekomendasi yang tentunya keputusan tersebut harus sesuai dengan statuta, yakni voting untuk pelaksanaan KLB yang dilakukan harus melalui anggota PSSI. Dan Riyad mengatakan sampai saat ini belum ada usulan atau permintaan voting untuk menggelar konferensi luar biasa penurunan atau mendesak turunnya Iwan Bule hingga saat ini. Jadi memang dari anggota PSSI belum ada permintaan usulan untuk melakukan KLB. Dan Riyad juga menjelaskan mengenai sirkulasi kepemimpinan PSSI akan berganti sesuai dengan periodenya, yakni pada November tahun 2023 yang akan dilangsungkan mekanisme pemilihan ketua umum baru. Kemudian kemarin juga pihak PSSI menjawab mengenai soal fun football PSSI dengan FIFA di kala duka Kanjuruhan yang kemarin sempat viral ya. Jadi Riyad menganggap bahasanya itu memang sangat rentan sekali terjadi pro kontra yang memang lumrah terjadi di tengah masyarakat.
Dan pertandingan itu menurut Riyad adalah ajakan dari pihak FIFA selaku tamu yang harus dilayani selayaknya tugas tuan rumah menjamu seorang tamu yang datang ke rumahnya. Jadi Riyad mengatakan juga kalau pertandingan tersebut adalah pertandingan yang sifatnya memang adalah ajakan dari FIFA, dan durasi permainan atau pertandingan kemarin hanya berlangsung sekitar 20 menit menggunakan separuh luas lapangan yang ada di lokasi tersebut. Kemudian menurut Riyad, pesan FIFA atas penyelenggaraan Fun Football kemarin adalah yakni FIFA ingin mengajak sepak bola Indonesia untuk bangkit dan jangan terpuruk lagi meskipun kondisi musibah kemarin cukup membuat berbagai macam elemen masyarakat terutama para pecinta bola sedikit bersedih. Selain Iwan Bule, kemarin juga penyidik memeriksa Iwan Budianto yakni wakil ketua umum PSSI. Dan kemarin kami sempat mewawancarai Iwan Budianto seusai menjalani pemeriksaan, yang ternyata Iwan mengaku dicecar penyidik selama 5 jam itu dengan 70 pertanyaan, dan dia juga menjelaskan mengenai adanya pro kontra pelaksanaan Fun Football kemarin. Bahwasanya memang itu merupakan keinginan dari FIFA yang ingin menyampaikan suatu bentuk penyemangat kepada masyarakat Indonesia agar tidak berlarut pada kesedihan akibat tragedi tersebut. Dan sekadar diketahui 6 orang tersangka sudah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim. Jadi 6 orang tersangka itu adalah ketua panitia pelaksana, kemudian security officer, itu diperiksa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober, kemudian pada hari Rabunya tanggal 12 itu dirut utama atau direktur utama dari PT LIB juga diperiksa, dan kemudian 3 orang anggota kepolisian yakni Kompol SS Kabak Polres Malang, kemudian AKP HD Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, kemudian AKP BSA Kasat Samapta Polres Malang juga sudah diperiksa di hari Rabu tersebut. Dan para tersangka itu diduga melanggar pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan kemarin juga pihak penyidik sudah melakukan serangkaian tahap rekonstruksi insiden penembakan gas air mata memanfaatkan luas lapangan Mapolda Jatim yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 kemarin. Dan hasilnya ternyata didapati adanya ada 30 adegan yang semuanya merujuk pada mekanisme upaya pihak kepolisian dalam mengendalikan massa menggunakan tembakan gas air mata. Dan kami juga mengupdate mengenai korban dari tragedi Kanjuruhan yang saat ini berdasarkan update data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, update Jumat tanggal 21 Oktober, korban meninggal dunia tercatat bertambah 1 orang. Ini berjumlah 134 orang hingga saat ini. Demikian reportase kami, Firda, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Nur Pamudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, dan juga jubir dari Iwan Bule bernama Ahmad Riyad. Berikut liputan untuk Anda. Alhamdulillah telah selesai. Mohon maaf kami kemarin bulan-bulannya tidak bisa hapus karena ada kegiatan di Kuala Lumpur. Nanti untuk materi silakan hanya ke saya. Sudah berapa pertanyaan? Lancar semuanya. Pertanyaan ke-1 identitas, semuanya. Pertanyaan selanjutnya pada bagian PSSI. Selanjutnya peran-peran PSSI, tugas pokok, sampai kepada ke klub, ke BLIB, ke klub, sampai ke panpel, sampai security, sampai ke medcom, semuanya ditanyakan lengkap. Jadi sesuai prosedur yang ada di PSSI, tahapan-tahapan bagaimana memprogram pertama pertandingan, menjadi pertandingan pada IB sampai pengawasan pada akhirnya sudah semua ditanyakan. Berapa pertanyaan tadi, Pak? 5 itu. Berapa bukti yang ada PT
pendirian PSSI, macam-macamnya, legalitasnya macam-macam. Pentolan bonek Andi Kristiatono atau yang akrab disapa Andi Peci menegaskan tidak akan hadir dalam agenda Rembuk Nasional Supporter Sepak Bola yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau KKBPMK. Dalam surat yang beredar, acara tersebut akan digelar pada Minggu 23 Oktober hingga Senin 24 Oktober 2022 di Rais UMM Hotel Malang. Dalam surat itu, Andi Peci masuk dalam daftar nama yang diundang mewakili supporter senior bersama 6 tokoh lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Hairul Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hairul. Baik, Tribuners, pentolan bonek Andi Peci memastikan tidak akan hadir dalam Rembuk Supporter Nasional diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang rencananya akan dilakukan di Malang akhir pekan ini. Andi Peci menilai bahwa acara tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara karena output dari acara kurang begitu jelas. Selain itu, Andi Peci merupakan salah satu undangan yang dihadirkan bersama supporter senior lainnya. Selain mengundang perwakilan supporter senior, pada acara ini juga mengundang perwakilan 2 supporter dari masing-masing klub. Meskipun belakangan acara ini mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Di luar itu, Andi Peci mendorong Persebaya sebagai anggota PSSI mendorong untuk menyuarakan mosi tidak percaya atas situasi yang dialami oleh PSSI saat ini. Salah satu upayanya yaitu mendorong adanya KLB. Namun hingga saat ini belum ada respon dari manajemen Persebaya. Untuk diketahui bahwa sepak bola tanah air saat ini sedang dalam situasi kurang baik sehingga banyak supporter menyuarakan adanya reformasi dari tubuh PSSI. Pastikan bahwa KLB sesuai dengan jadwal awal yaitu akan dilakukan tahun depan. Baik, terima kasih rekan Hairul Amin dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aremania melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Malang pada Kamis 20 Oktober siang. Ini merupakan gelombang kedua aksi setelah yang pertama di sekitar Balai Kota Malang dan gedung DPRD Kota Malang. Inti kegiatan mereka adalah meminta diusut tuntas atas tragedi Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuners dan Firda di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang aksi Aremania yang terjadi di Kota Malang kemarin. Informasi sebelumnya memang tidak ada gerakan aksi itu, ternyata ada yang melakukannya dari Aremania pada gelombang pertama. Mereka beraksi di sekitar di depan Jalan Raya Balai Kota dan DPRD. Kemudian pada siang hari datang Aremania lagi mungkin dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi awalnya mereka di depan Balai Kota, namun kemudian menerobos ke Balai Kota dengan melewati pagar yang ada. Mereka menyuarakan tentang agar mengusut tuntas atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Kabupaten Malang. Hal-hal yang disampaikan mereka terus disuarakan dan juga meminta agar Wali Kota Malang Sutiaji untuk menemui mereka. Setelah beraksi beberapa lama, Bapak Wali Kota menemui mereka dan Wali Kota mengerti atas tujuan mereka untuk selalu mengingatkan agar kejadian tersebut untuk diusut tuntas. Bersama dengan Aremania yang ada, Wali Kota mengajak mereka untuk mendoakan pada para korban yang kini sampai hari ini sudah mencapai 134 orang. Dan ia yakin apa yang didoakan oleh Aremania juga akan didengar oleh
para korban yang sudah meninggal dunia. Kegiatan aksi itu berlangsung tertib dan tidak ada pengawalan dari polisi. Tidak ada yang bisa saya wawancarai dari Aremania karena mereka tidak ada koordinatornya. Namun dari wali kota merespon datangnya para supporter Arema itu ke balai kota, dan mereka juga dengan aksi itu mereka juga selalu mengingatkan bahwa memang kasus ini harus diusut tuntas. Adapun data sampai pagi tadi ada 1 korban Aremania yang meninggal dunia yang dirawat di ICU RSSA Kota Malang. Dia adalah siswa kelas 12 SMK 4 dan sudah dimakamkan di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Obat parasetamol sirup hingga Kamis 20 Oktober masih beredar di Pangkal Pinang. Sejumlah apotek terpantau masih menjual obat cair tersebut. Hal ini lantaran belum adanya imbauan penarikan produk tersebut oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau instansi terkait. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami informasikan bahwa memang obat jenis parasetamol sirup, kemudian jenis obatan cair lainnya terpantau masih beredar di Kota Pangkal Pinang saat kemarin pada tanggal 20 Oktober atau hari Kamis kemarin lebih tepatnya. Sejumlah apotek mengatakan bahwa memang peredaran tersebut masih beredar dikarenakan belum adanya himbauan baik itu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat ataupun Kemenkes dan instansi lainnya, sehingga mereka masih beroperasi seperti biasa menjual obat-obatan sirup parasetamol tersebut. Namun hal tersebut juga dipertegas melalui surat himbauan dari supplier penyalur obat, khususnya obat-obatan cair, di mana mereka juga menyatakan bahwa untuk obat-obatan sirup yang dijual di Pangkal Pinang itu termasuk dalam kondisi aman, sehingga mereka sejauh ini belum ada penarikan dan belum ada permasalahan. Namun pihak apotek, misalkan di Apotek 99 di daerah Bukit Mapin, mereka akan selalu mengupdate atau memastikan mengikuti nantinya jika ada arahan dari pemerintah apabila nanti obatan sirup akan ditarik peredarannya. Sejumlah apotek tersebut awalnya mengaku memang sempat khawatir apakah obat-obatan jenis sirup parasetamol ini boleh diperjualbelikan karena mengingat banyaknya kasus yang ada di Gambia, Afrika, dan juga sudah mulai masuk ke tanah air, di mana sirup parasetamol ini diduga menjadi penyebab kasus ginjal akut yang menyebabkan kematian pada anak, di mana dalam sirup parasetamol ini mengandung zat yang namanya etilen glikol. Nah, zat-zat ini yang dipicu diduga menjadi pemicu dari penyebab kasus gagal ginjal tersebut. Namun memang pihak apotek memastikan bahwa untuk obat-obatan yang dijual di apotek yang ada di Kota Pangkal Pinang itu aman, terbebas dari seperti yang sudah diumumkan BPOM. Dan nanti memang jika ada pemberitahuan lebih lanjut lagi, mereka akan tetap mengikuti keputusan pemerintah. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetepkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes, ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022 Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian semuanya 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan Nrekang itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh Vaskes yang ada di Kabupaten Nrekang khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal, tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten Nrekang ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi belum penindakan. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut
paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk tidak dikeluarkan. Pemerintah pusat melalui Kemenkes mengeluarkan kebijakan yang menghentikan sementara penjualan obat sirup. Penghentian ini tak lepas dari temuan kasus penyakit gangguan ginjal akut yang menyerang usia anak, di mana berdasarkan data terbaru sudah ada 99 anak di 20 provinsi di Indonesia yang menjadi korban penyakit tersebut. Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa setelah pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan, mengeluarkan instruksi untuk melarang peredaran atau perjualbelikan obat sediaan sirup di Indonesia, di Bulungan, tepatnya di kota Tanjung Selor, sejumlah apotek juga sudah menghentikan penjualan obat jenis sirup bagi para pasien ataupun para pelanggan. Penghentian ini sudah berlaku sejak 2 hari yang lalu, di mana pihak apoteker kini menyarankan kepada para pasien atau masyarakat yang hendak membeli obat jenis sirup untuk beralih ke obat jenis lainnya, seperti halnya tablet ataupun kaplet. Dan dari masyarakat sendiri, memang sejauh ini masih ada yang mencari obat jenis sediaan sirup, namun dengan adanya pemberitaan dan juga maraknya kematian akibat penyakit gagal ginjal akut di sejumlah daerah Indonesia, sejumlah orang tua yang anaknya hari ini tengah demam memilih untuk membeli obat jenis tablet ataupun kaplet. Dan terbaru, pihak BPOM Tarakan memastikan nantinya akan ada 5 jenis obat yang akan ditarik dari peredarannya. 5 jenis obat ini adalah obat batuk, sirup, dan juga demam yang berdasarkan hasil rilis dari BPOM RI itu melebihi ambang batas senyawa ethylene glycol atau EG, sehingga harus ditarik dari peredarannya. 5 jenis obat ini diantaranya adalah Thermorex, lalu Unibaby, dan juga Flumin. Pihak apotek sendiri juga memastikan mengikuti langkah yang diambil oleh pemerintah. Pihaknya mengaku tidak akan memperjualbelikan obat sediaan sirup bagi masyarakat. Tidak hanya terbatas pada obat jenis sirup untuk anak-anak saja, namun juga untuk orang dewasa, baik itu obat jenis untuk demam, batuk, flu, ataupun untuk diare. Sehingga saat ini di sejumlah apotek, khususnya di kota Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, pihak apotek tidak lagi melayani penjualan obat jenis sirup, sehingga masyarakat diminta untuk beralih ke obat jenis lainnya seperti halnya kaplet dan tablet. Demikian rekan Firda, laporan yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Proses sidang Verdi Sambo rupanya berdampak positif bagi para pedagang di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti cerita Yanti, 44 tahun, seorang pedagang kopi ini mengaku mendapat keuntungan selama persidangan Sambo CS berlangsung. Pada hari pertama proses persidangan Verdi Sambo, Yanti mengatakan mendapat keuntungan kotor sebesar 1,2 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nurma Hadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurma. Ya, Firda di studio dan Tribuners, pada hari pertama proses persidangan Verdi Sambo, Yanti mendapat keuntungan kotor sebesar 1,2 juta rupiah. Ibu anak satu itu mengatakan modal yang dibelanjakan pada hari pertama sidang Sambo sebesar 500.000, sehingga ia mendapat keuntungan bersih pada hari pertama itu sebesar 700.000. Selama 4 hari sidang Sambo, Yanti mengaku mendapat keuntungan sebesar 1,5 juta rupiah. Keuntungan tersebut cukup besar. Pasalnya jika hari-hari pertama, hari-hari biasa, ia hanya mendapat keuntungan bersih hanya sebesar 100.000 hingga 200.000 rupiah saja. Yanti juga mengatakan
sudah berjualan kopi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak bulan Januari lalu. Diketahui Yanti juga sering menjajakan kopinya kepada para pekerja kontraktor proyek apartemen. Nah, meski begitu mendapatkan keuntungan yang besar, Yanti mengaku kerap kali mendapati pembeli yang tak membayar kopinya. Terlebih ketika hari pertama sidang Ferdi Sambo, para pembeli tak membayar hingga belasan gelas. Meski begitu, Yanti juga tetap bersyukur karena sering ada yang mengganti lewat pembeli lainnya. Demikian Firda informasi yang bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Nurmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Akibat tensi darah tinggi eksekusi cambuk terhadap Sanusi, mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia pada Kamis 20 Oktober kemarin gagal dilaksanakan. Setelah Gojo mencambuk 9 terpidana lainnya secara bergiliran saat tiba giliran Sanusi, jaksa penuntut umum terpaksa menjeda waktu lantaran yang bersangkutan dinyatakan belum siap oleh tim medis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Srami News Indonesia. Ada Taufik Zas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan bahwa akibat tensi darah tinggi, eksekusi cambuk terhadap Sanusi, mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat Kamis kemarin gagal dilaksanakan. Pantauan Serambi, setelah Al-Gojo mencambuk 9 terpidana lain secara bergiliran, saat tiba giliran Sanusi, jaksa penuntut umum terpaksa menjeda waktu lantaran yang bersangkutan dinyatakan belum siap oleh tim medis, di mana saat itu Sanusi mengalami pusing serta cemas hingga tensi darah naik mencapai 180. Setelah menunggu lebih kurang hampir setengah jam, akhirnya tim dokter menyatakan Sanusi belum bisa untuk dieksekusi cambuk dikarenakan kondisi kesehatannya pada saat itu tidak memungkinkan untuk dieksekusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Blangpidi, Sanusi akan mendapatkan 23 kali pencambukan. Penyebab karena ia kedapatan melanggar kanun syariat Islam tentang maisir atau penjudian. Tim medis Dr. Hermalina mengatakan sebelum dilakukan eksekusi cambuk, tim medis terlebih dahulu memeriksa kondisi kesehatan terhadap terpidana. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui jika Sanusi mengalami tensi darah tinggi dan denyut jantung di atas normal. Menurut Dr. Hermalina, pasien mengeluh cemas dan pusing, kemudian juga teraba ujung-ujung ekstremitasnya dingin dan dingin dari keadaan pada umumnya. Tekanan darah sekira pukul 11.47 WIB jadi 190 hingga 190 dengan detak jantung mencapai 96 kali per menitnya. Oleh sebab itu, Dr. Hermalina mengatakan pihaknya menyimpulkan bahwa eksekusi cambuk terhadap mantan Ketua KIP Aceh Barat Daya itu tidak bisa dilakukan pada saat itu. Meski sebelumnya tidak memiliki riwayat darah tinggi, namun hal itu bisa disebabkan karena stres atau cemas yang berlebihan. Mantan Ketua KIP Abdia ini ditangkap bersama 7 rekannya saat berjudi di kebun sawit akhir tahun 2021 lalu. Rencana ia bersama 10 terpidana lain akan dieksekusi hukuman cambuk di halaman kantor Kejaksaan setempat Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin. Namun urung terlaksana karena kondisi kesehatan yang bersangkutan tidak memungkinkan. Prosesi hukuman cambuk ini turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Nurdianto, Sekda Abdia, Salman Al-Farisi ST, Ketua Mahkamah Syariah Blangpidi, Muhammad Nawawi SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Blangpidi, Munawar Hamidi SH, serta hadir juga Dandim
0110 Abdia Letkol Infantri Rokik Haryadi, Kasat Pol PP WH Abdia Hamdi, kemudian Ketua MPO Abdia Tengku Muhammad Dahlan. Kejari Abdia Heru Wijatsono SH melalui Kasipidum Fahrul Razi Sihotang SH MH menyampaikan bahwa sebenarnya ada 13 terpidana yang menjalani hukuman cambuk, termasuk diantaranya mantan Ketua KIP Abdia yang tersandung kasus judi remi pada akhir tahun 2021 lalu. Namun yang bisa dilaksanakan obat cambuk hari itu hanya 10 orang. Belakangan karena kondisi kesehatan Sanusi tidak memungkinkan untuk dilakukan obat cambuk, akhirnya yang bisa dicambuk hari itu cuma 9 orang. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stefanus Peter Immanuel alias Stephen merupakan oknum jasa di Kejati, Maluku Utara, diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Stephen merupakan mantan jaksa fungsional di Kejati, Maluku Utara, diberhentikan setelah mendapat status sebagai terpidana dengan kekuatan hukum tetap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Firda di studio. Memang dari Ternate saya melaporkan di mana ada salah satu oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang bernama Stefanus Peter alias TV, di mana oknum jaksa tersebut diduga terlibat dalam penyalahgunaan kasus narkoba, dan hingga saat ini yang bersangkutan secara resmi dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kasintel Kejaksaan Tinggi Maluku Utara itu Dianto, di mana dirinya menyebut dalam kasus ini seorang oknum jaksa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, di mana Stephen sendiri ia telah diputuskan di Pengadilan Negeri Ternate, di mana dengan tuntutan 10 tahun penjara dan 10 tahun 6 bulan penjara dengan denda 3 miliar lebih. Dari hasil itu juga menurut Sudianto yang bersangkutan pun saat ini juga diputuskan sudah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 2212K/Kensus/2022 tertanggal 28 Juni 2022. Di mana saat ini yang bersangkutan oknum jaksa tersebut sudah dieksekusi di lapas kelas 2 Ternate, dan menurut Everlianto dalam kasus ini di mana tim penyidik melakukan pengembangan dari beberapa berkas yang sudah dilimpahkan hingga putusan yang diputuskan secara langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan saat ini secara resmi oknum jasa atas nama Stefanus Peter alias Stephen secara resmi dipecat secara tidak terhormat di Aksa itu sendiri. Dan saat ini menurut Kasintel Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang bersangkutan sudah dieksekusi di pengadilan di lapas kelas 2 Ternate. Seperti itu kita di studio. Saya kembali ke terima kasih rekan jurnalis Randi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari asisten intelijen Kejati Maluku Utara Efrianto, dan berikut liputannya untuk Anda. Pengelolaan dana pendidikan modal atau investasi berusaha Kota Ternate tahun 2016 sampai 2018. Bahwa kemarin tanggal 18 Oktober 2022 pukul 16 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Sembilan Effendi dan perkara dugaan korupsi melakukan pengelolaan dana modal berdasarkan surat perintah penahanan nomor 1806 tanggal 18 Oktober 2022. Bahwa perkara ini berdasarkan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan modal berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 654 kemudian 479 dan 651, mana telah terperoleh bukti permulaan yang cukup
Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengaku prihatin pada kondisi pendidikan di Papua Barat. Menurutnya percepatan pendidikan di tanah Papua Barat menjadi bahasan utama dalam rapat kerja Wali Kota dan Bupati se-Papua Barat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong pada Jumat 20 Oktober hingga Sabtu 21 Oktober. Ia pun meminta masalah pendidikan menjadi perhatian serius semua kepala daerah di Papua Barat. Paulus meminta masukan konstruktif dari semua peserta raker untuk mencari solusi soal masalah pendidikan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Baik rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat bahwa memang benar penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw merasa prihatin dengan kondisi pendidikan di Papua Barat sendiri karena berdasarkan data yang kami dapat ada seharusnya sekitar 68.000 lebih anak di Papua Barat putus sekolah. Dan ini menjadi perhatian serius dan menjadi suatu topik yang akan dibahas pada rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Oktober dan pada hari ini juga Jumat 21 Oktober 2022 Tribuners. Data yang kami miliki itu jumlah siswa SD yang putus sekolah itu sekitar 132.757 anak. Itu kategori anak tingkat SD yang putus sekolah Tribuners. Sedangkan untuk tingkat SMP itu berkisar 48.083 orang anak tingkat SMP yang putus sekolah, dan untuk tingkat SMA atau SMK berkisar sekitar 40.224 orang, sehingga total secara keseluruhan anak yang putus sekolah di Provinsi Papua Barat itu mencapai 68.988. Beberapa peneliti juga yang kami wawancarai, kami temui, dan juga beberapa profesor pada saat rapat kerja di Kabupaten Sorong kemarin, mereka memaparkan bahwa akibat anak putus sekolah ini dikarenakan salah satu faktornya yaitu kekurangan guru di Provinsi Papua Barat, di mana data yang kami dapat bahwa total guru yang perlu direkrut untuk mengisi semua sekolah yang ada di Papua Barat itu berkisar 5.507 orang guru. Ini perlu direkrut oleh pemerintah daerah setempat agar bisa ditempatkan di daerah-daerah pelosok di Provinsi Papua Barat sehingga semua bisa mendapat pendidikan dengan baik. Tribuners, kami juga menginformasikan selain masalah pendidikan dalam rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat ini juga mereka membahas tentang tata ruang wilayah di Provinsi Papua Barat, mulai dari pembangunan dan juga batas wilayah antar satu kabupaten dan kabupaten lain, dan juga persoalan kemiskinan dan inflasi yang menjadi isu nasional pada saat ini, Tribuners. Demikian rekan Firda yang bisa kami sampaikan dari Kota Sorong. Kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persoalan lahan rens peternakan di Desa Linam Nutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS kembali memanas. Pada Kamis 20 Oktober, rumah berdinding debak dengan ukuran 5x7 yang sebelumnya dibangun oleh Pemprov NTT pada tahun 2020 kembali digusur. Proses pembongkaran rumah warga dilakukan oleh anggota Satpol PP Provinsi NTT dan pegawai aset Pemprov NTT secara langsung dipimpin Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alex Lumba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Adi Dini akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Baik Tribuners, saya melaporkan langsung dari SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tribuners, persoalan lahan rens peternakan di
Desa Linamnutu, Kecamatan Amunuan Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali memanas. Hal ini sesuai dengan pantauan Poskupang pada 20 Oktober 2022 kemarin. Rumah berdinding bebak yang sebelumnya dibangun oleh pihak Pemprov NTT pada 2020 yang lalu kembali digusur. Proses pembongkaran rumah warga ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Provinsi NTT dan pegawai aset Pemprov NTT secara langsung dipimpin Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alex Lumba. Pada lokasi tampak anggota kepolisian Polres TTS dan Brimopolda NTT melakukan pengamanan. Terkait penggusuran ini, aksi sempat dihalangi oleh warga setempat. Namun Pemprov NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah bersama Satpol PP Provinsi NTT yang dikawal oleh aparat keamanan tetap melakukan penggusuran. Warga setempat menyebut persoalan Besi Pae belum selesai dan mereka meminta pihak Pemprov NTT untuk menunjukkan batas tanah range peternakan. Selama proses pembongkaran rumah-rumah tersebut, mereka berteriak mereka tidak akan keluar dari tanah tersebut, sekalipun mereka harus tinggal di bawah pohon. Kemarin, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Alex Lumba ketika hendak dikonfirmasi wartawan mengatakan dirinya akan berkomentar usai proses penggusuran selesai. Pantauan Poskupang sendiri penggusuran dilakukan sejak pukul 11 WITA hingga 16.20 WITA yang terpaksa dihentikan karena wilayah ini diguyur hujan deras. Sesuai dengan data yang kami himpun kemarin, 7 rumah berhasil diamankan dan hari ini rumah-rumah tersebut telah digusur semuanya. Selama proses penggusuran berlangsung, masyarakat terus meneriaki pegawai Pemprov NTT. Mereka menyebut Pemprov NTT mengabaikan hak-hak mereka. Sekian yang kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Adi dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih akan kami tampilkan wawancara dari salah seorang warga Besi Pae, Niko Manau. Dan berikut liputannya untuk Anda. Di sini, saya minta pemerintah pusat datang untuk lihat. Karena ada 2 sertifikat, yaitu RTK 09 hutan lindung. Diterbit sertifikat Pemprov atas hutan lindung. Kami tidak mengakui sertifikat yang 001/2013 itu. Karena apa? Lokasinya berada di Desa Mio, kecamatannya Kecamatan Amunuan Tengah. Penggusuran hari ini dari tahun 2020 dan sampai hari ini masyarakat di sini mau digusur lagi. Mau digusur lagi, ini ada di Desa Linamnutu. Nah, sertifikat yang mereka kantongin saat ini 001/2013 itu berada di lokasi Desa Mio, Kecamatan Amunuan Tengah. Ini kami pegang dia punya bukti, kopian sertifikat mereka. Ketika kami pertanyakan ini, mereka bilang itu kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi apa? Ini dokumen negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah orang SD yang duduk di sana untuk keluarkan sertifikat ini? Yang dokumen negara ini. Tak kuat menanjak, mobil kren bertona asli 25 ton terjun ke jurang kedalaman 20 meter di akses Jalan Raya Desa Jagaraga yang merupakan jalan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan mobil kren milik subkontraktor PT Waskita Karya yang rencananya untuk dioperasikan dalam pengerjaan pembangunan mega proyek Waduk 3 di Haji ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Alan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Gerda dapat kami laporkan dari
Kabupaten Komering Ulu Selatan, satu buah mobil truk yang membawa sebuah mobil kren bertonase 25 ton terjun ke jurang, tepatnya berada di Jalan Raya Jagaraga, Kabupaten Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Akibatnya mobil terjun bebas ke dasar jurang ini yang dalam 30 meter, memang tak mengakibatkan korban jiwa, namun para petugas evakuasi kesulitan, sehingga melakukan upaya evakuasi selama lebih kurang tersebut terjebak dalam jurang selama 12 hari atau lebih kurang selama 2 pekan. Sementara untuk kronologis dari laka tunggal yang diakses jalan yang Jagaraga yang merupakan akses jalan rawat jalan dari Pemerintahan Kabupaten Komering atau jalan kabupaten ini, berawal saat mobil bertonase 25 ton ini akan dioperasikan untuk menuju ke Bendungan Waduk Tiga Haji, melewati akses jalan kabupaten yang di arah Simpang Martapura menuju Kota Muara II. Nah, di lokasi ini saat melintasi akses jalan Jagaraga, memang kerap kali terjadi laka tunggal ini. Kendaraan mobil yang bermuatan alat berat ini tak kuat menanjak sehingga melaju mundur dan hilang kendali oleh sopir, sehingga sopir tersebut melakukan banting setir ke arah kanan jalan dan terjadi terperosok terjun ke arah jurang yang dengan kedalaman puluhan meter tersebut. Sementara dalam upaya evakuasi kendaraan, akses lalu lintas pengendara sepeda motor maupun mobil di akses ini terpaksa dilakukan penutupan. Meski saat ini sudah dapat dilintasi, akses jalan kabupaten ini sempat ditutup selama sehari penuh, mulai pukul 7.00 hingga 18.30 sore, dan dialihkan menuju akses alternatif di jalan Simpang Martapura, Tanjung Beringin. Demikian rekan Gerda. Ya. Baik, terima kasih rekan Alan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribun wawancara dari operator mobil evakuasi yakni Awang. Berikut liputan untuk Anda. Kuat nanjak, mundur lagi gitu. Nggak kuat nanjak, Bang? Ya, kenalnya mungkin kuat nanjak. Pembangunan waduk, Pak? Ya, waduk rencana. Keren jatuh ke bawah itu udah 12 hari ke sini. Ya, kendalanya harus dipretelin dulu sebagian, kalau udah ya baru kita angkat, Nasib Papos dialami Edi, 31 tahun, selesai sepeda motor yang digunakan untuk mencuri uang Rp100.000 justru tertinggal di lokasi kejadian. Hal ini kemudian membuat warga Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang dapat mudah meringkus pelaku. Kapolsek Gerunggang Ibtu Suhendar seizin Kapolres Pangkal Pinang AKBP Dwi Budi Murtiono pun membeberkan kronologi kejadian tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, sudah kemarin sekitar pukul 3 sore, warga Tua Tunu Kota Pangkal Pinang ini berhasil menangkap Edi berusia 31 tahun setelah melakukan tindak pidana pencurian. Namun di balik tertangkapnya Edi oleh warga ini ada kronologis yang cukup menarik, yakni Edi warga Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang ini tertangkap setelah sepeda motornya ini tertinggal di lokasi pencuriannya. Jadi pada sekitar pukul 2 siang, Edi ini datang ke konter handphone menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu saat itu dia melihat kondisi yang sepi di konter itu dan melihat ada uang 100.000 tergeletak di atas etalase. Hal inilah yang membuat niat jahatnya pun muncul hingga Edi ini langsung mengambil uang 100.000 tersebut. Namun saat melakukan aksinya itu ada 2 orang yang melihat secara langsung Edi mengambil uang di atas etalase. Edi yang panik aksinya dilihat orang lain pun langsung kabur atau lari dari lokasi tanpa membawa sepeda motornya. Namun berselang sekitar 1 jam, Edi ini yang gelisah motornya masih tertinggal di TKP pun akhirnya memutuskan niatnya untuk kembali ke TKP dan mengambil sepeda motor miliknya. Namun untuk niat Edi mengambil sepeda motor miliknya ini tak berjalan mulus. Usai sepeda motornya ini yang tertinggal ternyata sudah diamankan oleh warga
Hal ini pun membuat ketika Edi datang dan terlihat oleh warga, warga pun langsung mengejar dan mengamankan pelaku. Saat itu pelaku dan barang bukti pun langsung dibawa ke Polsek Runggang, dan untuk saat ini Edi sudah dipindahkan ke Polres Pangkal Pinang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Manokwari akan mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang sistem keolahragaan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Dispora Manokwari, Manuel Pangaribuan, mengatakan regulasi tersebut membagi 4 ruang lingkup penataan sistem keolahragaan, meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, serta penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Marvin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marvin. Halo rekan Marvin. Ya, Firda. Terima kasih atas waktunya. Tribuners, dapat saya laporkan langsung dari Manokwari terkait dengan pengembangan olahraga di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selama ini mandat alias tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini telah membentuk Rapenda atau rancangan peraturan daerah terbaru tentang sistem pengembangan olahraga di Kabupaten Manokwari. Dalam Raperda tersebut akan direncanakan bahwa masing-masing cabur akan diurus langsung oleh KONI, dalam hal ini induk olahraga yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, untuk hal itu nanti pemerintah dalam waktu dekat akan menindaklanjuti KONI atau merombak semua struktur KONI yang ada di Kabupaten Manokwari agar pengembangan olahraga ke depannya lebih baik. Pemerintah juga dalam mengupayakan untuk memberikan beberapa atau hadiah-hadiah kepada para atlet yang berprestasi, yang dimana Kabupaten Manokwari beberapa kali mengikuti kejuaraan, namun hadiah-hadiah tersebut belum diberikan kepada para pesertanya. Selain itu, pemerintah juga dalam waktu dekat akan merenovasi seluruh venue olahraga yang ada di Kabupaten Manokwari untuk menindaklanjuti atau diberikannya sertifikasi dari sarana dan prasarana yang ada. Demikian Firda yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Immanuel Pangaribuan. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi dalam 4 ruang lingkup terkait dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Manokwari. Yang pertama itu meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Kemudian kedua, pembinaan dan pengembangan olahraga itu sendiri. Ketiga, pengelolaan keolahragaannya. Kemudian keempat, penyelenggaraan kejuaraan. Kemudian pekan olahraga maupun festival daripada olahraga. Inilah ruang lingkup daripada peraturan daerah sistem keolahragaan di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, prasarana dan sarana olahraganya, kemudian standarisasi, kita juga sudah mulai mengarah kepada sistem akreditasi olahraga dan sertifikasinya. Antrian truk dan kontainer untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara masih terus terjadi. Terpantau ada kurang lebih 30 kendaraan yang didominasi oleh kontainer sedang mengantri. Antrian dari persimpangan Tugu Adipura hingga ke SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Memang dari hasil pantauan kami sebelum
SPBU naik, khususnya jenis solar di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Minahasa Utara masih sering terjadi antrian BBM jenis solar. Sampai BBM sudah naik juga tetap terjadi antrian yang cukup panjang. Dan dari hasil pantauan kami baru-baru ini di Air Madidi kurang lebih antrian 300 meter, 30 kendaraan yang dapat kami hitung, kurang lebih 30 kendaraan yang sedang antri, baik truk maupun kontainer, tapi lebih banyak didominasi oleh kontainer. Dan dari keterangan juga salah satu bapak, ia membenarkan bahwa memang sebelum dan sesudah BBM naik ini terus terjadi adanya antrian BBM jenis solar. Salah satu sopir yang memang kami temui di lokasi menyampaikan dirinya jika melakukan antrian kurang lebih 3 sampai 4 jam harus menunggu antrian. Bahkan ada yang mengatakan sampai setelah mendekat SPBU ada yang sudah habis. Dan memang dari beberapa waktu yang lalu kami juga telah mewawancarai dari pihak SPBU, mereka sampaikan memang sesuai aturan setiap SPBU hanya 8.000 liter per hari. Jadi jika memang sudah habis tidak ada lagi penambahan, memang sudah ditetapkan oleh atasan mereka setiap hari 8.000 liter. Itu pun hanya dibuka siang hari sejak jam 8 sampai jam 10 dan sampai habis untuk 8.000 liter ini. Nah, dengan begitu para sopir berharap agar kiranya stok jenis solar ini bisa ditambahkan agar tidak terjadi antrian yang cukup panjang seperti ini. Bahkan mereka sampaikan meskipun sudah naik masih terjadi. Mereka berharap jika sudah naik seperti ini untuk harga BBM pastinya tidak akan terjadi lagi antrian. Namun hingga sekarang masih terus terjadi antrian BBM jenis solar. Demikian rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltim, saudara. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur dalam waktu dekat, setidaknya pada akhir bulan Oktober ini. Dari informasi yang diterima, rombongan RI1 akan mendarat di Bandara APT Pranoto, Kota Samarinda pada 25 Oktober 2022 mendatang. Persiapan dilakukan termasuk oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, dan Muhammad Fairusani akan melaporkannya. Silakan rekan Fairus. Ya, baik, selamat sore rekan Firda dan selamat sore Tribuners sekali. Benar bahwa nanti ada rencana Presiden Joko Widodo akan berkunjung kembali ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka meninjau ibu kota Nusantara, dan juga beliau juga akan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan di kota Samarinda. Dari informasi yang saya dapat dari beberapa pasukan yang akan nantinya mengamankan kedatangan Presiden Joko Widodo dari Korem 091 ASN Mulawarman, beliau nantinya terjadwal juga akan berada di kota Samarinda memantau jalannya pembagian dan penyerahan BLT dari di kantor pos cabang kota Samarinda, yakni BLT BBM dari dampak kenaikan penyesuaian harga BBM tersebut. Nah, di kota Samarinda sendiri persiapan-persiapan juga sudah tengah dilakukan dan terlihat, terutama di Jalan Poros Samarinda Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, di mana dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kaltim juga banyak dari 2 bulan yang lalu dan dalam waktu dekat ini juga terus meningkatkan jalan dan juga untuk kesiapan pemantapan jalan sendiri juga dilakukan pengaspalan. Tentunya juga mempersiapkan adanya kehadiran Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan turun di Bandara APT Pranoto, tepatnya di jalur tersebut. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Fairusani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Medan Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memamerkan sejumlah hasil riset penelitian dan pengembangan sawit pada Kamis 20 Oktober. Seperti halnya bensin sawit atau bensa dan minyak makan nutrisi tinggi yang diformulasikan oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dan PT Kemurgi Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Diana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Diana. Baik, rekan Firda dan juga Tribuners yang ada di dimanapun berada. Ya, saya melaporkan pada tanggal 21 Oktober 2022 kemarin, tepatnya hari Kamis, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS kembali menggelar acara Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai 2022. Dan kali ini penggelaran itu diadakan di Kota Medan, tepatnya di Santika di Endra Hotel Convention Center. Dan pada pagelaran itu memamerkan beberapa riset atau penemuan dari kelapa sawit. Salah satunya adalah bensin sawit atau bensa dan juga minyak makan nutrisi tinggi yang diformulasikan oleh Institut Teknologi Bandung dan juga PT Kemugri. Nah, untuk mengunjungi atau untuk melakukan pameran di acara Perisai 2022 di Kota Medan ini, tim riset dari ITB dan juga PT Kemugri ini melakukan touring dari Bogor hingga Kota Medan dengan jarak tempuh 2.000 km dengan menggunakan sepeda motor yang menggunakan bahan bakarnya itu adalah bensa atau bensin sawit, di mana pada saat melakukan perjalanan bensa yang memiliki oktan sebanyak 110 ron itu mampu digunakan sepeda motor biasa atau sepeda motor dengan dicampurkan 20% dari bahan bakar lainnya. Karena ron dari bensa sendiri cukup tinggi yaitu 110. Dan guru besar dari Institut Teknologi Bandung juga mengatakan bahwasannya karena tingginya ron dari bensa ini kemungkinan juga bisa digunakan oleh mobil sport seperti Lamborghini seperti itu. Dan pameran ini juga berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis dan pada hari ini atau Jumat 21 Oktober 2022. Sekian informasi dari saya, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Diana dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selain masih ada program live update Sport Tribun News yang akan dipandu oleh host Radita. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai bincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo.
Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kami tiba di Pulau Pasir, Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Selamat siang Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update sport edisi Jumat 21 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi menarik seputar dunia olahraga. Selengkapnya di Tribunnews. Kita awali informasi pertama, Cristiano Ronaldo dicoret dari daftar skuad Manchester United yang akan menghadapi Chelsea. Hal ini sebagai hukuman bagi Ronaldo karena meninggalkan lapangan saat pertandingan MU versus Tottenham Hotspur pada Kamis kemarin. Keputusan tersebut diambil oleh sang pelatih Manchester United, Erik ten Hag, seperti yang diumumkan melalui pernyataan resmi klub. Laga Chelsea versus Manchester United pada pekan ke-13 Liga Inggris bakal digelar di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu 22 Oktober pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pernyataan tersebut dikatakan anggota skuad lainnya sepenuhnya fokus pada persiapan pertandingan itu. Ronaldo disebut marah karena tidak dimainkan Erik ten Hag dalam laga melawan Tottenham. Namun menurut laporan Sky Sports, Ronaldo menolak saat diperintah masuk sebagai pemain pengganti. Mega bintang Portugal itu juga dikabarkan tidak ikut merayakan kemenangan Manchester United di ruang ganti. Alhasil, Erik ten Hag pun mengambil sikap. Dilansir dari laman berbeda Manchester Evening News, ten Hag berbicara dengan Ronaldo di pusat pelatihan Manchester United. Keputusannya adalah Cristiano Ronaldo dicoret dari skuad melawan Chelsea akhir pekan ini. Selain itu, sang pemain juga dihukum latihan terpisah dari skuad utama Manchester United. Buntut dari tindakannya itu, CR7 juga didenda sebesar 17, miliar rupiah. Selain itu, Ronaldo juga harus meminta maaf kepada rekan satu timnya. Sebelumnya, Ronaldo juga sempat meninggalkan lapangan sebelum laga berakhir. Mantan pemain Real Madrid tersebut meninggalkan lapangan sebelum akhir pertandingan di laga persahabatan pramusim antara MU melawan Real Vallecano pada Juli lalu. Namun saat itu Ronaldo masih belum diberi sanksi.
Tiga bintang Manchester United Cristiano Ronaldo memberikan pernyataan terkait hukuman yang diterimanya dari sang pelatih Erik ten Hag. Ronaldo melalui akun media sosialnya mengakui sangat menyesal telah bertindak emosional. Dia diketahui meninggalkan lapangan sebelum laga Manchester United versus Tottenham Hotspur selesai pada hari Kamis kemarin. MU membuat pernyataan melalui laman resmi mereka pada hari Kamis malam bahwa Ronaldo tidak akan bermain melawan Chelsea. Ronaldo mengatakan ia menghormati rekan, lawan, dan pelatihnya sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Dalam pernyataannya tersebut, Ronaldo secara garis besar mengungkapkan bahwa ia terbawa emosi. Ia pun berjanji akan terus bekerja keras untuk Manchester United. Keputusan United itu menyusul aksi Ronaldo yang masuk ke ruang ganti terlebih dahulu sebelum laga melawan Tottenham Hotspur pada Kamis dini hari tuntas. Pada pertandingan di Stadion Old Trafford yang berakhir 2-0 untuk kemenangan MU, Ronaldo menjadi cadangan dan tidak dimainkan pelatih Erik ten Hag. Ia disebut marah sehingga masuk ke ruang ganti terlebih dahulu. Namun ada laporan bahwa Ronaldo juga menolak perintah ten Hag masuk sebagai pemain pengganti. Pertandingan antara MU dan Chelsea termasuk dalam matchday ke-13 Premier League atau Liga Inggris musim 2022-2023. Duel Chelsea versus Manchester United bakal berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Man United saat ini menempati peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 19 poin. Berjarak satu angka dari Chelsea yang berada di posisi keempat. Tribuners, Barcelona berhasil mengamankan 3 poin saat jumpa Villarreal pada Jumat dini hari. Bermain di Stadion Camp Nou, Barcelona tampil garang dan sukses menang dengan skor 3-0 atas Villarreal. Faktor kemenangan Barcelona berkat rotasi dari sang juru taktik Xavi Hernandez. Rotasi yang ia lakukan mencer, bahkan penyerang andalannya Robert Lewandowski tampil gacor dengan mencetak brace dalam jangka waktu 4 menit saja. Namun pelatih asal Spanyol itu menerangkan bahwa peran Frenkie de Jong cukup baik, karena menurutnya pemain Belanda itu adalah otak dari pertandingan tersebut. Sementara itu soal Lewandowski, Xavi menilai kalau bomber andalannya itu telah menunjukkan kualitasnya. Kecerdikan dari seorang penyerang sudah ditunjukkan oleh Lewandowski saat berjumpa Villarreal. Dia juga membuktikan bahwa 2 gol dalam selisih 4 menit saja bisa ia ciptakan. Dengan raihan tersebut, Xavi justru tidak kaget. Mantan pemain Barcelona ini menerangkan itu memang sudah karakter dari Lewandowski. Harapannya setelah misi kebangkitan selesai, skuad asuhannya dapat tampil konsisten di laga selanjutnya. Pertandingan selanjutnya, Barcelona sudah ditunggu oleh Athletic Bilbao yang digelar pada hari Senin 24 Oktober dini hari. Tribuners, Liga Spanyol akan segera memasuki pekan ke-11 yang akan dimulai pada Sabtu besok, 22 Oktober. Akan ada 2 big match yang tersaji, yaitu Real Madrid versus Sevilla dan Barcelona versus Athletic Bilbao. Dimulai dari duel Valladolid versus Real Sociedad pada hari Sabtu pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Real Sociedad yang saat ini menghuni peringkat ketiga punya kans lebar untuk memepet Real Madrid dan Barcelona. Jika bisa mengalahkan Valladolid, Real Sociedad memiliki perolehan 22 poin yang sama dengan Barcelona di peringkat kedua. Real Madrid, sang pemuncak klasemen, akan meladeni Sevilla di kandangnya, Stadion Santiago Bernabeu pada hari Minggu pukul 2 dini hari. Real Madrid musim ini sedang ganas-ganasnya dengan belum pernah sekalipun kalah. Di hari yang sama, Real Betis akan menghadapi Atletico Madrid pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, musuh bebuyutannya, Barcelona, akan melakoni pertandingan dengan Athletic Bilbao pada hari Senin pukul 2 dini hari.
Ikat skuad asuhan Carlo Ancelotti di laga selanjutnya akan terus melanjutkan tren positif, mengingat sampai saat ini El Real belum pernah menelan kekalahan. Misi itu tentunya untuk mengokohkan posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol. Sementara itu, tim besutan Xavi Hernandez tengah berjuang untuk bangkit dan tampil konsisten. Aston Villa telah memecat sang manajer Steven Gerrard kurang dari 2 jam setelah kekalahan memalukan dari Fulham pada hari Jumat. Gerrard tunjuk kurang dari 12 bulan lalu setelah tampil mengesankan bersama Rangers di Skotlandia. Melalui pernyataan resminya, Aston Villa mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen Steven Gerrard. Lantas siapakah sosok Steven Gerrard? Steven Gerrard menjadi orang kesekian kali yang menjadi pelatih di klub Liga Top Eropa dengan latar belakang mantan pesepak bola berposisi gelandang. Ia muncul kembali ke Liga Inggris bersama Aston Villa pada November 2021. Ia saat itu menggantikan Dean Smith. Dia merupakan putra kelahiran asli Liverpool, Inggris. Gerrard mulai bergabung dengan tim junior Liverpool ketika usianya masih 7 tahun, tepatnya pada tahun 1987, dan debut di tim senior 1 dekade kemudian. Berbagai trofi dan gelar bergengsi pernah diberikan oleh Gerrard untuk Liverpool. Salah satunya adalah gelar juara Liga Champions musim 2004-2005. Namun demikian, dia tidak pernah merasakan trofi Liga Inggris bersama Liverpool. Selain abadi di Anfield, nama Steven Gerrard juga tercantum dalam timnas Inggris dengan torehan 21 gol dari 114 pertandingan. Stevie, sapaan akrabnya, mengakhiri perjalanan karirnya sebagai pemain pada musim 2015-2016 di LA Galaxy. Setelah itu, dia muncul sebagai sosok pelatih di klub Skotlandia Rangers sejak 2018. Bersama Rangers, dia menciptakan berbagai sejarah. Salah satunya adalah juara Liga Skotlandia pada musim 2020-2021. Hebatnya, dia mengantarkan Rangers FC sebagai juara Liga Skotlandia dengan catatan tidak terkalahkan satu kali pun. Trofi tersebut menjadi kali pertama Rangers menjadi juara Liga sejak 2011 dan kali pertama mereka menjalani musim tidak terkalahkan sejak 1898 hingga 1999. Liverpool akan mengunjungi markas Nottingham Forest di The City Ground untuk menjalani laga pembuka pekan ke-13 Liga Inggris musim ini. The Reds tidak boleh menganggap remeh dan enteng Nottingham Forest meski sebagai klub promosi. Mo Salah dan kawan-kawan tetap harus waspada meski Nottingham berstatus klub promosi. Saat ini menempati dasar klasemen, Steve Cooper sebagai pelatih Nottingham Forest merasa optimis bisa menyulitkan Liverpool. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain. Cooper mengatakan bahwa Liverpool adalah salah satu ancaman besar di Liga Inggris. Pihaknya pun telah menganalisa permainan The Reds, termasuk performa Mo Salah dan kawan-kawan. Ia berharap semangat para pemainnya di kandang sendiri berbuah positif. Nottingham Forest kembali ke Premier League usai 23 tahun absen dari kasta teratas sepak bola Inggris. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada ajang Piala FA musim lalu saat babak perempat final, di mana Liverpool menang tipis atas Forest dengan skor 1-0. Laga Nottingham Forest versus Liverpool akan dilangsungkan pada hari Sabtu, 22 Oktober pukul 18.30 waktu Indonesia Barat,
dengan The Reds membawa misi melanjutkan tren positif kemenangan. Pasukan Jurgen Klopp berhasil menang dalam 2 laga beruntun di Liga Inggris ketika berhadapan dengan Manchester City dan West Ham United. Hasil tersebut akan menjadi modal berharga di tengah inkonsistensi Liverpool yang dialami saat awal musim. Grup A Liga Eropa baru saja menyelesaikan 1 pertandingan tunda pekan kedua yang berhasil dimenangkan Arsenal dengan skor 1-0 atas PSV pada Jumat dini hari tadi. Skuad The Gunners kini telah mencatatkan 4 kemenangan beruntun dan mengoleksi 12 poin. Bintang kemenangan Arsenal pantas disematkan kepada Granit Xhaka. Dia membuat gol tunggal ke gawang PSV pada babak kedua, tepatnya pada menit 71. Gol semata wayang Granit Xhaka membawa Arsenal semakin kokoh memuncaki klasemen grup A Liga Eropa. Kesuksesan The Gunners semakin lengkap dengan kepastian lolos ke babak 16 besar tersebut. Jumlah poin pasukan Mikel Arteta dipastikan tidak bisa dikejar lagi oleh tim peringkat ketiga dan keempat. Tim yang menempati posisi tersebut ialah Bodo Glimt dengan 4 poin dan FC Zurich dengan 0 poin. Keduanya tidak bisa mengejar 12 poin Arsenal dikarenakan fase grup A Liga Eropa tinggal tersisa 2 pertandingan. Pada 2 laga sisa, The Gunners hanya tinggal menentukan status lolos 16 besar sebagai juara grup A atau runner-up. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pelatih Bali United, Stefano Kugara, berharap adanya evaluasi terkait keamanan sebelum kembali memulai Liga 1 musim 2022-2023. Pria yang akrab disapa Coach Teko itu tidak menampik pihaknya ingin Liga 1 segera bergulir kembali. Akan tetapi ia memberikan syarat. Syarat yang dimaksud adalah harus ada evaluasi terkait masalah keamanan. Permintaan tersebut tentu agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. Bukan hanya di Stadion Kanjuruhan, melainkan semua venue Liga 1. Seperti yang diketahui, saat ini Liga 1 musim 2022-2023 sedang dihentikan sementara. Hal tersebut merupakan buntut tragedi Kanjuruhan yang telah menelan korban jiwa sebanyak 134 orang. Pihak PSSI dan PT LIB selaku operator Liga belum bisa memastikan kapan Liga 1 dapat kembali berlanjut. Sementara itu belum lama ini ada bocoran bahwa Liga 1 kemungkinan akan digelar pada 7 November mendatang. Kabar itu diungkapkan oleh salah satu komite eksekutif PSSI, Yoyo Sukawi. Namun uji coba pertandingan dilakukan dengan mengelompokkan penonton di berbagai venue. Kemudian barulah pada 25 atau 26 November kompetisi Liga 1 ditargetkan bisa dihadiri penonton secara penuh. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berharap kompetisi Liga 1 musim ini segera bergulir kembali. Tidak dipungkiri, tragedi kelam Kanjuruhan berimbas pada dunia sepak bola Indonesia. Thomas Doll berharap momen pahit itu bisa berefek pada perbaikan sistem keamanan yang ada. Pelatih skuad Macan Kemayoran tersebut menilai keamanan supporter atau penonton harus mendapatkan prioritas dalam sebuah pertandingan. Sebab supporter merupakan salah satu elemen vital dalam sepak bola. Thomas Doll berharap saat Liga 1 kembali digulirkan, supporter tetap diperbolehkan hadir di stadion. Terlebih sudah 2 tahun supporter absen hadir di lapangan karena pandemi COVID-19. Ia menilai atmosfer pertandingan sepak bola tanpa penonton akan berbeda. Tidak ada emosional yang dirasakan semua pemain dan tim serta supporter hanya melewati sebuah televisi saja.
PSSI menolak Kongres Luar Biasa atau KLB dalam waktu dekat sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan. Komite Eksekutif PSSI sekaligus Jubir Muhammad Iryawan menyebut jika rekomendasi TGIPF tidak bersifat mutlak. TGIPF mengeluarkan rekomendasi KLB kepada PSSI dengan tujuan revolusi. Sebelumnya, TGIPF juga mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan beserta jajarannya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk norma tanggung jawab atas tragedi yang terjadi. Rekomendasi KLB tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut untuk rekonstruksi anggota yang baru. Akan tetapi PSSI memutuskan untuk tidak mengikuti kedua rekomendasi tersebut. Ahmad Riyad melanjutkan bahwa keputusan untuk melakukan KLB sepenuhnya hak dari anggota PSSI. Adapun pihak luar tidak bisa melakukan intervensi. Lebih lanjut, ia merasa tidak perlu ada desakan untuk melakukan KLB. Sebab tanpa disuruh, PSSI akan melaksanakan KLB sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketua Komisi Wasit PSSI itu merasa revolusi PSSI dan KLB tidak perlu dirisaukan. Sebab saat ini seluruh jajaran PSSI sedang berusaha bertanggung jawab tanpa harus meninggalkan jabatannya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 134 orang. Revano Dwi Afriansyah, 17 tahun, meninggal dunia pada Jumat pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Ia adalah Aremania dari Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Revano sempat dirawat di RSSA, Kota Malang selama 18 hari. Kabid Pelayanan Medik RSSA Malang, Dr. Iwayan Agung, mengatakan korban merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Hasta Husada, Kapanjen. Sejak dari Rumah Sakit Hasta Husada, Kapanjen, ia tidak pernah keluar dari ICU dan tidak lepas dari ventilator. Bahkan kondisinya pun tidak stabil. Ia mengalami luka dan cedera di bagian kepala, kemudian tulang bagian dada dan navikula. Menurutnya, selama di ICU, korban memiliki riwayat napas tidak stabil. Ini berarti hingga Jumat 21 Oktober 2022 siang, jumlah korban tewas akibat tragedi Kanjuruhan total 134 orang. Sementara itu, ratusan orang lainnya menjadi korban luka, baik ringan maupun berat. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan gas air mata yang ditembakkan petugas keamanan saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan menjadi penyebab banyaknya korban meninggal. Mahfud MD yang juga Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ini mengatakan gas air mata memang tidak menyebabkan kematian langsung. Namun penembakan gas air mata mengakibatkan banyak orang panik dan sesak nafas ketika berada di Stadion Kanjuruhan. Untuk itu, Mahfud MD menyebut pihak PSSI juga harus bertanggung jawab. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto telah diperiksa polisi terkait tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule diperiksa sebagai saksi selama 5 jam di Mapolda Jawa Timur pada Kamis kemarin. Selama pemeriksaan, Muhammad Iryawan ditanya sebanyak 45 pertanyaan, sedangkan Iwan Budianto 70 pertanyaan. Mereka berdua diperiksa kurang lebih selama 5 jam, mulai pukul 13 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Setelah pemeriksaan, Iwan Bule keluar dan memohon maaf karena sempat menunda pemanggilan pertama yang harusnya dilaksanakan pada hari Selasa kemarin. Beralasan berhalangan hadir karena ada rapat bersama AFC dan FIFA di Kuala Lumpur.
Namun ia tidak memberikan tanggapan lanjutan soal pemeriksaannya. Segala macam pertanyaan dari media terkait materi pemeriksaan diserahkan ke juru bicaranya, Ahmad Riyad. Ahmad Riyad menjelaskan, Iwan Bule ditanyai mengenai struktur PSSI itu sendiri. Pertanyaan tersebut mengarah pada tugas masing-masing bagian. Sementara saat disinggung soal jadwal pertandingan, Ahmad Riyad menegaskan tidak ada pertanyaan tersebut yang dilontarkan oleh penyidik. Setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, ia memastikan PSSI tetap akan bersikap kooperatif dengan kepolisian terkait pengusutan tragedi Kanjuruhan. Namun, ia belum mengetahui kapan pemanggilan berikutnya. Saat ini, ia menyerahkan jadwal pemanggilan tersebut kepada pihak kepolisian yang akan mengikutinya. Apabila selesai, kita mohon maaf kami kemarin bulan pertama kita ada kegiatan di Bali nanti untuk materi silakan hanya ke saya. Ada berapa pertanyaan Pak Ian? Terima kasih ya. Salam. Ada berapa? Tribuners Fun Football yang digelar FIFA dan PSSI berujung kritik deras dari berbagai pihak. Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih. Ia menilai pertandingan Fun Football justru menunjukkan ketidaktaatan terhadap tragedi kemanusiaan luar biasa di Stadion Kanjuruhan Malang. Legislator PKS ini menyatakan, padahal sudah ada rangkaian narasi yang awalnya dibangun dengan baik oleh Istana bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Tampil dalam jumpa pers resmi di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, Infantino secara simpatik menyampaikan rasa simpati dan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa di Kanjuruhan. Menurut Fikri, hal itu wajar dilihat publik sebagai ironi. Bagaimana menyampaikan perasaan duka dengan suasana kalau kegiatan yang bersifat fun. Fikri menyesalkan kenapa panitia dan PSSI tidak menggelar kegiatan sosial yang lebih simpatik sesuai dengan pernyataan duka yang disampaikan. Terlebih, tragedi Kanjuruhan bisa dikategorikan sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, karena ratusan orang menjadi korban atas tragedi berdarah tersebut. Ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo langsung gas atau menekan sejak awal ketika melawan wakil Skotlandia, Alexander Dunn dan Adam Hall pada 16 besar Denmark Open 2022. The Minions, julukan Marcus Kevin, menang lewat straight game atau 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-9 dalam durasi 29 menit. Bagi Marcus Kevin, kemenangan ini lebih meyakinkan daripada ketika melawan Akira Koga dan Taito, yaitu wakil Jepang, pada babak pertama atau 32 besar Denmark Open 2022. Marcus Kevin mendapat perlawanan sengit ketika bersua Akira Koga dan Taichi Saito. Mereka dipaksa berjuang selama 39 menit sebelum menang dengan skor 21-17 dan 21-15. Selesai melawan Alexander Dunn 17 dan 21-15. Selesai melawan Alexander Dunn dan Adam Hall, Marcus Kevin mengatakan bahwa kemenangan meyakinkan yang mereka raih tidak lepas dari permainan menekan sejak awal laga. Keduanya tampil menekan agar permainan Alexander Dunn dan Adam Hall tidak bisa berkembang. Marcus yang memiliki pernyataan serupa menilai pola permainan menekan berhasil menghambat perkembangan Alexander dan Adam Hall. Atas hasil ini, mereka dipastikan menembus babak 8 besar atau perempat final Denmark Open 2022. Selanjutnya, Marcus Kevin akan melawan sesama wakil Indonesia, Leo Roy Fernando dan Daniel Martin yang lolos ke perempat final selesai mengalahkan ganda putra Denmark. Babak 16 besar Denmark Open 2022 yang telah berlangsung di JC Bank
China Odines rampung digelar pada Jumat dini hari. Indonesia memiliki 7 wakil di babak 16 besar Denmark Open 2020 itu. Namun ada 2 di antaranya kalah sehingga tak bisa tampil melaju ke perempat final. Mereka adalah ganda putra Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Bagas Maulana Muhammad Shoibung Fikri. Adapun wakil-wakil Indonesia yang lolos ke perempat final Denmark Open 2020 itu adalah Jonathan Christie dan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Jonathan melaju ke perempat final usai menang 17-21, 21-9, 21-19 atas Lee Cheng-yi dari Hong Kong. Sementara itu, Apriani Fadia mengalahkan Du Ye dan Li Wenmei dari China. Apriani Fadia mengunci game pertama dengan kemenangan 21-13, lalu unggul 6-1 pada game kedua sebelum sang lawan mundur karena mengalami cedera. 3 ganda putra juga melaju ke perempat final, yakni Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kemudian Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Indonesia sudah memastikan 1 tiket semifinal di nomor ganda putra karena Marcus Kevin dan Leo Daniel terlibat duel merah putih. Jadwal perempat final Denmark Open 2020 itu akan berlangsung hari ini mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Tribuners. Saya Sradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak, menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, rutin membeli skincare dan juga makanan di e-commerce. Begini tips belanja online ala Happy Asmara. Penyanyi dangdut koplo Happy Asmara mengakui rutin berbelanja secara online khususnya melalui e-commerce. Tak tanggung-tanggung, Happy rutin membeli makanan hingga skincare melalui online. Happy Asmara juga mengaku membeli beberapa tips apabila hendak berbelanja melalui e-commerce. Tips pertama yang perlu diperhatikan adalah membaca review produk. Kemudian tak lupa menyimak ulasan para pembeli sebelumnya. Sebagai informasi, Shopee berkolaborasi dengan Happy Asmara dalam rangka kampanye Shopee 11-11 Pixel. Dan berikut wawancara dengan Happy Asmara. Karena aku juga butuh kayak penampungan mata, terus kayak skincare, terus kayak beberapa kayak bedak, kayak gitu-gitu aku masih belinya online. Soalnya kan aku nggak ada waktu untuk beli offline-nya. Kak, ada tips-tips buat belanja online sama Kak Cepi nggak sih, sama ada belanjaan online yang aneh yang ada? Kalau aku sih lebih ke makanan ya. Kalau aku lebih makanan, kelihatan ada temen aku barusan beli makanan aneh-aneh, aku pasti ini enak nggak sih, cobain gitu. Kayak kan ada tantangan baru tuh kayak steak yang pedas banget, terus ada kayak telur apa sih, balut apa yang kayak gitu-gitu aku beli. Kalau tips-tipsnya untuk semuanya, belilah barang yang kalian butuhkan dulu, yang kalian perlukan gitu. Karena kebanyakan kalau aku lagi belanja apa yang aku inginin, aku cek out, jadi lupa bayar. Jadi aku harus selalu langsung bayar nih apa yang aku butuhin kayak gitu. Manage uang. Perempuan kan biasanya banyaknya yang itu cuma dibelanjakan gitu. Kayak itu termasuk yang kayak gitu juga sih. Iya, sampai penuh keranjang aku. Cuman abis itu aku kayak seminggu kemudian nih, aku kalau sehari itu bisa penuh keranjang aku. Kalau scroll doang bisa sampai penuh. Apa yang aku ingin banyak banget, kayak hal yang lebih penting atau nggak penting gitu. Cuman ada beberapa. Berita selanjutnya, Pinkan Mambo menjadikan putrinya penyanyi, akan merekrut manajer mahal. Pinkan Mambo menerjunkan putri keduanya Michelle Ashley untuk menurunkan profesinya sebagai penyanyi. Michelle Ashley pun digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Pinkan Mambo di dunia tarik suara. Saat ini Pinkan Mambo masih belajar berperan sebagai manajer dari Michelle Ashley yang baru terjun di dunia tarik suara dan juga iklan. Akan tetapi kedepannya Pinkan Mambo akan merekrut manajer profesional untuk putrinya. Pinkan Mambo juga berang-berangan putrinya ingin menjadi penyanyi dengan bayaran fantastis. Berikut wawancara dengan Pinkan Mambo. Anaknya seperti apa nih, Kak? Apakah nanti diikuti juga Kakak juga sebagai penyanyi atau ya dia bakal jadi penyanyi, tapi dia more modeling ya. Modeling, dia pengen jadi model, tapi aku bilang berangkat dari nyanyi dulu yang mami bisa bantu gitu. Ya, doain aja mudah-mudahan Michelle sama hebohnya sama mamanya aja sih, hebohan dia deh. Belum meletak aja deh. Khawatir nggak sih kalau misalkan anaknya ikut terjun juga di dunia? Khawatir banget Mbak, dia belum terjun aja di dunia kayak nyanyi apa, dunia entertain. Kalau ke mall Mbak, bajunya tuh pakai tank top segini nih Mbak, ininya sampai mau keluar. Iya, saya kalau jalan saya naikin, terus aku nggak lihat dia turunin lagi, kayak gitu. Belum dia suka gini. Nah saya bilang jangan gitu, jadi mau bagus, susah ngurusin dia, susah banget. Benar, saya aja sampai tinggal 5 dukun buat ngurusin dia. Iya, santan udah, katanya DO dia. Ya, semuanya. Iya, tahu nih sekolah apaan lagi nih yang bisa. Bisa kuliahnya ikut mama ya. Di luar gimana sih lo sebagai anak? Berita selanjutnya, senasib dengan Lesti Kejora menjadi korban KDRT. Thalita Latief justru membela keputusan sang biduan damai dengan Rizky Bilar.
Senasib dengan Lesti Kejora yang menjadi korban KDRT, artis Thalita Latief justru membela sang biduan berdamai dengan Rizky Bilar. Baru-baru ini Thalita Latief membela keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti Kejora ini damai dengan Rizky Bilar. Ucapan Thalita Latief sontak membuat netizen heboh. Pasalnya Thalita Latief juga pernah mengalami kasus KDRT dari mantan suaminya, Dennis Rizky. Diketahui Thalita Latief menikah dengan Dennis Rizky pada 9 Oktober 2011 silam. Ia pun memutuskan bercerai dari suaminya pada Juli 2021 lalu. Thalita mengaku pernah dilempar ponsel oleh suaminya hingga bibirnya berdarah. Thalita Latief juga masih mesra bersama dengan Dennis atau Dennis Lila. Parahnya, Thalita mengaku KDRT itu dilakukan di hadapan anaknya sendiri. Meski pernah menjadi korban KDRT hingga pilih cerai, Thalita justru membela keputusan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Berikut wawancara dengan Thalita Latief. Nggak mengira-ngira, oh pakai ini aja, oh pakai itu aja, nggak mau aku kayak gitu. Kalau buat anak aku maunya yang semaksimal mungkin. Jadi kalau memang anak aku sakit, ya bawa ke dokter. Tapi ini kan yang ditarik yang sirup kan. Kalau seandainya anak lu tipe yang susah nggak sih minum obat bidangnya gitu, aku tidak bisa menjawab pertanyaan kayak apa sih solusinya yang baik kalau nggak paracetamol. Aku nggak bisa jawab itu karena itu bukan bidang aku. Mungkin nanti ada solusi lainnya atau mungkin nanti diganti jenisnya, ya kita tunggu aja. Biasa antisipasi anak kalau sakit gimana? Biasanya antisipasi anak kalau misalkan sakit, sudah mulai kelihatan sakit sebelum. Kalau sampai dokter dulu, karena alhamdulillah sampai hari ini langsung cus ya. Jadi belum perlu, tapi kalau suatu saat tiba-tiba sakit ya pasti aku langsung ke rumah sakit dan ke dokter sih. Jadi aku bukan tipikal orang yang suka mencoba-coba gitu. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya anak sakit ya pergi ke dokter. Oh, dari katanya 6 bulan sekali. Kalau khusus kamu sendiri begitu nggak sih kontrol untuk kesehatan nggak? Kalau saya, untuk aku pribadi ya, karena kan aku kan penyintas kanker. Jadi aku pasti aku malah per 3-4 bulan gitu, jadi pasti selalu cek laboratorium, cek hormon gitu. Kalau untuk anak aku setahun bisa, kalau untuk kontrol gitu ya 2-3 kali. Berita selanjutnya, Rafael Tansmas hidup di kos-kosan petak hingga diisukan bangkrut. Rafael Tansmas sempat diisukan bangkrut lantaran tinggal di kos-kosan petakan. Rafael Tan pun mengklarifikasi soal isu bangkrut yang sempat terarah kepadanya. Personel boyband Smash itu mengatakan bahwa sebenarnya dia memiliki unit apartemen. Namun dia tetap memilih untuk pulang ke kos-kosan lantaran lebih dekat dari tempat ia bekerja. Rafael Tan juga mengatakan bahwa sejak sekolah dirinya memang sudah tinggal di kos-kosan. Rafael Tan mengatakan bahwa dirinya kerap merindukan kehidupan menjadi anak kos. Berikut wawancara dengan Rafael Tan Smash. Kalau baju tiap bulannya nggak ada, sesuai dengan kebutuhan aja. Saya bulannya apa? Ini kan nggak, kalau misalnya kayak kalau itu nggak ada setiap bulan. Kalau memang selalu menjadwalkan minimal 2 kali dalam bulan. Pernah ini nggak sih break out? Kan ini bisa break out. Oh ya, seperti apa ya? Yang ada jarum-jarumnya, darah-darahnya. Oh, kalau yang darah-darah enggak sih, tapi kalau jarum-jarum memang kan kalau disuntikin kayak mochi skin gitu kan disuntikin juga. Karena memang aku kosan itu lebih dekat ke tempat aku dulu bertujuh, sekarang tinggal berlima, jadi memang harus ada penyesuaian lain. Kok lagi heboh di tempat orang lain katanya tinggal di petak gitu. Oh ya. Ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya aku juga ada apartemen, tapi aku juga ada apartemen karena memang aku kosan itu lebih dekat ke tempat aku kerja, dan memang kadang-kadang kalau ke apartemen kejauhan ya udah aku pulang ke kosan. Dan memang basically dari dulu dari SMA aku juga aku anak kos, jadi kadang-kadang suka aduh kangen juga ya dengan suasana kosan, gitu. Kangen juga makan di warteg. Sampai sekarang itu juga kayak nggak pernah ada pantangan sih untuk makan di rumah, karena kalau misalnya ya udah kita
hidup apa adanya ya, nggak ada yang gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu kan yang penting nyaman. Jadi memang itu definisi anak kos-kosan banget sih. Jadi ya aku kayak flashback lagi waktu SMA, oh kayak gini lagi ya, kayak gini lagi. Berita terakhir, Maria Vania menceritakan pengalaman perawatan wajah yang ekstrim. Maria Vania memiliki pengalaman menjalani perawatan ekstrim untuk wajahnya. Bahkan Maria Vania mengaku sempat berdarah-darah ketika melakukan perawatan tersebut. Menurutnya perawatan tersebut dilakukan lantaran memiliki riwayat kulit berminyak dan juga berjerawat. Untuk menghilangkan bekas jerawat tersebut, Maria Vania menjalani perawatan injeksi salmon DNA. Perawatan yang dijalani Maria Vania ini membuat wajahnya rusak di 1 pekan pertama. Dan berikut wawancara dengan Maria Vania. Kayak facial, harus juga dengan kayak infus-infus. Nah, aku temuin di sini dia harus bener-bener rajin. Ya minimal kayak sebulan 2 kali lah. Ada budget perawatan? Kalau kamu budgetin susah, karena ini kan aku ibaratnya investasi kan. Kamu investasi ke badan kamu, ibaratnya kamu keluar 1.000 untuk dapat 10.000. Kalau misalkan dan bisa menghasilkan, kamu ini budgetin. Kak, ada perawatan botox juga nggak? Apa? Botox. Botox pasti ada, kan soal umur ya, biar potong umur gitu kan. Udah pasti ada, apalagi kan aku ekspresif banget kan, kayak harus ketawa, harus sedih, misalkan kayak gitu. Itu kan kerutan pasti ada. Tapi kayak kalian sendiri aku belum ada kerutan, karena aku rajin ngelakuin itu. Sampai juga biasa. Mamanya mungkin kalau lagi itu pertama kali perawatan ada di ekstrim itu ekstrim. Yang berdarah-darah ya, itu bagi aku itu ekstrim banget. Kayak kamu kan dulu aku waktu SMP itu karena kulitku berminyak, jadinya kan banyak jerawat kan, pernah hampir seluruh rumah ada jerawatan. Nah buat hilangin bekas ya, kita harus kayak salmon DNA dan juga PRP. Nah itu kan berdarah-darah, jadi seminggu itu bisa rusak darah semua ini pas awal, udah serem lah. Tapi setelah seminggu kemudian benar-benar glowing banget, kayak benar-benar noda hilang, bukan pori-pori lebih kecil. Kalau minder nggak kayak gitu? Ya seminggu hancur. Ya kalau yang cinta, yang sayang, sayang aja lah. Seminggu hancur, pokoknya insecure kamu kemana-mana. Jadi diam aja di rumah. Diam di rumah, demi ikut glowing. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Selebritis Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wilhelmina sebagai hadiah
karena berhasil merebut Fort de Gaulle ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 21 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Kamis 20 Oktober kemarin ada sebanyak 95 turis mancanegara tiba di Pelabuhan Anggrem, Papua Barat. Puluhan turis ini datang dengan menggunakan MV Heritage Adventure dengan berbendera Australia, Tribuners. Pasalnya, ini menjadi momen pertama kapal pesiar ekspedisi kembali berlayar di Manokwari setelah pandemi COVID-19. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Ariska. Betul sekali bahwa kemarin pada Kamis 20 Oktober 2022 ada kapal turis dengan nama MV Heritage Adventure berbendera Australia yang akhirnya berlayar kembali ke Manokwari, Papua Barat setelah vakum hampir 3 tahun. Terakhir kali datang ke Manokwari pada 2019 yang lalu. Itulah yang dikatakan oleh Operational Manager dari Papua Signature yang mengatur perjalanan para turis ini. Dan Tribuners, MV Heritage Adventure ini membawa 95 turis mancanegara yang datang untuk melakukan perjalanan wisata di Manokwari selama setengah hari ya Tribuners. Ada dibagi 2 tim. Tim pertama hendak melakukan perjalanan wisata ke Mokwam, Pegunungan Arfak, untuk melihat keindahan burung pintar. Dan satu tim lagi datang untuk menikmati wisata di Kota Manokwari. Di antaranya melihat keindahan Gunung Meja, Taman Wisata Alam Gunung Meja, dan juga melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat lokal orang asli Papua di Pasar Sanggeng, salah satu pasar tradisional di Manokwari. Dan Tribuners, seperti yang bisa dilihat bahwa para turis mancanegara ini disambut dengan tarian penyambutan asli atau khas dari suku Biak Papua Barat. Dan Tribuners, setiap kali ada momen seperti itu,
para turis tidak lupa untuk mengabadikannya dengan mengambil beberapa kali jepretan dengan kameranya masing-masing. Karena kedatangan turis ini adalah pertama kali setelah pasca pandemi COVID-19 dalam jumlah yang banyak menggunakan kapal pesiar, maka pemerintah daerah Kabupaten Manokwari menyambut baik hadiran turis ini. Bisa dilihat dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, menemani para turis ini dari awal hingga akhirnya. Baik, rekan Ariska, itulah yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Tribuners, Festival Animal di Bontang dimeriahkan dengan puluhan hewan dan juga pameran senjata pusaka. Selain itu, festival yang berlangsung di Stadion Besai Berinta tersebut juga akan dihadiri oleh artis ibu kota, yakni Panji Sang Petualangan, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Ismail. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizka. Dapat saya laporkan bahwa di Bontang ada kegiatan Bontang Animal Fest. Kegiatan ini sebenarnya merupakan kolaborasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Bontang Reptilia Community atau Borak dan Masyarakat Sadar Wisata. Kegiatan ini berlangsung selama 1 pekan. Yang berlangsung sejak dari tanggal 17 hingga 17 Oktober lalu hingga nanti akan berakhir pada 23 Oktober mendatang. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian perayaan HUT Kota Bontang yang ke-23 yang jatuh pada 12 Oktober lalu. Nantinya selama seminggu ada banyak hiburan yang disediakan dalam event. Ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot Bontang dalam meningkatkan pariwisata Bontang, karena pada rangkaian HUT ke-23 Kota Bontang ini bertajuk penguatan UMKM dan pariwisata. Salah satu ketua panitia atau yang juga merupakan ketua Masata, Eko Satrio, menuturkan konsep kegiatan ini merupakan pameran hewan pemeliharaan yang dimiliki warga Bontang. Tidak hanya itu, nantinya akan ada perlombaan kontes reptil sebanyak 20 jenis, dan dalam perlombaan nanti panitia memberikan banyak hadiah menarik. Pengunjung juga nanti bakal mendapat edukasi tentang cara menghadapi hewan buas atau liar. Di penghujung acara nanti ada hiburan yang disajikan oleh Disdam Kartan tentang mengenai masalah pemadaman dan unjuk kebolehan dari Disdam Kartan. Nanti di kegiatan ini juga akan kedatangan artis ibu kota yang biasa dikenal Panji Sang Petualang. Nantinya Panji akan memberikan edukasi langsung mengenai pemeliharaan hewan peliharaan bagi warga dan komunitas-komunitas pencinta reptil di Bontang. Selain itu, Panji juga akan berkunjung ke tempat wisata di Guntung yang merupakan Sungai Guntung. Di sana sekaligus juga akan menemui predator Rizka yang biasa dikenal buaya Rizka di Bontang, karena buaya Rizka ini merupakan buaya yang cukup dikenal banyak warga di Bontang bahkan di luar kota Bontang. Selain pameran reptil, di kegiatan ini juga ada pameran benda pusaka ya. Benda pusaka dari Panji Beber ini merupakan komunitas para pencinta pusaka di Bontang. Ada sekitar 250 pusaka yang dipamerkan, termasuk Wali Kota Bontang juga turut memamerkan 8 benda pusaka yang dimiliki Wali Kota Bontang selama sepekan ini. Ya, mungkin sampai situ dulu laporan saya, Ariska. Terima kasih. Baik, rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jelang Sail Tidore 2022, berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari tata tempat duduk untuk presiden, tamu-tamu VIP, hingga panggung utama, Tribuners. Rencananya dalam pelaksanaan Sail Tidore 2022 nanti, di depan panggung utama tersebut akan menjadi lokasi pendaratan terjun payung.
tepatnya di depan tempat duduk Presiden Jokowi dan juga tamu VVIP lainnya, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan dari Kota Tidore Kepulauan, dalam waktu dekat pada tanggal 24 hingga 29 November mendatang akan dilaksanakan salah satu event yang bertaraf internasional, yakni Sail Tidore. Menjelang Sail Tidore ini, para panitia baik dari pusat maupun daerah sudah mulai melakukan persiapan-persiapan di mana nantinya direncanakan pada pembukaan Sail Tidore pada tanggal 24 nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mempersiapkan rangkaian acara ataupun atraksi-atraksi yang ditampilkan pada pelaksanaan Sail nanti, tim pusat dari Kemenko Marves Republik Indonesia pada 20 Oktober kemarin mengunjungi dan meninjau langsung lokasi pelaksanaan Sail Tidore, di mana venue utama pelaksanaan Sail Tidore sendiri digunakan yaitu Pantai Tugulufa yang berada di pusat kota Tidore Kepulauan. Nah, dari kunjungan tim atau panitia pusat dari Kemenko Marves ini meninjau langsung lokasi bersama pemerintah maupun dari panitia lokal, meninjau langsung di mana tempat duduk atau penataan lokasi letak-letak tamu yang nantinya hadir pada pembukaan Sail Tidore. Nah, selain itu para panitia juga menata ataupun mempersiapkan di mana lokasi-lokasi pertunjukan atraksi terjun payung yang dipertunjukkan oleh dari tim TNI Angkatan Udara. Dan nantinya Tribuners bahwa para penerjun payung akan direncanakan mendarat di depan panggung utama atau panggung yang di mana tempat duduk dari Presiden Joko Widodo. Nah, untuk persiapan-persiapannya sendiri, panitia juga melakukan komunikasi langsung dengan TNI Angkatan Udara dan juga pihak-pihak yang terkait guna menyukseskan perhelatan Sail Tidore ini. Sekedar diinformasikan bahwa Sail Tidore saat ini sudah dipersiapkan lokasi-lokasi maupun venue-venue yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah Kota Tidore Kepulauan sendiri. Dan adapun pelaksanaannya sendiri akan ditargetkan pengunjung atau pelaksanaan Sail Tidore ini akan ditargetkan para wisatawan akan mengunjungi Kota Tidore Kepulauan, yaitu kurang lebih 50.000 yang ditargetkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan untuk pelaksanaan sendiri dilaksanakan selama 6 hari, yaitu tanggal 24 hingga tanggal 29 November 2022. Untuk kesiapannya sendiri, panitia saat ini sudah menyiapkan lokasi-lokasi maupun kesiapan-kesiapan lainnya yang nantinya akan ditampilkan ataupun dihelat pada pembukaan Sail Tidore pada tanggal 24 November nanti. Demikian Ariska yang dapat melaporkan dari Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Baik rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berencana menggelar Festival Marabose 2022. Terkait hal ini, generasi muda Kesultanan Bacan atau Gemasuba di Halmahera Selatan merespon baik rencana tersebut. Melalui gelaran ini, generasi-generasi di Halmahera Selatan bisa memahami awal mula terbentuknya Kesultanan Bacan hingga perjalanan panjangnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Ariska di studio. Saya akan melaporkan langsung dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menggelar Festival Marabose yang dijadwalkan mulai pada tanggal 3 hingga 5 Desember 2022 mendapatkan respon baik dari salah satu organisasi kepemudaan, yaitu
generasi kesultanan, generasi muda kesultanan yang ada di Bacan Halmahera Selatan, di mana mereka mengapresiasi betul langkah pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penggelaran festival kebudayaan terbesar ini. Ketua generasi muda kesultanan di Bacan Halmahera Selatan, yakni Muhammad Husni Muslim, mengatakan bahwa hampir 2 dekade berjalan ini belum ada sebuah festival yang mengangkat terkait dengan masalah-masalah kebudayaan maupun masalah-masalah sejarah kesultanan yang ada di Halmahera Selatan. Nah, ini baru pertama dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Usman Sidik dan juga Hasan Ali Basan Kasubang. Nah, menurut dia pegelaran Festival Marabose sendiri bisa berjalan baik dan memiliki makna tersendiri jika dapat didudukan dengan posisi dari aspek sejarahnya dengan baik. Generasi muda Kesultanan Bacan sendiri menganggap bahwa jika secara historis pegelaran festival tersebut sangat baik jika makna Festival Marabose benar-benar didudukan pada posisinya. Oleh sebab itu pihak Gemas Sumba sangat berharap ketika festival ini dapat panitia pelaksana maupun dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat mendudukan itu, sehingga generasi muda yang ada di Halmahera Selatan betul dapat memahami betul awal mula terbentuknya Kesultanan Bacan hingga dalam perjalanan panjangnya. Muhammad Husni juga menjelaskan bahwa terkait dengan Festival Marabose, di mana ada sebuah peristiwa yang itu harus diketahui bersama oleh generasi muda, yang mana dari awal terbentuknya Kesultanan Bacan yang diketahui secara umum itu di Limau Dolik di Pulau Makian, yang kemudian ada pergeseran atau perpindahan pusat kesultanan yang melalui Boki Maake dan beberapa pulau di Halmahera Selatan, sehingga terhenti dan terbentuk di Bacan Halmahera Selatan. Nah, dari festival ini Gemas Sumba menginginkan agar ada pengangkatan sejarah itu untuk menjadi sebuah memori yang bisa diserap oleh generasi muda. Ia juga menegaskan bahwa Kesultanan Bacan tidak harus dianggap kecil. Maka dengan itu, ketika adanya Festival Marabose dapat mengangkat maruah Kesultanan Bacan itu sendiri, sekaligus mengajak generasi muda untuk menatap kemajuan dan peradaban di Kesultanan Bacan. Demikian rekan Ariska dan Tribunar, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Tribuners, bagi Anda pecinta sunset, Anda tak boleh melewatkan Sunset Point Amet saat berlibur ke Bali. Tempat yang dulunya hanya lahan kosong itu kini diubah menjadi tempat nongkrong dan bersantai dengan suasana alam spektakuler, Tribuners. Termasuk panorama sunset di balik megahnya Gunung Agung dan Pantai Amet. Untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Sunset Point Amet ini berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali. Ini adalah berlokasi di ujung timur Bali. Nah, Kabupaten Karangasem ini memang memiliki sejuta wisata, tidak hanya pantai aja, tetapi juga beberapa objek wisata seperti pegunungan, yaitu yang terkenal Gunung Agung di sana, dan itu bisa dijadikan salah satu spot point berburu sunset rekan Ariska. Jadi bagi Tribuners yang bosan dengan suasana sunset di daerah perkotaan, di daerah Kute, di daerah Canggu, Tribuners bisa mencari sunset di poin Sunset Amet ini. Karena apa? Di sini juga masih sepi. Dulunya ini adalah lahan kosong yang sekarang dijadikan warung dan dibudidayakan oleh masyarakat lokal Karangasem, yang kemudian ini dijadikan salah satu spot berburu sunset yang terkenal di Karangasem. Nah, tempat ini gimana kalau nggak spektakuler, karena kita bisa melihat matahari terbenam di
di balik bukit dan juga di balik Gunung Agung dan Pantai Amet Karangasem. Jadi benar-benar bagus banget ketika matahari turun di sini. Itu berada di dua bukit, yaitu satu bukit dan satu gunung maksud saya, yaitu Gunung Agung, dan juga kita bisa melihat indahnya pemandangan sunset di balik Pantai Amet itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di bawah itu kita bisa lihat jajaran perahu nelayan atau jukung di Pantai Amet yang terlihat begitu cantik dari kejauhan. Jadi selain kita melihat sunset, kita juga bisa melihat bagaimana keindahan bawah laut yang ada di Pantai Amet ini sendiri. Nah, sepanjang perjalanan menuju Amet, Tribuners akan dihadapkan dengan hamparan perbukitan dan juga persawahan yang tentu saja itu sudah jarang banget ya ditemuin di daerah Bali atau daerah kawasan Denpasar atau Badung. Jadi bagi Tribuners yang memang mencari ketenangan, healing itu tepat banget untuk berwisata di daerah Karangasem. Nah, sunset di Sunset Point Amet ini dimulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi Tribuners bisa bersiap-siap mulai dari jam 17.00, jam 5 sore, itu udah banyak banget yang memenuhi beberapa tempat duduk yang ada di sini, salah satunya yaitu Bindeknya. Itu jadi spot paling menarik di Sunset Point Amet ini. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, sejak tanggal 20 Oktober lalu di Mantos 3 Manado, Sulawesi Utara tengah berlangsung High Street Market. Dalam gelaran ini ada sederet UMKM yang turut memeriahkan Tribuners. Selain UMKM, mahasiswa Politeknik Negeri Manado pun tak mau ketinggalan. Para mahasiswa ini menjajakan 7 produk makanan dan produk serta kain Tribuners. Lantas seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhugu dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Ariska dari studio. Seperti yang sudah disampaikan rekan Ariska bahwa di Kota Manado, secara khusus di Mantos, sedang dilaksanakan expo atau pameran yang bertema Street Market Manado, di mana ini adalah pameran UMKM dan diikuti oleh beberapa kampus, salah satu kampus yaitu Politeknik Negeri Manado. Nah, di tempat ini baru saja dibuka, baru kemarin ya dibuka, dan ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Salah satu yang mengambil bagian yaitu seperti saya katakan tadi adalah kampus Politeknik Negeri Manado, di mana kampus Politeknik Negeri Manado ini mempromosikan 9 produk, 7 makanan dan 1 tas dan juga kain. Nah, 9 produk ini memang adalah produk-produk pilihan, mulai dari kalau makanan sendiri itu ada kalapetar, terus keripik pisang, terus juga ada minuman juga, dan ini semua adalah buatan dari para mahasiswa Politeknik Negeri Manado secara khusus jurusan agribisnis. Nah, Tribuners, kegiatan ini juga diikuti oleh dosen yang mendampingi, tetapi yang menjadi marketingnya adalah mahasiswa itu sendiri, karena di tempat ini selain mereka jualan memperkenalkan produk dari Politeknik Negeri Manado, mereka juga di tempat ini sebagai belajar bagaimana mempromosikan sesuatu barang sesuai dengan jurusan mereka ketika mereka selesai dari kuliah dan mereka bekerja nanti, Tribuners. Nah, Tribuners, selain kampus Politeknik Negeri Manado, ada juga Unsrat dan ada beberapa kampus lainnya, dan juga dari teman-teman yang memiliki usaha UMKM. Tentunya ini diundang, tidak semua boleh ikut. Ini hanya undangan khusus dari ONR Mantos dalam hal ini mengadakan acara ini, makanya diundang. Nah, selain Unsrat ada juga beberapa teman-teman yang seperti yang terlihat ini adalah boba, di mana boba putih ini adalah kreasi mahasiswa Unsrat sendiri, di mana mereka membuat minuman ini dari fermentasi sendiri, buatan sendiri dari biji nangka, dan ini sudah cukup laku. Nah, saya juga sempat merasakan boba yang mereka buat ini, minuman boba. Ini cukup enak dan dihargai dengan per cupnya itu 15.000, tetapi tidak mengecewakan karena harganya juga sangat enak.
Kegiatan ini tentunya mendapat sambutan baik dari pemerintah Kota Manado, secara khusus dari anak-anak muda yang mempunyai usaha UMKM. Mereka berharap lewat kegiatan-kegiatan ini, kegiatan seperti ini, jangan hanya dibuat satu kali, ke depan juga mereka berharap dari pihak Manado sendiri mengadakan kegiatan yang sama, di mana mengadakan kegiatan UMKM seperti ini, mereka bisa memperkenalkan produk mereka, tentunya dengan satu tujuan dibeli dan juga dapat memajukan usaha UMKM di Kota Manado dan di Sulawesi Utara. Mungkin itu laporan saya dari Kota Manado, dikembalikan ke Anda, ke rekan Ariska di studio. Terima kasih. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners Festival Gandrung Sewu di Kabupaten Banyuwangi akan segera digelar kembali, tepatnya pada Sabtu 29 Oktober 2022 di kawasan Pantai Marinabum, Desa Kampung Mandar, Banyuwangi, Tribuners. Tahun ini, ikon pariwisata budaya Kabupaten Banyuwangi tersebut mengangkat tema Kemilau Bumi Blambangan. Dilansir dari kompas.com, gelaran ini akan menampilkan ribuan penari gandrung. Tarian yang dibawakan nanti mengisahkan aksi heroik rakyat Blambangan atau Banyuwangi untuk memperoleh kemerdekaan di tanah Banyuwangi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Wisata Banyuwangi Muhammad Yanwar Bramuda atau yang akrab disapa Bram. Rencananya, seusai menampilkan sendera tari Kemilau Bumi Blambangan, acara masih akan dilanjutkan kembali, Tribuners, yakni dengan fragmen tari-tarian kolosal dan ditutup dengan koreografi dari para penari. Bram menuturkan tarian kolosal dan fragmen ini bisa dinikmati pengunjung sekitar 45 menit hingga 1 jaman, Tribuners. Selain penampilan tersebut, pengunjung juga akan dimanjakan dengan puluhan bazar UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, dan produk-produk kria khas Banyuwangi, Tribuners. Adapun festivalnya sendiri akan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 16:30 waktu Indonesia Barat yang terbuka untuk umum. Masyarakat umum bisa datang untuk menyaksikan festival ini tanpa syarat tertentu dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Tribuners, Rabu 19 Oktober lalu, musisi Ari Lasso membagikan pengalaman pahitnya melalui unggahan di Instagram, yakni saat ketinggalan pesawat Batik Air dari Singapura menuju ke Surabaya, Tribuners. Berdasarkan keterangan dalam videonya, ia menjelaskan bahwa pesawatnya seharusnya terbang pukul 17:35 waktu Singapura dengan nomor penerbangan ID 7150. Namun ia mendapat notifikasi melalui pesan WhatsApp-nya terkait perubahan jam terbang menjadi pukul 19:35 waktu Singapura. Sontak saja Ari Lasso mengikuti instruksi yang diberikan maskapai tersebut. Sayangnya saat hendak naik pesawat, Ari Lasso justru dibuat bingung, sebab petugas mengatakan bahwa saat itu bukan jam jadwal terbangnya. Sementara saat pindah ke gate lainnya, petugas justru mengatakan bahwa penerbangan Ari Lasso sudah lepas landas. Mendapati hal itu, pelantun misteri ilahi itu pun merasa dirugikan, Tribuners. Terlebih, ia memiliki jadwal mengisi acara di Surabaya keesokan harinya. Menanggapi hal tersebut, komunikasi korporat strategis Batik Air Danang Mandala Prihantoro menyampaikan permintaan maaf. Menurut Danang, perubahan jadwal penerbangan tersebut berkaitan dengan keadaan cuaca yang kurang baik. Terkait hal itu, Batik Air juga melakukan proses investigasi internal terkait kejadian tersebut. Diharapkan hasil investigasi dapat menjadi bahan peningkatan kualitas pelayanan bagi para penumpang. Batik Air juga memberikan ganti rugi dalam bentuk penggantian jadwal penerbangan dan tiket pesawat hari Kamis 20 Oktober 2022 dengan nomor penerbangan ID 7152 rute dari Singapura ke Jakarta. Penggantian juga sudah dikonfirmasi oleh Ari Lasso setelahnya melalui media sosial.
Tribuners, Taman Safari Bogor kembali menghadirkan promo menarik bagi para pengunjungnya. Selain promo tiket masuk, kali ini juga ada sebanyak 5.000 kopi gratis yang akan dibagikan selama 2 hari. Promo yang ditawarkan Taman Safari Bogor ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional, Tribuners. Rencananya untuk pembagian kopi akan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 23 Oktober 2022. Pembagian kopi yang disajikan dengan teknik brewing ini akan dilakukan di restoran Rainforest, Taman Safari Indonesia Bogor. Sementara untuk promo tiket masuknya berlaku untuk para pelaku kopi Nusantara, di mana harga tiket masuk Safari Siang plus Panda dibanderol seharga Rp170.000 dari harga normal Rp255.000. Promo tiket masuk tersebut sudah termasuk Safari Journey, Istana Panda, 7 exhibits, wahana permainan, dan 9 presentasi edukasi satwa. Adapun syarat dan ketentuannya, pertama, promo ini hanya berlaku pada tanggal 20 Oktober hingga 5 November 2022. Promo kali ini juga dikhususkan untuk pegiat kopi, komunitas kopi, owner kopi, barista, roaster, dan juga brewer kopi. Untuk mendapatkan promo ini, pengunjung juga harus menunjukkan ID card atau sertifikat barista kepada petugas loket. Anda pun harus follow akun Instagram Taman Safari dan melakukan pembelian di loket dengan maksimal 5 tiket per 1 ID. Terakhir, Anda bisa repost promo dan tag Taman Safari dan 5 orang teman barista dan gunakan hashtag di Safari aja, Coffee Onta Coffee, Cafe Onta, dan Mendunia. Sementara bagi pengunjung umum, Anda juga tak perlu khawatir, sebab Taman Safari Bogor juga menawarkan promo diskon spesial 16% untuk tiket masuk Safari Siang plus Panda, Tribuners. Harga tiket masuk Safari Siang plus Panda ini dibanderol seharga Rp215.000 dari harga normal Rp255.000. Harga tiket ini sudah termasuk akses ke Istana Panda, Safari Journey, 7 exhibits, dan 9 presentasi edukasi satwa dan juga wahana permainan. Tribuners, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah saat ini tengah berlangsung Festival Danau Poso 2022. Gelaran ini dimulai sejak kemarin 20 Oktober hingga besok 22 Oktober 2022, Tribuners. Terkait event ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dian Agustiningsih, menargetkan Festival Danau Poso akan menarik 5.000 sampai 7.000 pengunjung. Menurutnya, target tersebut sudah sesuai dengan fasilitas yang tersedia, Tribuners. Mulai dari penginapan dan hotel yang sudah penuh sejak pekan pertama Oktober 2022, termasuk 30 hotel di Kota Poso yang telah penuh dengan wisatawan. Sebelumnya, pihaknya juga telah menargetkan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, yakni melalui kerjasama dengan agentur dan perjalanan dari Bali dan Republik Ceko. Dengan adanya ribuan pengunjung tersebut, ia berharap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, festival ini juga diharapkan bisa menjadi momen untuk memperkenalkan Kabupaten Poso sebagai The Land of Thousand Megaliths atau Negeri 1000 Megalith, Tribuners. Salah satunya karena kabupaten ini memiliki danau purba terbesar ketiga di Indonesia. Diketahui sebelumnya, Festival Danau Poso tahun ini mengangkat tema Pesona Megah Sulawesi Tengah, di mana kegiatan tersebut berpusat di pinggiran Danau Poso Tentana, Kabupaten Poso. Dalam festival ini ada berbagai hal seru, Tribuners, seperti tari-tarian, musik, seni tradisional Kabupaten Poso, hingga potensi pariwisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Poso.
Penolakan terhadap suatu hal tidak selamanya bernilai negatif. Begitulah isyarat dari bahasa tubuh Kiki Rahmatika saat mempertontonkan tarian kontemporer bertajuk Inersia di Aula Dewan Kesenian Lampung, Bandar Lampung pada Kamis 20 Oktober 2022. Kiki Rahmatika, koreografer asal Lampung ini dengan kusuk meliupkan badan di atas kuali berbentuk setengah bola Tribuners. Gerakan tarian ini ia lakukan bertumpu sepenuhnya pada efek pendulum dari kuali. Tidak hanya menari, dirinya bahkan beberapa kali melakukan atraksi di atas kuali dengan diameter sepanjang 1 meter itu. Selama 1 jam, Kiki Rahmatika berada di atas kuali itu, Tribuners. Makna penolakan dalam pertunjukan seni itu adalah bagaimana tubuh melakukan penolakan untuk jatuh dan menjaga keseimbangan. Ketika kaki kiri menjejakkan lebih dominan, kuali bergerak miring dari sisi tertinggi di sebelah kanan. Begitu juga ketika tubuhnya lebih condong ke depan, sisi tertinggi kuali berada di Tribuners. Kaisang Pangarep dikabarkan akan segera mempersunting kekasihnya Erina Gudono pada Desember 2022 mendatang. Rencananya pernikahan putra Presiden Jokowi itu akan dilangsungkan di Yogyakarta, Tribuners. Tepatnya di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Royal Ambarukmo sendiri merupakan hotel bintang 5 yang dulunya difungsikan sebagai istana dan taman kerajaan Yogyakarta. Selesai direnovasi, Royal Ambarukmo hadir sebagai hotel mewah yang memadukan tradisi kerajaan dengan desain yang glamor. Kamar-kamar yang ditawarkan pun dirancang sedemikian rupa hingga membuat para pengunjungnya nyaman, Tribuners. Di hotel ini ada setidaknya 247 kamar dan suite yang bisa disewa dengan harga bervariasi. Dirangkum dari tribuntravel.com, melalui situs resmi Royal Ambarukmo, berikut ini tarif menginap di Royal Ambarukmo. Pertama, tipe Deluxe Double, Tribuners. Kamar tipe ini memiliki luas 40 meter persegi. Dengan desain menawan, semua kamar tipe ini memiliki balkon ekstra luas dengan pemandangan kolam renang yang dikelilingi Royal Garden dan juga Royal Palace. Untuk menginap di tipe ini, Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp1.308.000 per malam. Lalu untuk tipe kedua, ada Premier Double, Tribuners. Semua kamar tipe ini juga dilengkapi balkon ekstra luas dengan pemandangan Royal Garden. Dari balkon tersebut, pengunjung bisa menyaksikan megahnya Gunung Merapi. Kamar tipe ini bisa Anda huni dengan membayar Rp1.408.000 per malam, Tribuners. Kemudian tipe ketiga ada studio room. Studio room ini dirancang untuk tamu yang ingin menginap saat liburan atau perjalanan bisnis. Setiap kamar memiliki ruang tamu yang elegan dengan 1 set sofa dan balkon pribadi. Dari balkon tipe kamar ini, Anda bisa menikmati pemandangan kolam renang berlatar Royal Garden dan juga situs warisan Balai Kambang. Untuk tarifnya, tipe ini dibanderol seharga Rp1.708.000 per malam, Tribuners. Selain ketiga tipe tersebut, Royal Ambarukmo Yogyakarta juga masih menawarkan tipe lainnya, yakni tipe Junior Suite dengan harga Rp3.108.000 per malam. Tipe Executive Suite seharga Rp3.108.000 per malam, serta tipe Ambarukmo Suite seharga Rp8.008.000 per malam.
Tribuners Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara memiliki beragam kuliner yang menarik untuk dicoba. Termasuk diantaranya ada nasi kuning khas Manado, Tribuners. Tepatnya kuliner ini dijajakan di Komo Luar, Jalan Jenderal Sudirman. Lokasi ini memang merupakan kawasan yang menjajakan nasi kuning dengan harga bersahabat, Tribuners. Dan bagaimana cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi di Kota Manado itu banyak kawasan yang menyajikan kuliner-kuliner. Salah satunya ada di Komo Luar, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Manado. Di mana kawasan ini di tepi jalan di emperannya berdiri kios-kios sederhana, kios-kios kelas kaki 5 menjajakan nasi kuning khas Manado. Nah, kekhasan nasi kuning di Manado ini, nasi kuning ini dibungkus dengan namanya daun muka, kemudian disajikan bersama dengan hidangan sate-satean. Jadi di situ ada ayam, sate ayam, jeroan, dan gorengan. Nah, biasanya tempat ini ramai pada malam hari karena kawasan kuliner di Komo Luar ini bukanya bahkan sampai jelang dini hari. Biasanya warga Manado yang ingin menikmati makan pada malam hari datang ke tempat ini untuk menikmati sajian nasi kuning. Selain itu di jalan ini juga, di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Komo Luar, berdiri rumah-rumah kopi, salah satunya yang paling legend, Rumah Kopi Tikala. Nah, ini rumah kopi yang sudah ada sejak dulu, biasanya mempertahankan bangunan yang lama, tapi dia bukanya, rumah kopi ini buka dari pagi cuma sampai pada sore hari. Tapi meski bangunan tua, tapi di sini sangat ramai. Ada juga rumah-rumah kopi yang sudah lebih modern. Di jalan ini ada juga beberapa restoran baru yang menyajikan ikan bakar, tapi memang kawasan kuliner Komo Luar ini sudah lebih populer dengan lebar tempat menjual nasi kuning khas Kota Manado. Demikian rekan Adiska. Baik rekan Rio Nur dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di sana ada pembudidaya kemiri yang semakin hari semakin berkembang, Tribuners. Produksi kemiri di tempat ini bahkan semakin dimudahkan dengan hadirnya pabrik pengupasan dan juga pengempasan kemiri yang dijalankan oleh kelompok tani hutan Batu Kura. Dan bagaimana proses produksi kemiri di sana akan disampaikan oleh rekan Rio dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Rio. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya laporkan bahwa sejak beberapa tahun lalu tanah laut, terutama di Kecamatan Bajuin di beberapa desa, warga setempat menanam kemiri. Tapi memang selama ini perkembangannya sebelumnya tidak begitu mengembirakan. Dan kemudian sejak adanya kelompok tani hutan dari Desa Galam Batu Kora, mereka mendirikan pabrik pengolahan ringan. Maksudnya seperti ini, bahwa mereka menampung panenan kemiri dari beberapa desa di Kecamatan Bajuin, kemudian di pabrik yang mereka miliki dikupas, kemudian dikemas dan dipasok ke beberapa tempat, terutama di Kota Pelihari yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga ke beberapa kecamatan di Tanah Laut dan juga ke luar Tanah Laut seperti di Kota Banjarbaru. Dan usaha tersebut juga mendapatkan support yang luar biasa dari berbagai pihak, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka mendapatkan support baik berupa perlengkapan maupun pabrik untuk pengolahan kemiri tersebut. Dan terkait itu kemarin hari Kamis ada kunjungan dari tim Jakarta dan dari tim daerah. Mereka adalah tim yang melakukan
pembinaan terhadap KTH kelompok tani hutan yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia seperti itu dalam upaya pengembangan produk-produk hasil non hutan seperti antara lain di KTH Batu Kura di Desa Galam tersebut yang mengembangkan memproduksi buah kemiri yang mereka olah dengan cara yang juga sudah cukup memadai melalui proses menggunakan peralatan khusus termasuk diantaranya ada 20 unit freezer pendingin untuk mempermudah pelepasan cangkang kemiri dari daging buahnya, dan kemudian juga ada perlakuan pengurangan kadar air, dan pada tahap akhir barulah kemudian dikemas dengan plastik transparan dan diberi label, selanjutnya dipasok ke pasaran. Dan sementara ini pangsa pasar menurut Ketua KTH Batu Kura Pak Ibnu Kashim juga cukup bagus karena serapan setidaknya 1 bulan mencapai 1 ton untuk buah kemiri kupasan tersebut yang terserap ke pasar di Kota Belari maupun di beberapa tempat lainnya dengan harga yang menurut Pak Ibnu Kashim juga saat ini harga sedang, yakni 30.000 per kilogram, dan ini juga dinyatakan sebagai upaya yang memiliki potensi cukup prospektif bagi petani setempat karena bisa menjadi usaha sampingan yang menggiurkan karena penanaman kemiri juga relatif lebih mudah, gampang, tanpa rentan dan tidak rentan serangan hama penyakit, dan buahnya pun juga sangat tahan lama, walaupun jatuh dalam waktu lama juga tidak akan mengalami kerusakan, dan penanganannya juga sangat mudah. Sementara pasar untuk serapan buah kemiri juga dinyatakan sampai sekarang masih cukup terbuka lebar. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Roy dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ibnu Kashim, Ketua KTH Batu Kura. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau misalnya musim panen, bisa aja mencapai sampai 10 ton, Pak. Panen raya. Panen rayanya. Ya itulah yang kami ulah untuk sementara ini, sementara menunggu tanaman. Ini kalau yang tanaman ini buahnya. Ini sudah berapa tahun Pak tanaman yang ada ini Pak? Ini 2 tahun. 2 tahun Pak. 2 tahun. Sudah produksi belum? Sudah panen? Belum, ini baru berbuah, ini berkembang. Cuma yang harapan kami ke depan itu kan tanaman yang sekarang ini kan termasuk tanaman das itu hampir 40 hektar, Pak. Sudah panen juga belum? Iya, seperti ini, belum. Panennya berapa tahun Pak? Itu kalau panen tuh minimal sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Sampai bisa panen berapa tahun Pak usianya Pak? Usianya sampai 30 tahun Pak. Jadi sekarang ini untuk produksi sekian rata-rata tadi sebulan 1 ton Pak lah. 1 ton sudah bentuk kupasan. Kupasan. Dipasarkan di Pasar Pelihari. Pelihari, Banjarbaru, Pintar. Ya. Harga sedang Pak ya? Harga sedang, oke, 30. Jadi kalau usaha kemiri ini cukup prospektif tapi gimana Pak untuk kalian? Iya, sekarang masih iya cukup lah, lumayan lah bagi anggota tinggi sambil artinya menunggu panen. Penolakan terhadap suatu hal tidak selamanya bernilai negatif. Begitulah isyarat dari bahasa tubuh Kiki Rahmatika saat mempertontonkan tarian kontemporer bertajuk Inersia di Aula Dewan Kesenian Lampung, Tribuners. Kiki Rahmatika, koreografer asal Lampung ini dengan khusyuk meliukan badan di atas kuali berbentuk setengah bola. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Vincencio Soma Farer dari Tribun Lampung. Silakan rekan Vincent. Iya, benar sekali Kang Ariska, bahwa salah satu koreografer asal Lampung, Kiki, dia mencoba hipnotis para penonton yang kala itu menyaksikan kontes koreografernya dengan luar biasa ya. Dia terlihat sangat seimbang berdiri di atas kuali bentuk setengah bola itu. Padahal tidak hanya berdiri, dia juga sempat melakukan beberapa atraksi dengan menggerakkan tubuh dan kualinya tersebut. Saat tubuhnya bergerak ke kanan, tentu kuali akan tinggi sebelah, di mana yang titik tertinggi ada di kiri. Begitu juga di depan dan belakang. Pertunjukan itu ia pertontonkan kepada penonton selama 1 jam kurang lebihnya dengan tuntas, tidak ada kesalahan, dan ia pun juga tidak terjatuh. Saat tarian dihadirkan, nampak
banyak penonton sangat serius atas koreografer yang sederhana namun tidak mudah ini. Gigi mengatakan bahwa konteks inersia ini ia dapatkan saat dirinya sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan bus yang saat itu melaju dengan cepat dan kemudian melakukan pengereman mendadak, sehingga tubuhnya melakukan penolakan untuk terdorong ke depan. Nantinya, koreografer konteks inersia dengan konsep inersia ini akan terus ia pertontonkan kepada masyarakat agar substansi bahwa penolakan itu tidak selalu terlihat buruk itu tergambarkan oleh masyarakat luas. Seperti itu, karena Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Vincentius Soma dari Tribun Lampung, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat.
Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Sore edisi Jumat 21 Oktober 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Dea Mita dan reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News Sore selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners di Nusa Tenggara Timur. Toko sembako di Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika terbakar. Dalam insiden itu, Yosep Ruben, sang pemilik kios, mengalami luka bakar pada bagian kiri tubuhnya. Selain itu, total kerugian dari musibah kebakaran ini juga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo rekan Maya. Baik, selamat sore Dea, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Saya laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kemarin 20 Oktober 2022, sebuah kios terbakar di Kota Maumere dan korban dilarikan di rumah sakit terdekat di Kota Maumere. Kios tersebut atau tempat usaha sembako tersebut diberi nama Kios Nusantara yang berada di Jalan KS Tubun, belakang lembaga Kota Maumere, tepatnya di RT 024 RW 05, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dilalap oleh si jago merah pada pukul 8.30 pagi dan korban yang ada di dalam kejadian ini adalah Yosep Ruben, usia 63 tahun. Beliau adalah seorang pensiunan guru yang memang pada saat itu ia berada di dalam kios tersebut pada pagi hari dan awalnya ia berada di tempat tersebut. Informasi yang saya dapat dari sekitar warga bahwa Pak Ruben sementara menumpahkan bensin ke dalam botol untuk dijual kembali seperti itu. Dan kejadian itu sampai saat ini saya juga sudah menghubungkan kepada pihak Satlantas Pol PP yang ada di sini, yaitu Bapak Ferdinand mengatakan bahwa sampai saat ini untuk sumber apinya belum diketahui lebih jelas.
dari mana sumber api itu berasal. Namun saat saya berada di tempat dan mewawancarai langsung, semua masyarakat di situ mengatakan juga bahwa Ruben mengalami luka bakar di bagian tubuh kirinya yang cukup parah juga. Dan pada kesempatan itu juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hiles dan segera ditangani. Menurut sang anak, Theo mengatakan bahwa dari peristiwa ini, dari informasi yang ia dapat juga, bahwa memang dari sang ayah mengatakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Demikian dia dapat saya laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Maria Manggung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Saat protes jalan rusak, warga menebar ikan, kemudian juga menanam pohon pisang, mencuci sepeda hingga memancing di kubangan air. Aksi ini dilakukan oleh warga Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Warga bahkan memasang tenda di tengah jalan agar tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Laporan selengkapnya terkait protes ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Cirebon. Kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih ya rekan Dea. Selamat sore. Bahwa benar ya, warga mengaku geram dengan kondisi jalan rusak yang terjadi di desa mereka, tepatnya di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, mereka berkumpul di pertigaan jalan raya untuk melakukan aksi unjuk rasa ya. Pantauan di lokasi, jadi warga meluapkan kekesalan mereka dengan menebar ikan, menanam pohon pisang, mencuci sepeda hingga memancing di kubangan air pada jalan yang rusak tersebut. Warga diketahui juga sampai memasang tenda di tengah jalan agar tidak ada kendaraan yang melintas di sana. Menurut keterangan salah seorang warga, jadi mereka tidak mengizinkan ya adanya kendaraan yang melintas selama jalan setempat belum mendapat kepastian kapan akan diperbaiki oleh pemerintah. Warga juga menyindir ya soal tidak kunjung diperbaikinya jalan tersebut, mengingat belum lama ini pemerintah daerah menghadirkan artis nasional ke Indramayu, namun anggaran untuk perbaikan jalan justru tidak tersedia. Kecelakaan hingga meninggal dunia yang terjadi di jalan desa setempat pada Sabtu kemarin, menurut warga menjadi puncak dari kemarahan warga. Saat itu ibu muda meninggal dunia usai terlindas truk tangki LPG Pertamina setelah terjatuh dari sepeda motor karena sepeda motor tersebut masuk ke dalam lubang jalan ya. Jadi kemarin pun warga sempat dimediasi ya oleh pihak kepolisian dan pihak TNI untuk melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Hasilnya pada menjelang malam hari kemarin akhirnya mendapat kesepakatan ya dari kedua belah pihak. Jadi setelah melakukan aksi tersebut, pemerintah sepakat untuk memperbaiki jalan tersebut. Dengan catatan perbaikan tersebut nantinya akan dilakukan secara menyeluruh dan akan dibantu oleh pihak Pertamina dengan kualitas jalan yang tentunya sesuai standar ya, mengingat jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar Pertamina. Adapun untuk proses realisasinya nanti akan dilakukan paling lambat pada Maret 2023 tahun depan. Adapun sebelum proses perbaikan itu dilakukan, maka jalan yang bolong-bolong nantinya akan ditambal oleh pihak Dinas PUPR Indramayu. Demikian laporan langsung dari Indramayu, dia dikembalikan lagi ke studio. Baik, Tribuners rekan Handika juga sudah melakukan wawancara langsung bersama warga Desa Tegalurung. Endah Rosida berikut liputannya. Kami warga Desa Tegalurung memblokade jalan atau menutup jalan ya, karena kami tidak menginginkan untuk ada korban lagi. Nah, sebetulnya korban ini banyak, Mas. Banyak, khususnya pesepeda motor ya. Banyak, termasuk anak ibu juga sering jatuh. Nah, puncaknya kemarin itu kecelakaan yang pemotor ibu muda yang dilindas tangki LPG itu. Dan ibu akhirnya marah, geram, kesal sama pihak Pertamina atau pihak manapun
atau pejabat manapun, Pemda atau Pertamina, Ibu sudah marah. Ibu tidak mau ada korban lagi. Makanya Ibu mewakili masyarakat Desa Tegalurung untuk memblokade jalan, menutup jalan. Jika Pertamina atau pihak Pemda manapun mau memperbaiki jalan, silakan melewatinya. Jika tidak, biarkan jalan ini berlubang. Kami tidak menginginkan korban berikutnya. Biarkan bergelombang maupun berlubang. Jika pihak Pertamina atau pejabat tidak mau memperbaikinya, asal jangan lewat desa kami. Sudah beberapa hari jalan lintas Bono di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tergenang air. Ketinggian air yang menggenangi Jalan Lisbon di Kelurahan Teluk Meranti ini bahkan mencapai hampir 1 meter di tempat tertentu. Padahal Jalan Lisbon merupakan akses utama masyarakat di beberapa desa di sana. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru, yang akan melaporkan situasi terkini di jalan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan bahwasanya jalan lintas Bono yang berada di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan terendam air akibat tingginya curah hujan. Selama 3 hari air menggenangi jalan lintas Bono yang merupakan akses utama masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti khususnya dan menghubungkan ke kecamatan lain ataupun ke desa lain. Hal ini menyulitkan masyarakat lewat terutama di beberapa titik yang tergenang air. Sebenarnya ada 2 titik yang paling parah, Tribuners. Ada 2 titik itu kedalaman mencapai 1 meter. Hasil mobil-mobil besar yang seharusnya bisa lewat. Sedangkan mobil kecil bahkan kendaraan sepeda motor juga tidak bisa lewat. Kondisi ini berlangsung selama 3 hari. Hasil pemerintah kecamatan Teluk Meranti dan beberapa perusahaan beroperasi di sekitar Jalan Lintas Bono melakukan penanggulangan secepatnya dengan menurunkan 1 unit alat berat untuk mengalirkan air yang tergenang ke kanal-kanal yang ada di sekitar Jalan Lintas Bono. Selain itu, Tribuners, tim kecamatan dan perusahaan juga menjebol tanggul milik masyarakat petani kelapa sawit yang ada di sekitar Jalan Lintas Bono karena para petani membangun tanggul untuk Halo, rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Johannes untuk informasi Anda. Kita beralih ke Provinsi Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang penumpang KM Sabuk 80 jatuhkan diri ke Laut Natuna, juga ingin mengakhiri hidupnya. Penumpang berjenis kelamin pria itu tiba-tiba saja melompat ke laut dari atas kapal yang tengah berlayar di perairan Selat Lampa Pulau 3, Kabupaten Natuna. Pratu Edi Sudrajat Banjar Nahor, personel dari Kodim 0318 Natuna berhasil menyelamatkan penumpang tersebut. Bagaimana kronologi kejadian ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Batam. Kami sudah terhubung dengan rekan Ilham Muhammad. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat sore Tribuners semua. Di sini saya melaporkan langsung dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pada hari Rabu 19 Oktober 2022 lalu telah terjadi kejadian yang cukup menegangkan saya kira, di mana Pratu Edi Sudrajat Banjar Nahor kemudian menjadi sorotan setelah melakukan aksi heroiknya menolong seorang penumpang KM Sabuk Nusantara 80 Franciscus Amo yang menjatuhkan diri ke laut di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Nah, di mana Pratu Edi Sudrajat Banjar Nahor ini merupakan pria kelahiran 18 Mei 1994 dan baru bertugas selama 4 bulan di Kodim 0318 Natuna. Di mana Pratu Edi mengaku saat itu sekitar pukul 15.30 WIB, dia tengah istirahat ya di dek tempat di kapal yang ia tumpangi. Tiba-tiba seorang penumpang berteriak bahwasanya ada penumpang lain yang terjun ke laut. Oleh sebab itu Edi bersama penumpang lainnya kemudian berusaha mencari
melihat kejadian tersebut hingga ia naik ke atas dek kapal, ke atas paling atas kapal, kemudian melihat sekeliling hingga akhirnya ia menemukan adanya kepala korban yang muncul sesaat di atas permukaan laut. Dan kemudian Edi tanpa pikir panjang, ia mengaku bahwa memiliki respek yang cukup tinggi dan dengan baju dinas yang ia kenakan sehingga menjadikan dorongan untuk dia menolong korban yang jatuh ke laut itu. Tak lama kemudian Edi melompat ke laut kemudian menuju ke arah korban. Sekitar 30 menit kemudian akhirnya Pratu Edi berhasil menggapai korban dan akhirnya ia berusaha mengevakuasi korban, berenang selama sekitar 10 menit ya Sobat Tribuners. Kemudian Pratu Edi sendiri mengaku saat itu cukup sesak diakibatkan lemas ya, diakibatkan arus yang cukup deras, sehingga ia pun melambaikan tangan ke arah kapal. Tak lama berselang kapal KM Sabuk Nusantara 80 kemudian memutar kembali ke belakang ya, memutar haluan kembali ke belakang, dan kemudian ada salah satu personil dari Batalion Komposit Gardapati ikut terjun menyelamatkan untuk membantu Pratu Edi menyelamatkan korban. Nah, diduga sebelumnya ya Sobat Tribuners, korban ini Franciscus Amo merupakan penumpang yang naik dari Pelabuhan Pontianak dengan tujuan ke Kijang ataupun ke Kota Tanjung Pinang. Diduga si korban ini nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri sehingga ia menjatuhkan diri ke laut. Oleh sebab itu Pratu Edi sebagai yang menyelamatkan juga berpesan kepada korban dan juga kepada masyarakat agar kedepannya jika mengalami permasalahan yang cukup berat agar kiranya dapat diselesaikan dengan baik tanpa dengan berpikir pendek dengan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mungkin demikian dulu rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ilham. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor selengkapnya. Jadi macam mana bisa kau tadi terjun? Gak apa-apa. Baik, posisi saya tadi lagi istirahat baring sebelum sampai pukul 3 kurang. Setelah itu teman sebelah saya menyampaikan ada orang yang lompat dari kapal. Setelah itu saya langsung buru-buru naik ke atas melihat kejadian saudara itu lompat. Setelah itu saya lihat sampai 30 menit lebih kami mencari dia, tidak ada di permukaan. Informasi berikutnya datang dari Provinsi Kalimantan Utara. Tribuners, satu kasus penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA dirilis pihak RSUD Dr. Haji Yusuf SK pada Kamis 20 Oktober 2022 siang kemarin. Dokter spesialis anak, Dr. Franky Siantoro SPA membeberkan kasus itu dialami oleh anak perempuan berusia 2 tahun. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Ya, baik rekan Mei, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, satu kasus penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal atau yang umumnya viral saat ini, gangguan ginjal akut misterius ditemukan di RSUD Dr. Haji Yusuf SK di Kota Tarakan pada Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin. Adapun kasus ini dirilis langsung oleh dokter spesialis anak Bapak Dr. Franky Siantoro bersama Ibu Dr. Emma Ratnafuri membeberkan kasus yang ditangani saat ini oleh pihak RSUD, yakni anak berumur 2 tahun berjenis kelamin perempuan dan dengan berat sekitar 11 kg. Kronologis pada kasus ini sendiri dibeberkan Dr. Franky, pada saat itu anak balita tersebut dibawa oleh ke orang tuanya ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Dan di diagnosa awalnya itu dokter mendiagnosa bahwa anak tersebut mengalami dehidrasi karena berdasarkan pengakuan orang tua, kondisi anak tidak minum, tidak makan,
beberapa hari, kemudian atau sulit makan dan minum. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter tersebut, dicurigai di sini anak tersebut mengalami penyakit ke arah gagal ginjal akut. Ini setelah serum kreatininnya dicek dan mengalami peningkatan di tahap akut dan menunjukkan adanya gagal ginjal dan fungsi lever. Dan seharusnya normalnya untuk angka serum kreatinin yang standar itu di bawah 1, namun angka serum kreatinin yang dialami oleh anak yang dicurigai gagal ginjal ini mencapai sekitar 11. Dan informasi yang dihimpun dari keluarga korban sendiri, anak tersebut ternyata sudah 3 hari tidak bisa buang air kecil atau BAK. Selanjutnya dikatakan Dr. Frankie Siantoro indikasikan anak tersebut sudah pernah meminum obat sirup yang seperti yang saat ini tengah viral di pemberitaan. Dan setelah dilihat dari riwayat kesehatannya, sebenarnya anak ini hanya mengalami batuk pilek biasa, dan ada beberapa obat sirup yang sudah dikonsumsi anak berusia 2 tahun ini. Dikatakan Dr. Frankie Siantoro selanjutnya untuk pengakuan dari keluarga korban yang disampaikan ke pihak RSUD sendiri, awalnya membeli bebas dan kemudian selanjutnya mendapatkan obat dari puskesmas untuk obat sirup yang dikonsumsi oleh anak ini. Dan dicurigai obat yang dikonsumsi ini mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG, di mana ini adalah senyawa pencampur puyer atau stabilizer puyer atau tablet serta memberi rasa pada sirup obat. Lebih jauh dikatakan Dr. Frankie, karena kondisi rumah sakit saat ini tidak memiliki ahli ginjal khusus untuk anak, maka diarahkan kepada keluarga untuk dirujuk ke Rumah Sakit Makassar, rumah sakit terdekat yang ada di luar Pulau Kalimantan. Selanjutnya saya juga sempat mewawancarai keluarga korban. Di sini ada Eva Yanti, tante dari pasien anak dengan diagnosa gagal ginjal akut ini. Dikatakan Eva Yanti sendiri yang merupakan sepupu dari ibu pasien, ia membenarkan memang kondisi awalnya ponakannya tersebut saat sebelum didatangkan ke rumah sakit sudah mengalami kondisi sakit, di mana anak tersebut mengalami rewel, sulit makan, dan terkadang muntah. Sehingga hal itulah yang membuat orang tuanya untuk membawa anak tersebut ke puskesmas. Kemudian berdasarkan pengakuan orang tuanya kepada tante pasien, setelah dari puskesmas diberikan resep obat seperti biasa, obat sirup, lalu dikonsumsilah oleh anak ini. Dan dari puskesmas memberikan tiga macam obat sirup. Pertama ada paracetamol sirup, yang kedua domperidon, dan yang ketiga amprosol. Dan setelah anak tersebut mengonsumsi domperidon, muntah dari sang anak tersebut berhenti. Lalu ternyata pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, anak tersebut tidak bisa buang air kecil atau BAK. Dan ini baru disadari oleh orang tuanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Dan kemudian karena selama 3 hari dirasakan tidak wajar, tidak BAK, akhirnya orang tua membawa ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022. Dan sampai akhirnya di sanalah diagnosis anak tersebut yang masih berusia diperkirakan 2 tahun 3 tahun tersebut mengalami gagal ginjal akut. Dan akhirnya rencananya dirujuk ke RS Makassar, di mana di RS Wahidin Makassar memiliki ahli ginjal. Pantauan tribunkaltara.com sampai dengan kemarin saya berusaha mencari konfirmasi ke pihak apotik, ternyata sudah hampir seluruh sediaan obat dalam bentuk sirup untuk penurun demam panas, batuk pilek, dan juga untuk vitamin semua sudah ditarik dari peredarannya. Dikatakan pihak perwakilan apotek sendiri memang
ini mengikuti instruksi dari Kemenkes bernomor SR 0105336461 tahun 2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait di sana selengkapnya. Beratnya 11 kilo. Maka sekali untuk gagal ginjal itu tidak bisa keluar air, tidak bisa keluar kencing gitu kan? Tidak bisa kencing, lalu dilihat serum kreatininnya meningkat, ya, menunjukkan adanya gagal ginjal dan fungsi lever ternyata meningkat juga. LFT. Nah ini kita masih pelajari dengan riwayat pengobatan yang jelas seperti saya ceritakan. Nanti saya kasih datanya ke kalian. Yang menarik, memang secara nasional rujukan untuk gagal ginjal akut ini hanya di 14 rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan yang ada ahli ginjal anak. Kami belum, di sini belum. Hanya ada ahli ginjal dewasa, konsultan ginjal dari penyakit dalam. Setelah diskusi tadi pagi, kami diskusi bahwa kemampuan rumah sakit Dr. Yusuf ini untuk mencuci darah adalah mereka yang berat 15 kilo ke atas. Hari Minggu katanya dia nggak buang air kecil, tapi nggak disadarinya. Yang dia sadar itu hari Senin, dia sadarin, dia bawa anaknya ke sini hari Rabu, dia bawa anaknya ke sini. Rabu kemarin? Iya, Rabu. Berarti sudah 2 hari sebelumnya udah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tidak bisa buang air kecil. Iya, Kamis sudah 2 hari. Setelah tidak bisa buang air kecil itu langsung dibelikannya di mana beli obatnya? Dia mau puskesmas, dia tuh jarang sih kalau setiap anaknya sakit dia suka kasih ke saya juga kan, bawa ke puskesmas katanya gitu kan. Dia setiap anaknya sakit selalu bawa ke puskesmas masalahnya. Pertama saya tanya, kenapa anak kamu awalnya sakitnya gimana? Dia bilang nggak mau makan, dia bilang gitu. Oh gitu, dia nggak mau makan. Tapi dia nggak sadar itu anaknya nggak buang air kecil tuh dari hari Minggu, hari Senin baru dia sadar, cuma nggak aja. Kira biasa aja, nggak terjadi apa? Iya. Berarti hari Senin dibawa itu ya? Hari Minggu dia mulai dia sadari, hari Senin, hari Rabu baru dia bawa. Pasien berusia 1 tahun 10 bulan yang sempat menjalani perawatan selama sehari di RSUD Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat meninggal dunia. Pihak RSUD membenarkan pasien meninggal dunia akibat menderita gangguan ginjal akut progresif dengan infeksi berat. Diduga gangguan ginjalnya dari infeksi berat dan obat paracetamol yang sebelumnya diminum oleh pasien. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Petrus Peter. Silakan rekan. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Waikubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, bahwa benar ada satu pasien anak berusia 1 tahun 10 bulan. Dia terdiagnosa mengalami gangguan gagal ginjal akut dan menyebabkan pasien tersebut setelah sehari menjalani perawatan lalu dia meninggal. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Waikubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT, Dr. Javandi Apliando Saragi, bahwa pasien anak yang berusia 1 tahun 10 bulan dia menjalani perawatan selama sehari di Rumah Sakit Umum Waikubak Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan gagal ginjal akut karena diduga pasien bersangkutan dia mengalami gagal ginjal akut karena diduga dia mengkonsumsi obat paracetamol dari sebelumnya. Selanjutnya setelah menjalani perawatan 1 hari lalu yang bersangkutan terakhir meninggal dunia hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 10 malam. Dengan mencermati peristiwa ini, maka
Direktur Rumah Sakit Umum Baikubak Kabupaten Sumba Barat, Pak Dr. Ando, menghimbau kepada orang tua agar terhadap anak-anaknya yang menderita sakit, agar segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas dekat untuk mendapatkan perawatan yang baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Pak Dr. Pak Dr. Bonar, meminta atau menghimbau kepada masyarakat agar bila menemukan atau anak yang menderita sakit, maka segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas dekat untuk mendapatkan perawatan yang baik dari pihak rumah sakit atau puskesmas. Selain itu terkait dengan pengawasan obat dan obat yang dijual di apotek sebagaimana terjadi di wilayah Sumba Barat, di mana menurut Kepala Pos Pengawasan Obat dan Makanan Bapak Bernardus Moron, bahwa sampai detik ini terkait dengan obat sirup paracetamol, beliau menyampaikan sampai saat ini belum mendapat surat edaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, sehingga mereka belum bisa melakukan penarikan sirup dari obat, ada penarikan obat sirup dari apotek yang beroperasi di wilayah Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat Daya maupun Sumba Tengah. Ia pun berharap agar masyarakat lebih waspada dalam mengkonsumsi setiap obat yang dibelinya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Baikubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT. Baik, terima kasih rekan Petrus Peter untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih Tribuners ke informasi berikutnya. Aksi pencurian satu unit sepeda motor milik karyawan toko terjadi di Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Aksi pencurian tersebut pun sempat terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku berjumlah 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor. Laporan lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi pada hari Rabu kemarin, di mana seorang karyawan sebuah toko timbangan datang ke kerjaannya. Dan kemudian ia memarkirkan sepeda motornya itu tepat di samping toko tempat dia bekerja, di mana kemudian setelah itu dia pun bekerja seperti biasa. Namun setelah sore harinya dia ini hendak pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa sepeda motornya itu telah hilang ataupun telah raib. Nah, dari sana dia pun langsung melakukan pengecekan rekaman CCTV yang kebetulan terpasang di depan tokonya itu. Kemudian setelah dilihat, ternyata memang benar satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vixennya ini sudah dilarikan oleh pelaku yang saat itu berjumlah 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor Vixen berwarna hitam. Nah, dari sana dia pun sempat panik karena dia sempat menanyai ke sejumlah tetangga ataupun toko-toko yang berada di samping tokonya ini, mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyadari aksi pencurian tersebut, karena memang sehari-harinya memang dia memarkirkan kendaraannya itu memang tepat di sana dan kondisinya itu banyak kendaraan di sana, sehingga pun warga di sana tidak menyadari aksi pencurian tersebut. Dari rekaman CCTV yang kita lihat, memang pelakunya itu berjumlah 2 orang, di mana saat itu modus dari kedua pelaku ini awalnya mereka ini sampai ke depan tokonya tempat ia bekerja, kemudian satu orang itu turun sempat memegang handphone, berpura-pura menelpon begitu. Nah, mereka juga sempat memantau situasi di kawasan tersebut yang kebetulan di jam aksi pencurian itu yang terjadi di siang hari itu, kondisi itu memang sedang sepi begitu. Nah, di sana dari rekaman itu kita lihat bahwasanya ketika dia sudah merasa aman dan kemudian si pelaku ini langsung membawa kabur
satu unit sepeda motornya ini. Atas kejadian itu juga si korban mengaku bahwasanya mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah, dan kasus ini sudah dilaporkan ke unit Polsek Medan Timur. Saat ini polisi juga sedang melakukan penyelidikan terkait kasus kehilangannya sepeda motor tersebut. Memang di sana menurut pengakuan si korban ini, memang di lokasinya itu rawan sekali aksi pencurian sepeda motor. Namun di tokonya ini baru sekali kejadian. Ya, dia pun berharap kepada pihak polisian agar segera menemukan pelaku dan sepeda motornya ini kembali begitu. Sekian dari saya, Dea, kembali ke studio. Baik rekan, Tribuners, berikut juga wawancara bersama pemilik dari motor, Ferdi Afandi, yang sudah didapatkan oleh rekan. Dan selengkapnya kami tampilkan. Ini ada berjumlah berapa orang ya Bang? Pelakunya berjumlah dua orang, yang satu pakai helm Gojek, satu helm Bogo warna coklat, yang satu pakai masker, satu enggak. Waktu saat kejadian Bang, ada yang melihat nggak Bang mereka ini masuk ke dalam? Nggak ada yang lihat, cuma tidak nggak. Bahwasannya itu kereta korban, kereta saya. Nggak ada yang sadar berarti ya waktu itu. Bang, untuk jumlah pelakunya ada berapa orang ya Bang yang dilihat dari CCTV itu? Jumlah pelaku itu ada 2 orang Bang. Kalau dari ciri-ciri yang Abang lihat Bang, dari rekaman CCTV? Dari rekaman CCTV, pas 2 orang pelakunya. Memakai atribut apa dia Bang? Ya, pemakai kereta Vision juga, dari warna hitam. Kalau atribut nggak ada, kemeja. Pada saat itu sepeda motor Abang lagi diparkir di mana Bang? Di sebelah kerjaan Pak, perusahaan. Rumah milik anggota kepolisian di Perumnas Bukit Kembiling, Permai, Bandar Lampung dibobol maling. Rumah itu merupakan milik Brib KAN yang merupakan anggota Polres Pewawaran. Pelaku menggasok barang milik korban, termasuk diduga mencuri senjata api dinasnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Huri Agusto, reporter dari Tribun Lampung yang akan melaporkan. Silakan rekan. Oke. Halo rekan Huri. Halo rekan Dea. Ya, baik. Halo. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea. Benar sekali bahwa kemarin, ya tepatnya pada hari Rabu, telah terjadi pembobolan oleh pencuri di rumah kepolisian, di rumah seorang polisi yang berdinas di Polres Pesawaran, Lampung. Dan diketahui kejadian itu, peristiwa itu terjadi pada Rabu dini hari, atau tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2022 dini hari. Berdasarkan informasi dari Ketua Lingkungan setempat, Usman mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 subuh atau pukul 3 dini hari. Pada saat itu pihaknya setelah melakukan ronda dan pihaknya melakukan ronda hingga pukul 3, dan pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Dan setibanya pada pagi hari, korban yakni Bribka AN yang berdinas di Polres Pesawaran mendapati rumahnya sudah dalam keadaan dibobol oleh maling. Dari informasi yang kami dapatkan, pelaku pencurian tersebut juga ikut menggondol senjata api atau senjata dinas milik korban berupa senjata revolver beserta 6 butir peluru. Nah, saat ini setelah kami konfirmasi dari pihak Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari identitas pelaku. Namun belum ada informasi lebih lanjut lagi apakah jenis peluru ataupun pistol yang dibawa oleh korban adalah merupakan pistol atau senjata api dinas dari korban atau itu memang senjata dinas yang memang diletakkan oleh korban di rumahnya. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto untuk laporan Anda di Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur.
Seorang oknum guru honorer di salah satu sekolah dasar Samarinda menjadi tersangka penipuan bermodus arisan berbasis online. Adapun modus operandi dari tersangka berinisial JO ini adalah menawarkan arisan dengan keuntungan berkali-kali lipat dalam waktu 1 bulan. Tanggung-tanggung korban mencapai kurang lebih 100 orang dengan total kerugian yang sudah melapor yakni 1,7 miliar rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rita Lavenia, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Iya, selamat sore Dea dan Tribuners. Ya, terkait kasus ini terungkap saat sejumlah kaum ibu berbondong-bondong datang ke Mapolresta Samarinda pada Senin 17 Oktober 2020 lalu ya, Dea dan Tribuners. Bahkan Selasa hingga Rabu kemarin, puluhan ibu-ibu lainnya menyusul datang untuk melakukan pelaporan terkait arisan online bodong ini. Nah, para korban ini mengaku telah ditipu oleh JU, salah seorang guru honorer sekolah dasar di Samarinda, di mana mereka diajak untuk meramaikan arisan online yang dibuat oleh pelaku berinisial JU ini. Terkait mekanismenya sendiri, bila ingin ikut, harus membayar sejumlah uang yang kemudian dijanjikan setelah 1 bulan kemudian akan dikembalikan 2 kali lipat dari modal awal. Nah, adapun dana yang ditransfer para korban beragam ya, mulai dari puluhan juta bahkan ada juga nih yang sampai sebanyak 700 juta Dea dan Tribuners. Nah, menanggapi laporan tersebut, Satreskrim Polresta Samarinda akhirnya berhasil meringkus tersangka JU pada Rabu 19 Oktober lalu. Nah, Kapolres Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menjelaskan bahwa pelaku mengaku telah menggunakan uang para korban untuk membeli sejumlah perhiasan dan perabotan mewah. Nah, oleh sebab itu, dari hasil penyelidikan sendiri, pihak kepolisian telah menyita barang-barang berharga pelaku tersebut. Nah, Kombes Pol Arif Fadli juga menambahkan, hingga saat ini baru beberapa korban yang melaporkan secara resmi, dengan total kerugian 1,7 miliar rupiah. Padahal sejak Senin sampai Rabu lalu itu diperkirakan kurang lebih ada 100-an kaum ibu yang datang ke Mapolresta. Namun hingga saat ini pihak kepolisian mengatakan baru kurang lebih 2-3 yang melakukan pelaporan resmi, dan 3 orang ini aja sudah mencapai kerugian 1,7 miliar ya. Nah, oleh sebab itu pihaknya mengimbau agar masyarakat yang merasa telah menjadi korban untuk segera melapor ke Mapolresta Samarinda. Sebab nih, dari hasil penyelidikan, korban ternyata tidak hanya dari kota Samarinda saja, tapi terindikasi sampai di Sulawesi juga, bahkan Jakarta nih, Dea dan Tribuners. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rita untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Provinsi Bali. Pagi ini beberapa siswa SMP 5 Denpasar memasang spanduk penolak terhadap kepala sekolah. Spanduk dengan kain putih cat warna hitam dipasang di gedung lobi lantai 2 dan terlihat dari pintu masuk sekolah tersebut. Mereka keberatan dengan kebijakan kepala sekolah yang dinilai terdapat unsur pengancaman. Informasi lebih detailnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Tribun Bali. Kami sudah terhubung dengan rekan Putu Supartika. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea untuk waktunya. Dapat saya laporkan dari Denpasar, Bali, bahwa pada tadi pagi siswa SMP Negeri 5 Denpasar memasang spanduk terkait dengan penolakan kepala sekolah yang bernama Bu Eka Yuliana Jaya, di mana Bu Eka Yuliana Jaya ini baru menjadi kepala sekolah sejak tanggal 22 September 2022 kemarin. Sementara itu untuk rangkaian demo sendiri sebenarnya sudah dimulai kemarin sekitar pukul 10 WITA pagi. Siswa dari kelas 7, 8, dan 9 serentak melakukan aksi demonstrasi menolak keberadaan kepala sekolah ini, di mana alasan mereka adalah karena dianggap kepala sekolah ini otoriter dan tidak mengayomi. Seperti tupoksi kepala sekolah, misalkan saja beberapa siswa mengeluhkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar bahwa kepala sekolah ini saat disapa tidak mau menyapa balik. Selain itu saat siswa mengikuti lomba tidak diberikan uang transport, begitu juga untuk uang konsumsi. Sementara itu siswa juga merasa kasihan karena guru-guru di sekolahnya tertekan dan hampir setiap hari guru-guru tersebut menangis. Selain itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Anagung Gede
Wiratamo juga memberikan waktu kepada guru untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait keberadaan kepala sekolah tersebut, di mana guru-guru banyak juga yang mengeluhkan terkait sikap dari kepala sekolah yang baru ini. Mereka mengatakan bahwa dibandingkan dengan kepala sekolah sebelumnya, hal ini sangat jauh berbeda karena kepala sekolah sebelumnya sangat mengayomi guru-guru dan juga siswa. Tapi menurut mereka untuk kepala sekolah yang baru ini sangat tidak mengayomi, dan bahkan guru-guru yang ada satu orang guru yang cuti hamil dipaksa untuk kembali ke sekolah. Selain itu ada juga salah satu guru olahraga tempat yang absensinya diblokir oleh kepala sekolah tersebut hanya karena masalah kecil. Dan ada juga informasi bahwa guru-guru dipaksa untuk mengepel, membersihkan kamar mandi. Padahal menurut mereka bahwa tupoksi sebagai seorang guru adalah melayani siswa, bukan sebagai pembantu. Selain itu, tadi pagi siswa kembali memasang spanduk berwarna putih dengan cat semprot. Ada beberapa di mana isi dari spanduk tersebut utamanya terkait dengan penolakan bahwa warga SMP Negeri 5 Denpasar menolak keberadaan kepala sekolah yang bernama itu Eka Yuliana Jaya ini. Terkait dengan penolakan tersebut, Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara, mengaku pihaknya memanggil pihak sekolah termasuk juga kepala sekolah untuk meminta klarifikasi dari sekolah tersebut karena pihaknya mengaku tidak mau terburu-buru mengambil sikap. Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan hal yang sama. Sementara itu untuk tadi pagi, meskipun ada pemasangan 5 buah spanduk terkait penolakan kepala sekolah, namun aktivitas atau kegiatan di sekolah berjalan seperti biasa karena saat tadi pagi adalah persiapan untuk Hari Raya Saraswati yang dirayakan besok, sehingga siswa menghias sekolah dan juga mengikuti berbagai lomba berkaitan dengan Hari Raya Saraswati. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Denpasar. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyidik Kejari Bengkulu tengah mengusut dugaan korupsi pinjaman dana bergulir 1 miliar satu kelurahan di Kota Bengkulu. Penyidik melakukan penggeledahan terhadap 3 tempat sekaligus pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. 3 tempat yang digeledah adalah Kantor Koperasi Syariah atau BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan juga Koperasi Sekip Mandiri. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Tribun Bengkulu, ada rekan Romi Juniandra yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Ya baik, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin, penyidik dari Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Kejari Bengkulu menggeledah 3 tempat terkait dugaan kasus korupsi 1 miliar satu kelurahan yang merupakan program dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu pada tahun 2013 hingga tahun 2019. Nah, program ini bergulir dengan pagu anggaran sekitar 19 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa program ini mendapatkan kredit macet sebanyak 13 miliar rupiah. Dan atas temuan tersebut maka tim dari Kejari Bengkulu kemudian melakukan penyelidikan, dan saat ini status kasus ini sudah dalam tahap penyidikan. Sejauh ini menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Yunita Arifin, sudah ada 30 saksi yang diperiksa, termasuk juga pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dan beberapa penyedia atau penyalur kredit tersebut ke masyarakat. Penyalur kredit ini adalah lembaga keuangan mikro atau LKM, atau juga koperasi atau koperasi syariah atau BMT yang jumlahnya ada 62 LKM, dan 3 LKM yang diperiksa kemarin seperti Koperasi Sanip Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri, dan juga BMT Kota Mandiri. Dan pantauan kami Tribuners di penggeledahan dan pemeriksaan di koperasi atau BMT Kota Mandiri ini, penyidik dari Pitsus Kejari Bengkulu menyita sejumlah dokumen. Dokumen ini dianggap berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang diusut oleh Kejari Bengkulu. Total kami perhatikan pada saat penggeledahan pada hari kemarin ada 2 kontainer plastik
yang disita dan digeledah oleh pihak penyidik dari Kejari Bengkulu. Selain itu, Tribuners, ada juga tim penyidik mengamankan sebuah CPU yang di dalamnya berisikan data-data terkait penyaluran kredit Sami Sake ini. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik, berkas atau rak berkas dari yang ada di kantor BMT Kota Mandiri ini kemudian disegel oleh pihak penyidik Kejari Bengkulu. Selain menyita bagian berkas, pihak penyidik Kejari juga menyita atau menyegel kantor dari BMT Kota Mandiri itu sendiri. Sementara itu, Tribuners, dari penjelasan dari Kejari Bengkulu Yunita Arifin mengatakan bahwa nantinya akan dipanggil sekitar ratusan penerima dari kredit Sami Sake ini untuk dimintai keterangan. Dan pemeriksaan serta penggeledahan di BMT Kota Mandiri ini sendiri juga bertujuan untuk menetapkan tersangka, karena hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kejari Bengkulu. Demikian laporan kami dari Bengkulu, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Romi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kejari Bengkulu, Yunita Arifin, berikut liputannya. Tiga tempat di Sandi Pandiri, Skip Pandiri, dan BRT Pandiri, dan tempat-tempat lain. Jadi kita menemukan tadi dokumen-dokumen, dan kita telah menyita satu CPU, di mana di dalamnya kita melihat bahwa ada keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh tim penyidik Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu. Apa saja yang diamankan, Bu? Tadi berdasarkan laporan telah diamankan satu CPU, kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyaluran dana bergulir Sami Sake yang sedang disidik. Berapa bundel, Bu? Ada dua bundel untuk dua kontainer di BMT ini ya, di BMT. Sedangkan ada dua tempat lagi yang juga kita lihat dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan yang kita sita. Ibu, kerugian negaranya berapa, Bu? Sementara kerugian negara kita lagi sedang tahap penghitungan. Nanti kita lihat berapa kerugiannya, nanti kita minta perhitungan pada pihak yang berwenang. Sudah ada indikasi memang udah kuat, Bu ya? Sementara dari hasil penyidikan kita telah menemukan, makanya kemudian kita telah naikkan ke penyidikan, kita menemukan bukti-bukti. Nah, ini dalam rangka penetapan tersangka. Bu, kemarin kan terakhir 15 saksi, Bu. Udah ada penambahan lagi? Sudah ada penambahan. Berapa orang lagi, Bu? Sekitar 30. Nanti kita sudah lakukan pemanggilan juga terhadap 78 penerima dan 116 penerima. Kontraktor PT Waskita Karya mengebut pengerjaan Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta, Jawa Tengah agar dapat selesai sebelum 17 November 2022 mendatang. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pun meninjau progres pembangunan pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. Apa saja yang ditinjau Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Syarifuddin. Silahkan. Ya, rekan Dea dan Tribuners, benar bahwa saat ini PT Waskita Karya sedang mengebut pengerjaan Masjid Syekh Zayed Surakarta agar nanti bisa segera diresmikan pada tanggal 17 November oleh Presiden Joko Widodo, dan nanti juga akan ada Presiden Uni Emirat Arab. Dan terakhir sore tadi sudah dilangsungkan peninjauan juga oleh Kedutaan Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia bersama dengan Bapak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga ikut hadir. Dan pengerjaan saat ini sudah hampir selesai sampai 91,22%, dan semuanya on the track. Jadi nanti bisa diharapkan pada saat peresmian, setelah itu bisa segera digunakan oleh masyarakat umum. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dari Jawa Tengah kita beralih ke informasi selanjutnya di Sulawesi Selatan.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI menggelar peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di kantor Jakarta Pusat pada hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Dalam kegiatan itu, hadir Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menko Polhukam RI Mahfud MD, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti apa acaranya Tribuners? Berlangsungnya acara ini akan dilaporkan rekan Gita Irawan, reporter dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta Pusat. Ya, pagi tadi saya bersama awak media lainnya meliput
kegiatan peringatan Hari Santri tahun 2022 yang diselenggarakan di sini. Tadi kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan doa, juga kemudian diawali dengan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Selanjutnya juga ada sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun yang menarik dalam kegiatan tersebut tadi Menko Polhukam dan juga Wapres beserta seluruh pihak yang hadir, baik itu para menteri kabinet yang datang, juga kepala daerah dan juga ada dari perwakilan maksud saya Ketua Umum PBNU dan juga ormas-ormas yang lain melakukan sholawatan bersama. Ya, dari sholawatan tersebut berlangsung cukup lama, sekitar 15 menit. Mereka semua kebanyakan menggunakan pakaian khas santri, yakni menggunakan sarung dan juga baju Islami dan juga kopiah. Namun juga ada juga yang menggunakan celana panjang bahan. Yang menarik juga tadi Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan sarung bercorak loreng militer tentara. Setelah itu tadi Menko Polhukam menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya ia mengangkat soal bagaimana peran santri saat ini atau peran alumni dari pondok-pondok pesantren yang sampai saat ini juga telah berkiprah untuk membangun bangsa dan negara. Menurut Mahfud tadi disampaikan ada mobilitas sosial vertikal dari kalangan santri yang berarti kemajuan begitu. Jadi menurut Mahfud saat ini para alumni pondok pesantren tersebut sudah mengalami mobilitas vertikal, diantaranya ditujukan dengan banyaknya alumni pondok pesantren yang sudah menjabat posisi-posisi penting di dalam tata pemerintahan atau tata negara, baik itu dari presiden, wakil presiden, dia sendiri ya Menko Polhukam, kemudian Menteri Agama, tadi juga ada Menteri Ketenagakerjaan, baik itu juga kepala daerah dan juga saudagar maupun posisi-posisi penting lainnya. Dalam kesempatan itu menurut Mahfud, apa yang membuat kaum santri mengalami mobilitas vertikal yang cukup pesat, diantaranya adalah karena tidak adanya Islamofobia di negara ini. Jadi hal itu menegaskan menurut Mahfud bahwa tidak ada Islamofobia sehingga para kaum santri tersebut bisa melesat mengalami mobilitas vertikal sosial dan menduduki posisi-posisi penting. Selain itu tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya tersebut Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa negara telah mengakui peran dari kaum santri. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan oleh negara pada 22 Oktober. Menurut dia ada dua hal yang membuat kaum santri diakui oleh negara, diantaranya adalah kiprah dari kaum santri baik sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Menurutnya juga ada beberapa hal yang menyebabkan kaum santri bisa terus berkiprah sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini, diantaranya adalah adanya penanaman nilai-nilai cinta terhadap bangsa dan negara atau dalam bahasa santri disebut hubul waton gitu ya. Itu juga ditanamkan oleh organisasi masyarakat PBNU misalnya melalui maksud saya melalui slogan maupun dari lagu-lagu yang disampaikan kepada kader-kadernya begitu. Selain itu juga menurut Wapres Ma'ruf Amin, para santri tetap terus berkiprah di dalam pembangunan bangsa ini karena juga menjaga komitmen atau menjaga kesepakatan yang dalam disampaikan tadi oleh Wapres disebut
hifzul hisab gitu ya. Nah, kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk berbangsa dan bertanah air dengan bentuk pemerintahan yang saat ini Republik Indonesia dengan berlandaskan ideologi Pancasila. Ya, itu tadi Wapres Maruf Amin menyampaikan bahwa kaum santri memang dua hal itulah yang menyebabkan kaum santri terus berperan sampai saat ini. Ya, demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan untuk informasi Anda di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPD Partai Gerindra Maluku Utara mengaku tidak menjagokan siapapun yang menjadi bacalek mereka di Pileg 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Jubir DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi Husein. Namun DPD Partai Gerindra Maluku Utara sendiri lebih melihat ketokohan serta pengikut terbanyak dalam pendaftaran kali ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Ternate. Kami sudah terhubung dengan rekan Amri Besi di sana. Silakan rekan. Ya, saat ini saya berada di depan kantor DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Menurut juru bicara DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi Husein, DPD Partai Gerindra Maluku Utara tidak menjagokan siapa-siapa yang menjadi bacalek mereka di Pileg 2024. Namun Partai Gerindra Maluku Utara sendiri lebih melihat ketokohan serta pengikut terbanyak. Dijelaskan masing-masing dapil telah menyiapkan kader terbaik adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Selain itu, menurutnya bacalek DPD Partai Gerindra Maluku Utara harus menunjukkan hal terbaik untuk partainya. Ini juga menuturkan bahwa perlu diketahui selain pendaftaran yang telah dibuka sejak bulan Juli kemarin, adapun tahapan berikutnya yaitu pemberkasan dokumen dan seleksi bacalek. Olehnya itu, dirinya mengharapkan bahwa putra-putri terbaik yang telah mencalonkan diri sebagai bacalek agar dapat mengutamakan kepentingan masyarakat Maluku Utara dan terus membawa nama baik Partai Gerindra Maluku Utara juga menyambut momentum 2024. Baik, terima kasih rekan Amri Besi, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Jubir DPD Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi Husein selengkapnya. Terima kasih Tribun Ternate sudah berkunjung ke tempat kita. Ini mitra pers yang alhamdulillah sering bersama-sama Gerindra, dan kami mengucapkan terima kasih atas atensi Tribun kami. Jadi jadwal atau tahapan kegiatan kita di Gerindra itu ada beberapa tahapan gitu, dan salah satunya adalah tahapan pendaftaran atau penerimaan calon anggota legislatif. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa proses atau tahapan yang dijadwalkan KPU itu kan mulai dari awal tahun sekitar Februari itu tahapan pencalekan sudah dilakukan. Itu berarti setiap partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu tentu berkewajiban untuk menyiapkan peserta atau calonnya yang akan berlaga pada saat Pileg nanti 2024. Nah, termasuk Partai Gerindra, kita sejak Juli tahun 2020. Di balik peristiwa kebakaran hebat yang menimpa kubah Masjid Jakarta Islamic Center, terdapat kisah heroik penyelamatan Al-Quran raksasa di sana. Saat kebakaran yang terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu, sejumlah orang terekam video sedang mengangkat Al-Quran raksasa yang ditempatkan pada meja kayu dengan etalase kaca. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan M. Rifki Ibnu Masih, reporter dari Warta Kota.
Bagaimana rekan bisa Anda informasikan terkait aksi heroik tersebut dan juga sejarah dari Al-Quran raksasa di sana? Baik rekan dia di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, informasikan langsung dari kawasan Jakarta Islamic Center, tepatnya di wilayah Koja, Jakarta Utara, di mana pada peristiwa kebakaran hebat yang terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu, ada kisah menarik, yakni saat terjadinya kebakaran hebat disertai kubah atas masjid runtuh, yakni sejumlah pemuda sebanyak 5 orang berjibaku menyelamatkan Al-Quran dengan diameter 1 kali 1 meter yang ada tepat di dalam masjid itu. Selain itu, di balik penyelamatan Al-Quran raksasa tersebut juga ada kisah menarik di mana Al-Quran raksasa tersebut ditempatkan di etalase kaca dan ada di dalam masjid sejak awal berdirinya masjid, yakni pada 2001 silam. Selain Al-Quran yang diselamatkan oleh warga, juga terdapat beduk raksasa, di mana beduk raksasa tersebut juga tidak ikut terbakar saat insiden kebakaran di Masjid Islamic Center. Bahkan dalam pantauan warta kota, beduk tersebut masih rapi, tidak ada goresan sama sekali. Menurut keterangan pihak Humas DIC sendiri, yakni Paimun Karim, beduk tersebut terbuat dari kayu jati yang dipesan langsung dari wilayah Jepara, Jawa Tengah. Dalam pantauan warta kota juga terlihat beduk yang berwarna coklat tersebut terdapat ukiran-ukiran khas Jawa. Menurut Paimun Karim juga dijelaskan beduk tersebut awalnya digunakan pada waktu datangnya sholat Jumat. Namun kini beduk tersebut sudah jarang digunakan lagi. Demikian rekan Dea di studio, kembali. Baik, terima kasih Rifki Ibnu Masih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke laporan selanjutnya, Tribuners di Aceh. Tebing jalan di Dusun Trom Gampong Sukajadi Makmur, Kecamatan Langsa Baru longsor. Bencana ini dipicu hujan yang terjadi sejak Kamis 20 Oktober 2022 hingga Jumat 21 Oktober 2022 dini hari. Akibat longsor itu jalur transportasi salah satu daerah pedalaman di kota Langsa tersebut putus total. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, Tribuners akan dilaporkan rekan Zubir, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan. Ya, terima kasih, Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Akibat curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari ini di wilayah Kota Langsa dan sekitarnya mengakibatkan tebing bukit di salah satu jalan utama wilayah pedalaman Kota Langsa, yaitu Gampong Sukajadi Makmur, Kecamatan Langsa Baru, longsor. Akibat longsor tersebut, badan jalan dipenuhi material tanah dan pepohonan, sehingga jalur transportasi utama warga di daerah tersebut sempat putus total. Namun siang tadi, petugas dari BPBD Kota Langsa berkoordinasi dengan pihak dinas PUPR serta dibantu juga aparat keamanan dan masyarakat sekitar langsung memindahkan material tanah yang menimbun badan jalan tersebut. Laporan terbaru yang kita dapat bahwasanya sekitar pukul 15 tadi jalur ini sudah bisa dilewati kembali setelah petugas berhasil memindahkan gumpalan tanah yang menimbun jalan tersebut. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun pemerintah Kota Langsa melalui Kepala BPBD setempat, Nur Sahal Saputra, mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada, mengingat cuaca ekstrim masih melanda wilayah Aceh dan khususnya Kota Langsa. Bahkan hingga sore ini cuaca juga terlihat masih cukup mendung, yang bisa saja berpotensi terjadinya kembali hujan, seperti Kamis malam kemarin yang sempat hujan lebat yang sempat melanda daerah ini disertai angin dan petir. Iya, Dea.
Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat.
Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada, pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News sore. Kita menuju informasi berikutnya. Seorang mahasiswa PGSD Unila meninggal dunia menjadi korban tabrak lari di Desa Rejomulyo, Lampung Selatan. Korban tertabrak truk yang kemudian kabur. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Airan Raya Lampung Selatan dan kasus pun diteruskan ke pihak kepolisian. Terkait kejadian ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Humam Al-Ghifari, reporter dari TV Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Ya, terima kasih Dea. Tribuners, jadi ada kejadian laka lantas tabrak lari yang terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Korban laka lantas tabrak lari tersebut diketahui merupakan seorang mahasiswi, yaitu mahasiswi jurusan PGSD Universitas Lampung yang berada di kampus Kota Metro. Pada kejadian laka lantas tersebut, korban merupakan pengendara yang membawa motor dan juga bersama dengan temannya yang berboncengan, dan terjadi laka lantas di depan jalan beton, tepatnya di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari saksi di lapangan mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut warga sempat mengejar kendaraan yang berupa dump truck berwarna merah dengan nama polisi tidak diketahui, akan tetapi dump truck tersebut tidak terkejar sehingga warga tidak melanjutkan pengejaran tersebut. Berdasarkan keterangan dari pamong setempat, yaitu Kepala Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mengatakan bahwa benar telah terjadi laka lantas tabrak lari di wilayah Desa Rejomulyo yang menyebabkan seorang mahasiswi asal Bandar Lampung yang kuliah di jurusan PGSD kampus Metro Universitas Lampung itu meninggal dunia. Pada kejadian ini menyebabkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan juga satu orang
yang berboncengan dengan pengendara motor meninggal dunia tersebut mengalami luka ringan dan juga sudah dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak keluarga, yaitu korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan pada hari Kamis kemarin, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Humam Al-Ghifari di Lampung Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kesiapan maju pada Pilpres 2024 yang diutarakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat membuat heboh. Ganjar pun diprediksi tidak mungkin mencalonkan diri menjadi calon presiden atau capres selain dari partainya, yakni PDI Perjuangan karena utang budi. Penilaian soal Ganjar Pranowo tersebut disampaikan oleh peneliti Indikator Politik Indonesia atau IPI Banowo Gumoro. Ia mengatakan Ganjar Pranowo memiliki utang budi yang besar ke PDIP, terutama kepada Puan Maharani. Bawono menyinggung soal keberhasilan Ganjar pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013 silam, tak lepas dari peran Puan. Saat itu, Puan diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu PDIP, berperan sebagai komandan lapangan bagi pemenangan Ganjar di Jawa Tengah. Menurut Bawono, pernyataan terbaru Ganjar yang menyatakan siap menjadi calon presiden jika diusung oleh PDIP memperlihatkan bahwa dia tunduk pada aturan main partainya. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa Ganjar tidak mungkin menjadi capres partai lain. Oleh karena itu, ia menilai jika nanti akhirnya PDIP mengusung Puan sebagai capres, Ganjar pun diprediksi tidak akan bermanuver ke partai lainnya. Bawono menilai Ganjar merupakan kader yang patuh dan setia terhadap apapun keputusan partai. Ini salah satunya tercermin dari sikap tenang politisi PDIP itu dalam menanggapi berbagai survei yang menyebut bahwa elektabilitasnya besar. Dengan sikap politik demikian, Bawono yakin kecil kemungkinan Ganjar Pranowo berani maju ke gelanggang pemilihan presiden tanpa restu dari Megawati. Maka tertutup pula menurutnya peluang bagi sejumlah partai politik seperti Nasdem, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN hingga Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang sebelumnya ingin mengusung Ganjar sebagai calon RI 1. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries.
Tribuners, Presiden Joko Widodo ternyata pernah berharap bahwa agar Novel Baswedan tetap menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, Jokowi juga sempat meminta agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK yang baru dibatalkan, namun diancam oleh DPR RI. Fakta ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini dalam podcast bersama akademisi sekaligus kritikus Rocky Gerung. Disebutkan bahwa Jokowi sudah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan UU KPK yang baru, di mana revisi Undang-Undang KPK itu sebelumnya membuat gelombang protes dari pegiat anti korupsi, akademisi, mahasiswa hingga masyarakat luas. Namun, kata Mahfud, perintah Jokowi itu urung terwujud karena diancam oleh anggota DPR RI di Komisi 3, Arsul Sani dan rekan-rekannya. Mereka mengancam tidak akan menyetujui Perpu tersebut. Mahfud pun menjelaskan jika hal itu sampai terjadi, maka perkara yang ditangani KPK tidak memiliki dasar hukum lagi. Karena itulah, Jokowi kemudian mengambil pilihan risiko yang paling kecil, meminta agar Dewan Pengawas atau Dewas KPK merupakan orang-orang yang bagus. Tidak hanya itu, Presiden bahkan juga ternyata sangat berharap Novel Baswedan tetap menjadi penyidik di KPK. Menurut Mahfud MD, keinginan itu disampaikan Jokowi saat Novel Baswedan dipecat dari lembaga anti rasuah. Salah satu alasan Jokowi menurut Mahfud adalah agar orang takut melakukan korupsi bila Novel tetap di lembaga tersebut. Akhirnya pemerintah mencari alternatif lain dengan cara mengangkat Novel Baswedan dan rekan-rekannya menjadi ASN di Polri. Kita beralih ke informasi seputar kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pengacara Bribka RR atau Ricky Rizal menegaskan bahwa kliennya adalah satu-satunya terdakwa yang berani menolak perintah Verdi Sambo. Karena itu pihaknya meminta hal itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim membebaskan Ricky dari tahanan dan pemulihan nama baiknya. Bedi menjelaskan bahwa kliennya Bribka RR sempat ditawari oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J dengan senjata api. Namun, permintaan mantan Kadif Propam Polri itu ditolak oleh Bribka RR dengan tegas. Verdi Sambo pun memaklumi penolakan tersebut saat itu. Dia menuturkan bahwa kesaksian terkait penolakan yang dilakukan oleh Bribka RR tersebut tidak bisa dibantah bahkan oleh Verdi Sambo sendiri. Menurut Bedi, penolakan yang dilakukan Bribka RR bukan dari kesaksiannya saja, tetapi juga dari kesaksian banyak pihak, mulai dari Verdi Sambo hingga Putri Chandrawati. Sedangkan terkait permintaan Verdi Sambo lainnya, Bedi menyebut tidak pernah dibenarkan oleh kliennya Bribka RR. Hal yang dimaksud terkait dakwaan jaksa yang menyebut Verdi Sambo meminta backup atau tidak membocorkan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya. Namun, menurut Bedi, Bribka RR tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk tidak tahu siapa yang menembak Brigadir J. Selain itu, Bedi melanjutkan, dalam relasi kuasa diketahui bahwa Verdi Sambo jelas adalah atasan Bribka RR yang mampu memberikan tekanan agar anak buah tidak bicara kepada siapapun terkait pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut, berdasarkan uraian-uraian keberatan atas surat dakwaan JPU, penasihat hukum Ricky Rizal pun meminta agar menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi terdakwa RR, meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan dan pemulihan nama baik terdakwa. Namun sementara itu JPU meminta majelis hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Bribka Ricky Rizal atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komisioner Komnas HAM RI M. Hoirul Anam memimpin tim pemantauan dan penyelidikan kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu guna mencari kebenaran kabar hilangnya beberapa jam rekaman CCTV kejadian dan adanya penggantian CCTV. Hoirul Anam mengatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan kepada teknisi yang ada terkait rekaman CCTV tersebut.
Teknisi menjelaskan bahwa memang pada Jumat 30 September 2022 ada penggantian CCTV pada titik parkir yang rekamannya disebut hilang. Proses penggantian CCTV itu belum selesai secara sempurna hingga Sabtu 1 Oktober 2022 atau tepat di hari terjadinya tragedi Kanjuruhan yang merenggut 134 nyawa penonton. Anam mengungkap, penggantian CCTV yang belum sempurna menyebabkan adanya kendala teknis dalam proses perekaman. Akibatnya proses perekaman tidak berjalan secara maksimal. Selanjutnya, rekaman CCTV di titik kedua mengenai aktivitas mobil Barakuda yang disebutkan baru berfungsi pada pukul 22:21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Ia menyatakan bahwa ada rekaman lengkap sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat. Komnas HAM juga menyalin rekaman CCTV yang ada di Stadion Kanjuruhan pada malam kejadian tersebut, termasuk video yang selama ini menjadi perhatian publik. Anam pun menegaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ditunjukkan kepadanya, tidak ada bagian yang terhapus. Selain mendalami soal rekaman CCTV, tim Komnas HAM juga mendalami terkait pengambilan digital video recorder atau DVR oleh pihak kepolisian. Anam mengatakan DVR yang berisi semua rekaman CCTV tersebut disita oleh pihak kepolisian untuk diperiksa di laboratorium forensik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai berdatangan di Kabupaten Bulukumba. Para kontingen akan mengikuti event olahraga bergengsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Ada total 24 kabupaten dan kota berlaga di Kabupaten Bulukumba mulai Sabtu 22 Oktober 2022 besok hingga 30 Oktober mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Timur, ada rekan Samsul Bahri yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dea dan selamat malam pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa saat ini kami langsung dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai melaporkan terkait persiapan dua kabupaten ini menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-17 Sulawesi Selatan, di mana dua daerah ini menjadi tuan rumah bersama dan rencananya besok pembukaan akan dimulai di Kabupaten Sinjai dan selanjutnya pada 30 Oktober nanti penutupan akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba atau di Stadion Mini Kabupaten Bulukumba. Sejak kemarin sore hingga hari ini atau petang ini waktu Indonesia Tengah, sejumlah kontingen dari berbagai daerah terus berdatangan ke Kabupaten Bulukumba maupun ke Kabupaten Sinjai sebagai tuan rumah bersama pada pelaksanaan Porprov atau Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan oleh pihak panitia sedang melakukan penjemputan bagi setiap kontingen. Jadi masing-masing organisasi perangkat daerah menjemput setiap kabupaten yang menjadi dampingan mereka. Dari yang berasal dari arah utara Kabupaten Bulukumba,
para petugas atau panitia Porprov menjemput di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, tepatnya di Apa itu UKMF Peristiwa? UKMF Peristiwa merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pers dan Jurnalistik Mahasiswa. UKMF Peristiwa adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi potensi mahasiswa Fakultas Hukum Unila di bidang pers dan jurnalistik. UKMF Peristiwa berdiri pada tanggal 19 Mei 2022. Berawal dari keresahan beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum karena tidak adanya unit kegiatan mahasiswa yang dapat mewadahi dan atau memfasilitasi minat ataupun bakat mereka di bidang pers dan jurnalistik, yang kemudian akhirnya terbentuklah UKMF Peristiwa ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syefah di Bincang Kampus. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya hari ini kita akan membincang tentang UKM Peristiwa. Nah, UKM Peristiwa ini adalah salah satu UKM yang ada di fakultas yang ada di Universitas Lampung. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum yaitu Rafif, selaku Ketua Umum dari UKMF Peristiwa. Halo, selamat sore Rafif. Selamat sore Kak Jenul. Oke, panggilannya memang Rafif ya? Betul. Ya, Rafif, bisa ceritakan nggak Rafif, sebenarnya UKM Peristiwa ini apa sih? Dan Rafif sendiri ini kesehariannya, kesibukannya selama sekarang ini lagi ngapain gitu? Oke, saya akan ceritakan awal pembentukannya kali ya Kak. Jadi awal mulanya itu khususnya di angkatan 2020 itu kami ngobrol santai biasa, anak muda kan sering nongkrong gitu. Terus dari kami tercetuslah ide bahwa di Fakultas Hukum khususnya belum ada wadah bagi mahasiswa di bidang jurnalistik Kak. Begitu. Jadi dari situ kami konsultasi dengan Wadek 3, lalu dengan beberapa tahapnya yaitu pengujian kelayakan UKM ini. Alhamdulillah di tanggal 19 Mei 2020, 2022 kemarin alhamdulillah terbentuk. Oh, jadi memang ini masih baru sekali. Betul. Ya? Masih bulan apa tadi? Maret? Bulan Mei. Oh, Mei. Betul. Bulan 5 kemarin 2022 ini terbentuknya Peristiwa. Jadi Peristiwa ini kepanjangannya apa sih? Peristiwa itu kepanjangan dari Pers dan Jurnalistik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oke, dan Rafif sendiri ini seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum? Betul, angkatan 2020 sedang menempuh semester 5. Wow. Gitu. Dan juga menjabat sebagai Ketua Umum di UKM Peristiwa ini ya? Betul Kak. Oke. Nah, ini sangat unik sekali Rafif, karena kan biasanya nggak banyak ya orang yang memang menggeluti dunia jurnalistik gitu ya. Apa yang membuat Rafif sendiri itu bisa nih untuk memegang sebagai amanah Ketua Umum ini gitu? Oke. Sebelumnya sebelum diamanahkan sebagai Ketua Umum, dari kawan-kawan angkatan 2020 itu kami berkumpul, berdiskusi, lalu ibaratnya musyawarah. Ibaratnya bermusyawarah siapa yang layak untuk menjadi nakoda di UKM baru ini. Dan pemilihan suara paling atas itu kebetulan saya Kak. Oke, jadi itu mungkin bukan suatu kebetulan ya, tapi memang mungkin itu dilihat oleh beberapa para senior dan juga yang sudah mempunyai banyak knowledge bahwasanya Rafif itu bisa nih untuk memegang dan menjadi nakoda di UKM Peristiwa ini. Oke.
Rafif ya. Ya. Bisa terbilang masih sangat belia sekali gitu ya, apalagi untuk umur dari UKM Fakultas Peristiwa ini gitu. Nah, apa sih ide yang pengen Rafif berikan untuk UKM Peristiwa ini? Ide, gagasan, tujuan gitu. Yang pastinya Di UKM Peristiwa ini kami bervisi bahwa wadah yang digeluti di bidang jurnalistik, khususnya itu kami ingin menjadi suara bagi mahasiswa hukum maupun mahasiswa Unila, khususnya kami ingin menjadi bagian suara, atau kami ingin menampung aspirasi dari mereka, yaitu tentang isu apapun di dalam fakultas maupun di luar fakultas. Lalu juga kami di Fakultas Hukum ini ingin mensosialisasikan, bisa dibilang hukum itu seperti apa, lalu bagian-bagian hukum itu ada apa aja, kurang lebih gitu sih Kak. Oke, tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan edukasi dan juga informasi ya. Betul. Jadi nggak hanya seputar dunia hukum, tapi juga mungkin ada beberapa ruang lingkup di Fakultas Hukum itu yang mungkin Tribuners di luar tuh belum tahu gitu ya. Sebenarnya ada apa aja sih di dalam Fakultas Hukum itu sendiri yang memang itu bisa ditemukan di Fakultas Peristiwa ini tadi. Betul. Nah, untuk dari kegiatannya, udah ada belum kegiatan rutinnya seperti apa yang dijalani kalau bergabung bersama dengan UKM Peristiwa ini? Oke, dari awal pembentukan kami, setelah UKM ini resmi, saya dilantik. Yang pertama kali kami lakukan yang mengadakan acara yaitu diskusi publik, Kak. Waktu itu tema kami itu mengangkat tentang kebebasan pers. Karena saat itu lagi gencarnya isu kebebasan berpendapat itu dibungkam lewat UU apa itu ya, undang-undang yang baru ini, kalau nggak salah ITE, itu di bagian undang-undangnya ada membahas bahwa akan ada pembungkaman pendapat dari masyarakat maupun dari mahasiswanya, seperti kurang lebih terkait pemerintah begitu. Ya. Jadi di dalam diskusi itu apa yang kalian bahas? Di diskusi itu kami mengundang Ketua Persatuan Wartawan Independen, itu dari Ketua PW-nya, itu Pak Wira Hadi Kusuma, SP. Lalu ada anggota 1, Komisi 1, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, yaitu Pak Warul Fauzi Silahi, SHMH. Lalu ada dari akademisi kita sekaligus pembinaan dari kami, yaitu Dr. Edi Rifai, SHMH. Di situ mereka berdiskusi bagaimana baiknya masing-masing dari pandangan mereka, dari latar belakang mereka, yang dihadiri oleh anggota Peristiwa, lalu ada dari LPM fakultas lain juga hadir. Nah, Rafif, tadi kan kita sudah membahas ya tentang UKM Peristiwa ini. Walaupun ini UKM baru terbentuk, baru terbangun dan baru diresmikan ya Tribuners, tapi kan itu tidak menyurutkan semangat untuk tetap terus mengembara dan juga memberikan kebebasan untuk mahasiswa itu dalam berpendapat melalui UKM ini. Nah, untuk sejauh ini sudah berapa anggotanya? Kurang lebih sekarang sudah menyentuh angka 160-an. 160-an? Ya, betul. Itu termasuk
banyak loh dalam jangka waktu berapa bulan, 5 bulan. Iya, itu sudah bisa menghasilkan 160 lebih ya bahkan ya. Betul. Oke, nah Rafif, dalam proses rekrutmen itu apa yang Rafif berikan dan apa yang Rafif mungkin ada yang Rafif janjikan gitu kan ya dengan anggota-anggota jika masuk ke dalam peristiwa ini, apa yang membuat mereka ingin bergabung bersama dengan peristiwa? Jadi sedikit cerita ya Kak, kemarin angkatan 2022 yaitu mahasiswa baru, kami mengadakan open recruitment melalui tahap pemberkasan secara administrasi. Setelah itu ada seleksi secara wawancara, lalu mereka ditempa melalui upgrading Kak, gitu. Jadi di upgrading ini yang diisi oleh pengurus peristiwa sendiri memberikan materi-materi tentang di bidang jurnalistik khususnya. Lalu di situ kami bisa membina para anggota baru ini agar menjadi awalnya jadi anggota muda Kak, sebutannya itu mereka magang kurang lebih. Jadi kegiatan mereka sebagai reporter gitu selama 6 bulan. Jadi mereka ditugaskan sebagai reporter yaitu mencari isu atau apapun di lingkungan kampus. Lalu yang saya janjikan, karena kan apabila mereka yang join di peristiwa ini Kak, mungkin kerasanya di jangka panjang ya. Karena kan secara peristiwa ini kan di bidang jurnalistik yaitu yang pastinya udah bisa nulis, lalu secara wawancara itu public speaking, dan ada di divisi layout yaitu secara editing, graphic design. Jadi melalui soft skill itu Kak, mereka bisa udah terbiasa gitu. Secara tidak langsung mereka udah mendapatkan ilmu itu yang itu nggak bisa dapetin di mata kuliah gitu ya. Iya. Karena untuk yang terdekatnya kan mereka akan skripsian tuh, harus ada basic menulisnya, benar. Ya kan? Lalu juga untuk kedepannya kelar dari wisuda itu mereka akan terjun di dunia kerja, lalu ada wawancara dengan HRD mungkin, ya kan, jadi udah terbiasa dengan public speakingnya. Setelah itu banyak sih Kak manfaatnya. Gitu. Berarti Rafif ini bisa dibilang ketua umum pertama. Ya. Ketua umum pertama berarti ya, yang dan ini juga masa jabatan pertama dimulai dari kamu. Betul Kak. Wow, keren sekali ya Rafif. Ada nggak gini, kalau suatu organisasi itu kan pasti yang membuat kita kuat adalah fondasi ya. Betul. Dan juga fondasi itu adalah anggota-anggota kita tadi dari 160 orang itu. Ada nggak cara dan tips untuk Rafif sendiri dalam mempertahankan 160 anggota itu agar tetap stay di peristiwa? Karena kan yang namanya pasang surut kemauan orang kita nggak pernah tahu ya, gitu kan. Ada yang cuman pengen ikut-ikutan aja nih, ikutan teman. Ada yang memang dia serius untuk mendalami peristiwa ini. Ada yang memang dia bosen-bosenan gitu. Nah itu ada nggak cara Rafif untuk bisa mempertahankan anggotanya? Cara mempertahankan anggota, yang pasti kan kami dari UKMF Peristiwa ini masih bisa dibilang masa pembangunan ya. Iya benar. Dan masih membangun, masih merintis kan. Jadi dari kami juga dari awal open recruitment itu kami mensortir, menseleksi para anggota yang baru ini, yang calon anggota biasa. Itu kami melihat dari mereka potensi-potensi mereka, ya kan, yang ingin berniat, lalu komitmen, itu kami rekrut. Jadi dari peristiwa sendiri kami mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Lalu juga dari kami itu harapan saya juga semoga UKM ini menjadi sustainable ya ke depannya gitu. Nah dalam mempertahankan orang-orang ini pastikan itu Rafif nggak sendirian ya. Pastikan ada beberapa teman-teman di bawah Rafif. Nah kalau untuk struktur organisasinya sendiri itu terbentuk berdasarkan dari ada apa aja sih strukturnya gitu, dan ada bidang-bidang apa aja nih di dalam UKMF Peristiwa ini.
Siap. Jadi di struktur pengurus sendiri, yang pertama ada ketua umum, setelah itu ada sekretaris umum, bendahara umum, lalu kita masuk ke bidang pertama, yaitu bidang PSDM, pemberdayaan sumber daya mahasiswa, lalu bidang kedua ada bidang litbang atau penelitian dan pengembangan. Setelah itu bidang ketiga itu ada redaksi, dan di redaksi ini ada turunan ya Kak. Di redaksi ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi reporter, setelah itu ada divisi jurnalistik, dan terakhir ada divisi layout. Lalu geser lagi ada bidang setelah redaksi yaitu bidang humas, hubungan mahasiswa. Lalu ada terakhir bidang usaha. Bidang apa? Bidang usaha. Usaha. Betul. Oh, jadi tetap ada bidang usahanya juga ya. Nah, bidang usaha ini apa yang kalian berikan dan apa yang kalian jual gitu maksudnya di usaha ini gitu? Di bidang usaha sendiri kami menjual produk yang insya Allah sedang berjalan, yaitu membuat majalah, membuat tabloid, begitu. Setelah itu ada pembuatan stiker-stiker gitu kan, lalu ada pakaian dinas hariannya gitu. Jadi memang di unit usaha ini itu menggeluti beberapa di bidang yang memang itu berkaitan dengan cash flow lah ya, itu jadi perputaran uang. Jadi biarkan mengajarkan juga bisnis di sini ya untuk para anggotanya gitu ya. Jadi tidak hanya untuk berjurnalistik saja Tribuners, tapi juga di sini mengajarkan untuk gimana sih cara kita untuk bisa berbisnis juga nih di dalam mengikuti organisasi. Oke, ini menarik sekali Rafif karena ini salah satu apa ya UKM yang baru saya dengar gitu ya, karena ya ini unik banget gitu. Jadi ada turunannya tadi kan ya, dari redaksi ada reporter, lalu ada jurnalistik dan layouter. Nah, itu yang menyusun beberapa divisi dan struktur organisasi ini memang dari siapa gitu? Apakah Rafif sendiri bersama dengan teman-teman lalu diajukan dengan dosen pembimbing atau bagaimana? Iya, setelah kami awalnya dari tahap pengujian itu Kak, itu kan kami menyusun proposal, lalu ADRT-nya, dan kami disarankan juga oleh Wakil Dekan 3 itu Pak Depri Libersonata, itu untuk menunjuk pembimbing Kak. Pembimbing dari UKM ini. Lalu kami menghadap Dr. Edi Rifai, yaitu ketua pembina dari UKM Peristiwa, dan beliau alhamdulillahnya pernah jadi alumni di Teknokra, yaitu LPM di universitas, universitas. Di situ beliau menjelaskan dan menjabarkan bahwa di struktur sebaiknya ada begini dan begitu. Jadi memang berdasarkan dari instruksi dan juga saran, masukan dari beberapa ahli yang memang sudah berada di bidangnya dulu ya. Jadi makanya kenapa organisasinya dan juga struktur organisasinya itu terbentuknya itu seperti memang benar-benar bukan baru nih gitu, kayak sudah lama gitu. Mungkin ini yang pengen ditanyain dengan Tribuners di rumah juga ya Rafif gitu. Apa saja sih kalau masuk ke UKM Pers dan Jurnalistik Mahasiswa ini, apa sih yang mereka pelajari gitu? Pasti kan di dalam benak mereka mungkin cuma nulis-nulis doang gitu kan ya. Nah apa mungkin yang bisa didapatkan dari mereka? Nggak hanya sekedar untuk public speaking ngomong, tapi nulis aja, atau ada hal lain, ilmu lain yang bisa mereka dapatkan? Sebenarnya di UKM Peristiwa ini kami bisa menggali apapun ilmunya, yaitu dengan bersama-sama, yaitu yang pastinya dengan komunikasi yang jelas antara pengurus dengan para anggotanya. Jadi dari anggota yang menginginkan ilmu apapun itu secara soft skill atau hard skill, insya Allah kami akan menyanggupinya. Tapi yang pasti di bidang jurnalistik dan pers, jadi yang mereka meminta kami bisa membantu lah, ibaratnya gitu.
Oke. Nah, kalau di bidang reporter, ini menarik. Reporter itu kan tidak hanya bisa untuk berbicara melaporkan suatu peristiwa. Betul. Nah, itu mereka belajarnya dari mana? Anggota-anggotanya belajarnya dari mana? Dan anggota-anggota Rafif sendiri ini belajarnya dari mana? Anggota. Rafif sendiri aja dulu deh sebagai ketua umum gitu ya. Sudah mendalami di bidang apa nih gitu? Sebelumnya boleh menceritakan riwayat organisasi saya. Sebelumnya saya pernah di BEM, Fakultas Hukum, itu saya di bidang PSDM, lalu di Persikusi, yaitu Perhimpunan Mahasiswa untuk Seni, saya di bidang pengkaderan juga. Jadi secara nggak langsung saya udah terbiasa dengan menghadapi orang, jadi udah terbentuk ke public speakingnya secara nggak langsung. Lalu dari situ saya kembangin lagi bagaimana diaturannya di bidang pers yang mematuhi kode etik jurnalistik. Jadi ada aturannya jika kita ingin mewawancarai orang atau mengumpulkan informasi. Jadi banyak belajar juga sih, Kak. Makanya kenapa di sini nggak takut untuk memberikan ilmu kepada anggota-anggotanya juga gitu ya, karena memang dari Rafif sendiri itu sudah mempunyai riwayat organisasi yang bisa dibilang cukup gitu ya bekalnya ya. Makanya bisa dipercaya untuk bisa menjadi ketua tadi. Nah, selain reporter ada juga jurnalistik ya tadi ya. Nah, jurnalistik ini mereka kegiatannya ngapain aja? Kalau di jurnalistik, jadi tahapannya itu dari tim redaksi, Kak, saya sebutnya. Awalnya dari lapangan, yaitu reporter yang bergerak mengumpulkan informasi, lalu diserahkan kepada bidang jurnalistik, mereka yang menulis, yang menata baik benarnya cara penulisan ini, lalu setelah itu diserahkan lagi ke bidang layout, yaitu penataan beritanya bagaimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi di bidang jurnalistik itu mereka menulis informasi yang sudah dikumpulkan, lalu yang pasti dibina oleh kepala divisinya, para anggota itu benar layaknya bagaimana suatu tulisan yang bisa diangkat, mau itu faktual atau opini. Setelah itu diserahkan ke layouter gitu. Jadi layouter ini merupakan divisi finishing lah ya, gitu ya. Jadi dari jurnalistik dulu, kalau di redaksi jurnalistik, lalu ke reporter dulu, jurnalistik baru ke layout gitu ya. Nah, ada nggak sih kendala nih yang anggota-anggotanya keluhkan kepada Rafif selaku ketua gitu? Apa nih biasanya kendala-kendala yang ada di lapangan yang mereka temui? Kendala-kendalanya mungkin kita kan bisa dibilang masih baik ya. Wadah kami jadi masih striving, masih berjuang, ibaratnya masih merintis. Jadi kita dalam mengumpulkan informasi itu ya masih ibaratnya ya pastinya kita harus perkenalan ya kan, perkenalan dari mana kami ya kan, untuk apa narsum ini diwawancarai atau dimintai keterangannya. Ya keluhannya dari beberapa anggota sih ya kurangnya fleksibel aja sih, Kak. Sulit mendapatkan ACC mungkin ya gitu. Akses tadi. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya gitu. Itu hal yang biasa dan hal yang wajar kalau dalam dunia jurnalistik gitu. Ya. Nah, terus nih dari itu berarti nanti akan diterbitkan beritanya atau gimana? Atau ada isu khusus yang kalian geluti? Untuk sekarang kami bermain di media Instagram, Kak. Jadi khususnya tim redaksi itu dan bidang lain juga bisa itu mengupload beritanya lewat Instagram tadi di feeds kami. Di situ. Jadi insya Allah juga kami akan membuat website sendiri yang sedang berjalan. Jadi untuk sementara kami mengupload berita atau menginformasikan kegiatan kami maupun isu di lingkungan
Fakultas Hukum maupun di lingkungan kampus itu melalui Instagram kami. Oh gitu. Jadi memang informasinya yang diterbitkan ini melalui media online, Instagram tadi ya. Dan sumber beritanya ini sudah dipastikan dulu kan, fakta atau opini dan bukan hoax kan? Iya dong. Oke. Nah, Rafif, ada terkendala sendiri nggak sih dalam membangun suatu UKM yang baru ini untuk bisa tetap stay dan juga powering di tengah banyaknya UKM fakultas yang bertumbuhan, dan juga ada nggak cara Rafif untuk mempertahankan itu? Dari cara mempertahankan ya, kalau saya sendiri Kak, saya udah tertanam mindset bahwa learning by doing aja dulu. Learning by doing. Setelah itu dari learning by doing, saya mengajak kawan-kawan saya atau pengurus saya, tepatnya itu membangun mindset, growth mindset. Itu mindset yang membangun, jadi nggak pernah lelah mencari ilmu atau bergerak. Kita sebagai manusia nggak bisa statis kan, jadi harus bergerak terus, mau apapun itu. Lalu juga dalam komunikasi kan dengan para pengurus maupun anggota itu ibaratnya rambut sama hitam isi macam-macam kan. Benar. Ya kan. Jadi kita nggak bisa mengontrol pikiran mereka. Justru perbedaan itu saya suka gitu kan. Dari perbedaan itu kami mendapat point of view yang baru, sudut pandang yang baru. Lalu dengan itu kami bisa mengkolaborasi. Jadi gitu kan. Tapi kan fakta di lapangannya nggak semuanya bisa di seperti itu kan. Betul. Ada beberapa yang nggak sepakat nih gitu. Nah, gimana caranya untuk kamu menyikapi situasi kalau ada perbedaan pendapat seperti itu? Ya, simple aja sih Kak, win-win solution aja. Dari pihak misalnya anggota yang mau gimana, dari pihak pengurusnya gimana, jadi bisa disatuin gitu. Oh gitu. Nah, sejauh ini apa hal positif dan juga yang sudah dijangkau dan juga diberikan oleh UKM Fakultas Peristiwa ini? Sudah mengikuti perlombaan jurnalistik mungkin atau? Oh ya, sedang berjalan sekarang ini. Kemarin dari LPM Teknokra mengirim surat delegasi, yaitu mereka akan mengadakan pemantik atau acara mereka kolaborasi dengan Watchdog. Itu dari Peristiwa akan mengirim delegasi untuk acara Sabtu besok. Untuk anggota kami yang sudah mengikuti, kemarin itu ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar diadakan oleh IAIN Metro. IAIN Metro, dari anggota kami mengikuti latihan itu. Lalu juga ada yang mengikuti pelatihan jurnalistik lagi tingkat dasar di Fakultas MIPA. Kalau saya nggak salah itu dari Natural yang mengadakan, LPM Natural, itu pelatihan jurnalistik juga. Begitu sih Kak. Ini luar biasa sekali ya Tribuners. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi nih untuk Tribuners yang sedang menonton kita ya hari ini, yang mungkin sudah ada di Udila, khususnya untuk Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum yang belum ataupun masih bingung nih untuk memilih kira-kira ikut UKM mana ya gitu. Karena kan kita sebagai mahasiswa nih, karena saya juga alumni mahasiswa, jadi untuk Tribuners tuh jangan jadi kupu-kupu lah gitu. Karena kalau mahasiswa kuliah pulang tuh nggak ada sensasi jadi mahasiswa gitu. Karena jadi mahasiswa yang super sibuk, yang super bisa mendapatkan networking dan juga knowing-nya banyak itu ya di dunia perkuliahan gitu. Jadi buat Tribuners mungkin yang pengen menggeluti dunia di bidang jurnalistik dan juga pers, nah ini bisa jadi rekomendasi sekali untuk Tribuners, bisa langsung join aja bersama dengan UKM Fakultas Peristiwa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, Rafif, bisa jelaskan cara untuk Tribuners yang di rumah mungkin ingin mendaftarkan diri? Gitu. Ada persyaratan khusus mungkin boleh disampaikan? Iya, bagi kalian mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang ingin
yang ingin bergabung, yang ingin mengembangkan potensinya khususnya di bidang jurnalistik, bisa aja cek Instagram kami yaitu UKMF Peristiwa. Di situ segala informasi diberikan. Jadi untuk kegiatan open recruitment maupun upgrading semuanya di situ. Oke, semuanya pokoknya sudah lengkap di Instagram. Betul. Ya. Nama Instagramnya apa tadi? UKMF Peristiwa. UKMF Peristiwa. Nah, jadi Tribuners bisa langsung searching aja UKMF Peristiwa, dan nggak ada persyaratan khusus mungkin ya, nggak harus ada kakak dan segala macam ya, nggak seribet itu kok Tribuners ya. Yang penting satu, niatnya itu pengen belajar dan ingin mendedikasikan dirinya untuk UKM Peristiwa ini dan membangun bersama-sama. Apalagi ini UKM Peristiwa ini saya lihat punya potensi untuk kedepannya itu menjadi UKM yang besar. Mudah-mudahan nggak hanya sebatas fakultas ya, tapi bisa langsung ke jenjang universitas gitu. Oke Rafif, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan boleh berikan dulu closing statement untuk Tribuners di rumah tentang UKM Peristiwa ini. Oke. Terima kasih sebelumnya dari Tribuners atau Kak Cenulnya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan. Bagi kalian yang belum mengikuti UKM atau yang belum berminat berorganisasi, inilah saatnya, karena kapan lagi kalian mendapat soft skill dengan semudah itu sebagai status mahasiswa, karena benefitnya untuk ke depan dan tidak ada yang dirugikan. Semua itu belajar, kita sebagai manusia selalu bertumbuh dan berkembang. Saya tutup dengan jargon saya, boleh? Boleh. Peristiwa Suara Mahasiswa. Oke. Tepuk tangan dulu Tribuners. Terima kasih banyak Rafif ya sudah datang ke studio Tribun Lampung di tengah-tengah di sela kesibukan ngampus ya, dan juga di tengah-tengah sela kesibukan menjadi ketua dari UKM Peristiwa. Nah Tribuners, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kampus bersama dengan saya Kusnala Syaifah hari ini, dan tentunya di sini sudah ada Rafif, ketua dari UKM Fakultas Peristiwa. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, diterbitkan Pemkot, pedagang di pinggir jalan Imam Bonjol bongkar lapak sendiri. Sejumlah pedagang membongkar sendiri lapak di Pasar Bambu Kuning di pinggir Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Jumat 21 Oktober 2022. Pembongkaran ini dilakukan secara sukarela setelah pemerintah kota memberikan surat peringatan bagi para pedagang di area tersebut. Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung, Jan Roma mengatakan, pembongkaran secara sukarela ini dilakukan oleh pedagang. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti surat edaran Dinas Perdagangan terkait penertiban pedagang di area tersebut. Menurut Jan Roma, pihaknya juga melakukan pendekatan secara humanis agar dengan kesadaran sendiri pedagang melakukan pembongkaran. Ia mengatakan sebelumnya pelaksanaan pihaknya sudah menyampaikan surat peringatan sampai ketiga kali. Jan Roma menyampaikan penertiban lapak di pedagang di pinggir jalan ini kepentingan bersama.
karena penertiban ini jadi bagian yang tak terpisahkan dalam hal pembenahan kota. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Bandar Lampung agar wajah kota menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan itu, lanjut Roma dimulai dengan melakukan penertiban pedagangan di pasar jalan yang kurang rapi. Menurut Jan Roma, pedagang yang menertibkan ini bisa pindah ke pasar Sumenep. Diharapkan lagi di pasar Sumenep ini bisa ramai kembali jika para pedagang mau relokasi. Salah satu pedagang yang lapaknya terkena penertiban, Usin 40 tahun. Ia mengatakan bukan tidak mengikuti aturan pemerintah, hanya saja ia mengeluh opsi yang ditawarkan pindah ke pasar Sumenep. Ia mengaku berjualan di pasar Sumenep sepi dan tidak ada yang membeli. Usin menyebut awal pembukaan pasar Sumenep dirinya sudah sempat mengisi lapak di lokasi tersebut. Namun karena sepi pembeli, maka pedagang menggelar lapak di pinggir jalan. Berita selanjutnya. Diterjang banjir bandang, jalan lalu lintas Barat Krui Bengkulu terancam putus. Tingginya curah hujan di pesisir barat Lampung mengakibatkan sejumlah sungai mengalami banjir bandang. Seperti yang terjadi di sungai yang ada di Pekon Batu Raja di Kerubang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung. Kapolsek Pesisir Utara AKP Heri Oktario mengatakan, banjir terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sore. Menurutnya ada 3 aliran sungai yang mengalami banjir, yakni 2 sungai di Pekon Batu Raja dan 1 lagi di Pekon Kerbang Langgar. Akibat banjir bandang tersebut, pondasi jembatan Sanggaruga di Wai Batu Raja di Jalan Lintas Barat Krui Bengkulu ini terkikis. Ini membuat bagian bawah jembatan tampak kosong. Untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, saat ini lokasi sekitar jembatan sudah diberikan tanda peringatan menggunakan drum dan juga kayu. Hal ini dijelaskan oleh AKP Heri. Badan jalan terancam amblas dan sementara untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Pelaksana Teknis Rusmadi Gani mengatakan pihaknya akan melakukan pengamanan sementara pada jembatan Sanggaruga yang terancam putus tersebut. Sebab jembatan Sanggaruga berada di Jalan Lintas Nasional Krui Bengkulu. Sehingga jika jembatan tersebut putus akan mengganggu lalu lintas antar provinsi, yakni Lampung dan juga Bengkulu. Karena Jalan Lintas Barat Krui Bengkulu merupakan satu-satunya jalur penghubung antar provinsi Lampung dan juga Bengkulu. Rusmadi melanjutkan, saat ini kendaraan besar tetap bisa melintasi jembatan tersebut, namun harus bergantian untuk mengantisipasi agar badan jalan itu tidak amblas. Berita selanjutnya, 4 remaja gasak motor warnet 24 jam daerah Kedaton, aksinya terekam CCTV. 4 remaja ini menggasak motor pengunjung warung internet atau warnet TNC di Jalan Teku Umar Sidoda di Bandar Lampung pada 13 Oktober 2022 pada pukul jam setengah 2 malam. Penjaga warnet TNC Ari Gunawan 25 tahun saat ditemui Tribun Lampung pada Kamis 20 Oktober 2022 mengatakan ada 4 remaja yang menggasak motor milik pengunjung warnet. 4 remaja itu membawa kabur motor Honda Beat hitam yang diparkirkan di bagian kanan warnet. Menurut Ari, kejadian kehilangan itu terjadi pada 13 Oktober 2022 dini hari. Ia mengatakan keempat pelaku bermodus pura-pura sebagai pengunjung warnet. Sebab keempat pelaku ini masuk ke dalam warnet seperti pengunjung lainnya. Para pelaku sendiri tak sempat naik ke atas untuk main warnet. Namun pakaian yang dikenakan para pelaku ini adalah jaket. Adapun jaketnya berlengan panjang berwarna coklat dan ada 2 jaket putih.
lalu jaket hitam, celana pendek, dan juga ada yang berpakaian topi coklat. Selain motor, pelaku juga mengambil 2 helm pengunjung berdasarkan dari rekaman CCTV. Keempat pelaku ini tampak hanya sibuk di parkiran motor yang berada di lantai dasar saja. Pelaku hanya hitungan 2 menit sudah menggasak motor korban. Dan menurut Ari, pihaknya memang membuka warnet selama 24 jam, tetapi memang untuk penjagaan hanya sampai pukul jam 8 malam saja. Selebihnya, pengunjung bisa masuk dan keluar warnet secara mandiri, tinggal buka tutup pintu ruko saja, dan sudah bisa. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan dirinya menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat meninggalkan kendaraan. Ia mengaku segala bentuk pidana atas tindakan. Berita selanjutnya, hari ulang tahun keempat PN Gedong Tataan Pesawaran gelar donor darah dan juga baksos. Balik lagi bersama saya Indra Jaya dalam liputan Tribun Lampung. Pengadilan Negeri atau PN Gedong Tataan Pesawaran menggelar donor darah dan juga bakti sosial dalam rangka merayakan ulang tahun keempat pada Jumat 21 Oktober 2022. Ketua PN Gedong Tataan Zoya Haspita melalui Hakim Humas Pengadilan Negeri Gedong Tataan Profita Justisia mengatakan kegiatan HUT Pengadilan Negeri Gedong Tataan tahun 2022 ini mengusung tema optimalisasi peradilan yang modern dalam melayani. Kegiatan tersebut hasil kerjasama dengan PMI Provinsi Lampung dan Puskesmas Kabupaten Pesawaran. Untuk kegiatan donor darah ini diikuti hampir 150 orang, sedangkan kegiatan bakti sosial ini digelar dengan mengundang anak-anak panti asuhan As-Salam Haji Mena. Kepala Damkar Kabupaten Irwansyah juga menjadi pendonor darah mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat, apalagi ia memang rutin melakukan donor darah. Berita selanjutnya, hadirkan tarian inersia, Kiki Rahmantika ajarkan tolak ketidakseimbangan. Penolakan terhadap suatu tindak selamanya bernilai negatif. Begitulah isyarat bahasa tubuh Kiki Rahmantika saat mempertontonkan tarian kontemporer bertajuk Inersia di Aula Dewan Kesenian Lampung, Bandar Lampung pada Kamis 20 Oktober 2022 malam. Kiki Rahmantika, koreografer asal Lampung ini dengan khusyuk meliuk-liukkan badan di atas kuali berbentuk setengah bola. Gerakan tarian yang ia lakukan bertumpu sepenuhnya pada efek pendung dari kuali. Tidak hanya menari, ia juga bahkan beberapa kali melakukan atraksi di atas kuali dengan diameter 1 meter itu. Selama 1 jam Kiki berada di atas kuali itu. Adapun makna penolakan dalam pertunjukan seninya itu adalah bagaimana tubuh ini melakukan penolakan untuk jatuh dengan menjaga keseimbangan. Dalam tarian itu, Kiki juga membahas ketidakseimbangan itu dilawan, maka ia akan jatuh. Menurutnya, inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasi, dan itulah yang mendasari koreografi ini. Tarian yang terkesan sederhana, namun mudah ini pun mendapatkan sorak-sorai dari para penonton. Ia menceritakan sebelumnya memutuskan menggunakan kuali. Dirinya sempat mencoba menggunakan kendaraan bak terbuka hingga bola untuk menjadikan perantara seninya. Barulah pada April 2022 ia memutuskan menggunakan kuali dalam tariannya. Berita terakhir, kedai kopi Kulo MBK gulirkan diskon hingga 50%. Kedai kopi Kulo yang berada di area food court Mall Bumi Kedaton punya banyak promo menarik.
Kasir kedai promo Kulo Mall Bumi Kedaton, Vina, mengatakan promo ini hanya diberikan untuk pembeli di GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Promo ini adalah diskon hingga 30% untuk pembelian. Di diskon ini maksimal potongan harganya 18.000. Adapun diskon ini diberikan jika pembelian minimal 40.000 dan berlaku tanggal 4 sampai dengan 30 November. Lalu di GrabFood ada diskon 25% dengan maksimal potongan harga 15.000. Diskon potongan ini diberikan jika melakukan pembelian minimal 40.000. Dan masih di GrabFood juga ada diskon 35% dengan maksimal potongan 30.000. Diskon ini didapatkan jika melakukan pembelian minimal 60.000 dan berlaku dari tanggal 17 sampai dengan 13 Desember 2022. Selanjutnya di Shopee Food, diskon ini 50% dengan maksimal potongan 22.000. Diskonan ini dapat jika melakukan pembelian minimal 40.000. Kemudian diskon 40% dengan maksimal potongan harga 32.000 jika melakukan pembelian minimal 60.000. Lalu diskon 25% dengan maksimal potongan 100.000. Jika melakukan pembelian minimal 150.000. Untuk diskonnya ini berlaku dari tanggal 19 September sampai dengan 13 November 2022. Minuman non-kopi seperti es matcha tanggal 4 sampai dengan 30 November. Lalu di GrabFood ada diskon 25% dengan maksimal potongan harga 15.000. Diskon potongan ini diberikan jika melakukan pembelian minimal 40.000. Dan masih di GrabFood juga ada diskon 35% dengan maksimal potongan 30.000. Diskon ini didapatkan jika melakukan pembelian minimal 60.000 dan berlaku dari tanggal 17 sampai dengan 13 Desember 2022. Selanjutnya di Shopee Food, diskon ini 50% dengan maksimal potongan 22.000. Diskonan ini dapat jika melakukan pembelian minimal 40.000. Kemudian diskon 40% dengan maksimal potongan harga 32.000 jika melakukan pembelian minimal 60.000. Lalu diskon 25% dengan maksimal potongan 100.000. Jika melakukan pembelian minimal 150.000. Untuk diskonnya ini berlaku dari tanggal 19 September sampai dengan 13 November 2022. Minuman non-kopi seperti es matcha latte, es Yakult berry, es Black Forest, lemon Yakult, dan juga masih banyak lainnya. Dan ada pun harganya mulai dari Rp16.000 saja. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk mendapatkan informasi lebih up to date. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini ada di Wisata Umbul Halau. Sudah pernah kesini belum nih? Wah, rugi banget kalau belum.
Tribuners wajib tahu kalau wisata Umbul Helau merupakan wisata edukasi yang seru banget loh. Lokasinya ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Wisata Umbul Helau beroperasi setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai pukul 6 sore. Nah, wisata Umbul Helau ini bergabung dengan Taman Wisata Kelinci yang lebih dulu hadir sebelumnya. Sehingga membuat aktivitas dan juga fasilitas wisatanya semakin bertambah dan menyenangkan. Tribuners bisa bermain sambil belajar berkebun hingga berinteraksi dengan hewan. Sebelum masuk ke wisata Umbul Helau, wajib bayar tiket masuk dulu. Yakni hanya Rp10.000 untuk semua umur mulai dari usia 1 tahun ke atas. Ditambah dengan tiket parkir kendaraan bermotor sebesar Rp5.000, sedangkan kendaraan mobil sebesar Rp8.000. Dengan budget demikian, Tribuners bisa bebas mengeksplor wisata Umbul Helau sepuasnya seharian. Banyak zona warna-warni yang bisa ditemukan di sana. Suasananya sejuk dan pas untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Suasananya juga tidak berisik serta udaranya masih bersih sebab berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Saat pertama kali masuk, mata akan disambut langsung dengan warna-warni tanaman bunga miana yang ceria. Beberapa miniatur rumah burung berderet di tengah tanaman hias pada jalan masuk. Rumah burung tersebut ternyata merupakan sejenis sarang lebah tanpa sengat yang dibudidayakan. Selain itu, suasananya juga tidak berisik serta udaranya masih bersih, sebab berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Di dalam wisata Umbul Helau ini ada ayunan loh, ada juga taman bunga miana, taman kelinci, arena panahan, arena trekking ATV, spot foto, kantin, halaman parkir luas, arena santai hingga arena piknik.
Pengunjung bisa melakukan aktivitas menarik seperti bersuah foto di spot foto dan taman bunga yang instagramable. Terdapat spot foto miniatur rumah kayu model pelana dengan taman warna-warni. Ada juga latar bambu, ada juga spot foto kampung Hobbit, kincir angin, dan rumah pohon. Beberapa miniatur rumah burung yang berderet ternyata merupakan sarang sejenis lebah tanpa sengat yang dibudidayakan. Tidak jauh dari situ nampak ada satu rumah pohon setinggi 5 meter. Kemudian ada spot foto berbentuk miniatur rumah kayu model pelana berwarna biru. Terdapat juga spot foto lain berlatar bambu dan tanaman bunga merambat yang mirip dengan putu but. Masih ada lagi nih spot foto taman jamur serta kampung Hobbit. Masih ada lagi nih miniatur kincir angin Belanda yang biasa disebut dengan windmills. Kincir angin tersebut menjadi maskot wisata Umbul Helau loh. Kincir angin tersebut dijadikan spot foto paling favorit bagi pengunjung. Kincir angin dan juga rumah Hobbit dikelilingi oleh banyak bunga miana. Saat bunga sedang tumbuh subur akan terlihat lebih elok lagi loh. Lanjut ke Taman Kelinci. Apabila Tribuners ingin memberi makan kelinci, pakannya ada di dekat loket masuk. Biasanya kelinci-kelinci diberi makan daun mantang. Nah, biasanya kegiatan menanam dan juga bermain dengan kelinci ini biasanya sering dilakukan oleh rombongan pelajar dan juga mahasiswa. Seluruh bunga dan tanaman hias di Umbul Helau ini juga masih terawat dengan baik loh. Saat dikunjungi, beberapa bunga juga sedang dilakukan penanaman kembali. Bila perlu aktivitas yang lebih menantang, pengunjung bisa berpetualang menjajal trek terjal mengendarai ATV. Apabila badan mulai terasa lelah, bisa berhenti sejenak menikmati nuansa udara sejuk di area santai. Sementara bila masih kurang puas dengan waktunya dan ingin sekaligus quality time bersama para kerabat maupun sahabat, ada area piknik.
Tribuners bisa mendirikan tenda dan juga menginap semalaman atau seharian di sana. Nah, udah nggak sabar banget kan buat ke sana? Lokasi wisata Umbul Helau ini berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Tetapi wisata Umbul Helau masih berada di titik strategis pinggir jalan pada jalur wisata seperti Lengkung Langit 2, Tahura, Taman Betung, dan Taman Kupu-Kupu. Akses jalan menuju wisata Umbul Helau lebar dan juga mulus. Bisa dilalui oleh berbagai transportasi darat seperti motor, mobil pribadi, hingga bus. Jarak dari kota Bandar Lampung sekira 11 km, sedangkan dari terminal Kemiling sekira 6,5 km. Dari pusat kota Bandar Lampung, ini dia rutenya. Pergi keluar bundaran Tugu Adipura menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian setelah 650 meter belok ke kiri menuju Jalan Walter Munginsidi. Setelah 450 meter belok kanan ke Jalan Raden Saleh. Kemudian belok kiri ke Jalan Pangeran Emir Muhammad Nur setelah 500 meter. Lalu belok kanan ke Jalan Pangeran Muhammad Emir Nur 2 setelah 1 kilometer. Lanjut belok kiri ke Jalan Saleh Raja Kusuma Yuda. Ikuti jalan utama sejauh 1,6 km, lalu belok kanan ke Jalan Wan Abdurrahman. Kembali mengikuti jalan sejauh 6,2 km, maka segera sampai di wisata Umbul Helau di sisi kiri jalan. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di wisata Umbul Helau.